doakan semoga ibu dari hamba Allah ini selalu sehat. Beliau memberikan untuk Bang Faru. Amin. Ya, Bang Faru yang bacakan suratul Al-Fatihah ya buat ibu Ya, hamba oke. Allah ini ya. Semoga Allah tambahkan keberkahannya. Semoga Allah sehatkan jasadnya, mudahkan urusannya dari kejahatan makhluk ciptaannya, baik dari golongan jin maupun manusia. Ya, semoga Allah membahagiakan dia beserta juga anak-anaknya, dan semoga anaknya menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan juga orang tuanya sendiri. Dan semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, fakih terhadap urusannya dan fakih terhadap profesinya ketika dia di dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم آمين. Dan juga ya untuk anakku yang kecil ya Toh ya, semoga lekas sehat ya. Amin, amin. Yafakallah. Semoga diberikan Allah kesembuhan yang cepat dan tidak meninggalkan bekas. Jadi, udah ada seorang muslim, seorang muslim. Ketika ada apa-apa dengan anaknya, baik anaknya dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi ujian, yang dijabah oleh Allah tanpa penghalang, tembus itu ke langit. Doa seorang ibu terhadap anak-anaknya. Jadi buat kalian seorang ibu, ketika anak kalian dalam kondisi sakit, jangan dulu berpikir ke dokter, jangan dulu. Nanti dulu dokter, adukan dulu kepada Tuhanmu. Karena apa? Kau punya golden ticket loh. Kau punya kekuatan melebihi kekuatan dokter spesialis di atas bumi ini. Punya kekuatan itu. Kenapa? Itu janjinya Allah. Doa seorang ibu terhadap anaknya itu dijabah oleh Allah, mengalahkan doanya orang yang terzalimi. Bawa dalam salat, sampaikan dalam sujud terakhirmu, katakan kepada Tuhanmu, dari Tuhanmu datangnya ujian itu, maka kembalikan kepada Tuhanmu. Oke, Bang Abah, silakan Bang Abah. Ada yang mau disampaikan Bang Abah? Aku mau nyumbang satu Bang Baro. Dah go WA Bang Baro dah. Masyaallah. Tengok lah. Bentar saya cek Bang. Wow. Terima kasih Abah. Aku yang dari Siak Bang Baro, yang dah biasa dah. Beli baju, beli apa semua Bang Dewa, Bang Baro. Di WA baru dong. Tapi kok foto profilnya si Walid? WA-nya belum ada nyampe ini. Cair Udah. bro, kerja tidak bagus. Tengok lah, dah checklist 2 dah. WA apa DM? WA. Oh tapi belum TF abang kan? Belum, itu yang ku minta kirim norek kemarin hilang Bang. Bentar, saya kirim bentar. Kemarin aku minta nomor rekeningnya, tak mau dia kirim itu Abah. Nggak mau. Dia nggak mau. Padahal niat sedekah ke anak santun anak yatim dari hamba Allah juga itu titipan. Kalau Dia pikir uang pribadiku. WA dulu kan ada semua baru ada di apa dulu. Udah saya balas itu bang. 180.000 per botol ya. Ada satu botol lagi teman-teman ya dari Ito apa tadi Ito Pariban tadi.
Itu Toga Torop tadi. Caindro diberkatilah bunda. Bang Paro. Aku Abang Nadia masih ada di atas ya? Iya masih ada. Dia 500 pula ya. Sampai ke siapa keturunannya? Sampai ke cucunya lah setidaknya. Atau diangkat ditarik dari atas dari kakek neneknya, orang tuanya, dia istri dan anak-anaknya udah 5 keturunan itu. Bang Paro. Ada turunnya. Siap. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya, Bang ya. Ya Berkah sama-sama. Assalamualaikum Bang Paro. Diberkati kau Bang Naldi, diberkati istrimu, diberkati ibumu, diberkati bapakmu, diberkati anak-anakmu. Udah 5 Bang. Iya kan? Ya, jadi bumbu-bumbu pemberkatannya gimana? Semoga doa-doa dalam berkatnya, semoga keberkatan. Kau lah yang lanjutkan itu. Kan kita belum udah selesai. belajar gitu itu. Belum ada kursus. Ada Kau pun pemberkatan tidak ada ini, kasih tahu aduh. sama kayak begitu. Intinya barakallah Abang Naldi sehat selalu buat anak istri dan keluarga semua. Semoga kelimpahan rahmat dan rezeki dari Allah selalu menyertai Abang. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman yang mau silakan. Ada sebotol lagi nih ya dari Ito Boru Toga Torop tadi teman-teman. Tapi Dengan yang yang mau tadi, langsung- dengan yang tadi. Dengan abang yang tadi, enggak? Dengan abah. Aduh, si Assalamualaikum Bang Paro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang bisa jauh bang ke tempat yang nggak noise bang. Bang situ pak. Bisa menjauh. Itu ada mamaku di bawah Bang Paro. Hah? Istriku Ada dua ya mamaku kak, di bawah. berkat istriku dua. Bang kayak tambah satu lagi Bang Naldi istrinya. Iya istrinya dua Kak Nora. Istri-istrimu, diberkati anak-anakmu. Berarti dua bang, bang berarti kurang satu lah bang Naldi. Cemananya? Tadi kan istrinya cuma satu, mana tahu saya istri abang ada dua. Setelah diberkati abang bilang dua. Cemananya abang ini? Tambah lagi lah itu pemberkatannya. Pemberkatannya tadi sama ayah, ibu, abang, istri abang, anak-anak abang. Nah, sekarang abang bilang istri abang dua. Buset, aku juga. Itu, kau yang bikin. Kau Udah yang bikin. tanggung jawab. Kau yang bikin. Tanggung jawab darimu katanya. Panas sekali kurasa toh. Panas sekali nih. Entah kenapa tuh bikin panas toh. Abang. Saya bilang cuma satu aja bang. Kenapa mesti? Berkatilah istri-istri dan juga anak-anakmu. Semoga dengan berkat yang kau berikan menghadirkan keteduhan di dalam hati istri-istrimu antara satu jamah rumah tanggamu, menjamah-jamah pekerjaanmu, menjamah-jamah usahamu, segala kuasa kegelapan, segala kuasa Amin. kemungkinan, segala kuasa dihancurkan dengan Amin. segala keberkatan dari gondrong ke gondrong di atasmu, istri-istrimu, anak-anakmu, kedua orang tuamu, cucumu. Jika kau ingin bertambah lagi berkat kepada istrimu, tembakkan lagi gift tembak uangnya bang. Semoga berkat ini bisa mengalir sampai menghadirkan buah roh yang Suruh tembakan lagi uangnya bang. Biar Iya ada kalau kuat. mau ke nenek moyangnya lagi kan. Siki-siki Bang Paro, siki-siki. Ajalah kesempatan Bang Ladi tembakan lagi bang Ladi. untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana. Agar hidupmu jadi berkat. Siki, jangan diraba-raba. Jika tetap diraba, pasti masuk Polda. Aduh. agak Kata bang jujur, ah. Faruk istrimu. Iya bang Ladi bilang katanya istrinya dua. Makanya Istrinya dua tapi ya istri-istrimu lah. tuh. Lain dong, diberkatilah kedua orang tuamu bang abang gondrong. Semoga kau
bisa menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa kemerah-merahan dan kuasa-kuasa yang tidak disetujui oleh gondrong. Syukran abang barakallahu fikum. Berapa botol lagi tadi ya? 2 botol lagi berapa tadi kan? 2 botol lagi. Bentar. Iya, bentar. coba kita cek. Satu lagi naikkan satu-satu dulu. Apa moderator The King? Naikkan satu-satu dulu. Naikkan satu-satu, yang minta aja cuma 1 permintaan. Kok ini Bang si April ini siapa? Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dari Bang. tadi Ya, dapat. nunggu-nunggu disuruh baca apa sih Abang Faruk cerita terus. Aduh, jangan lagi dinaikkan. Udah dapat ini. Tuh, ha. Ya silakan Bang April. Gak ada namanya yang muncul di sini loh. Barakallah ya Bang Naldi ya. Sehat selalu abangku. Gak ada. April yang mana? Di layar Abang ada April. selalu sehat. Hah? Gak Ada, di Bang layar Faruk, nama ada. April. Ada. di bawah Kak Nora. Ada. Jaringanmu memang nggak bagus itu. Oh, gitu. Kena kau. Pantaslah dikacangin tadi ya Pak Faruk ya. Iya nggak nampak memang Bang. Gak nampak. Ya silakan Bang Kelihatan. April dibaca suratul Al-Fatihahnya Bang April, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ta'awudz dulu Bang, dari ta'awudz dulu. Dari Apa, Bang? ta'awudz dulu. Dari a'udzubillah. Sorry. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, amin. Insyaallah. Bang April, ya berhubung Ya. karena nama abang nggak nampak di sini, nanti abang DM-nya ke akun yang ini aja bang ya. Alamat sama nomor bawahnya ya. Oke, Ini Bang akun yang Faruk. ini ya. Yang tulisan 22 Bang. itu. Yang Nah, karena di dua-dua, sini oke. host nggak bisa baca abang ya. Alamat sama nomor bawahnya bang ya. Oke, Bang Faruk. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan moderator, gak nampak. Abang itu gak nampak aku. Halo Justik, selamat siang Justik. Open kamera, open mic-nya Justik. Justice Zara Khairina. Halo. Turunkan aja moderator. Ada Bang Coki di bawah, kayaknya dia mau sedekah madu deh tuh. Oke. Yang terakhir kita naikkan satu lagi teman-teman ya. Tapi ini kalau abang yang tadi, abah tadi sudah transfer, kita kirim madunya.
Satu lagi moderator, satu lagi. Kalau dinaikkan moderator, yang mau tapping teman-teman mau, yang mau madunya tapping mau. Yang mau tapping, yang mau tapping. Siapa nih Bang Faruk? Oh tadi ada sih Bang Faruk, dia sering nonton di bawah abang dia. Ntar ya saya lihat dulu ya. Bunda itu sering nonton di rumah abang dia, mana tadi ya? Alah ada nggak tapping lagi beliau. Iya, kalau mau itu tuh penuhin tuh donatnya tuh. Biar kuat roomnya bukan karena giftnya. Ya, aku Jumatan dulu bang. Nah, siap. Kata Ustadio, maaf tadi nggak pamit. Jumatan dulu katanya Bang Blender. Iya. Sebentar. Amon. Atamon itu jambak tuh siapa tuh? Kantona tuh. Bisa kok, oh bisa ya. Kalau bisa coba. Malam kosong nggak mon? Temen jawab itu kasihan bang. Orang lagi nongkrong pinggir jalan juga. Ya nggak tahu dia minta permintaan lagi. Oh. Naikin si Naskal. Assalamualaikum Bang Blender. Loh, Islam ini? Aduh mak. Itulah Bang Blender udah salah prediksi sama aku. Aku Muslim Bang, walaupun Aduh. Dia tahu Muslim. iya Muslim aku. Enggak, cuman kita ini ngejambak tiba-tiba room goib, jadi yang di pinggir jalan, yang lagi motoran, tiba-tiba ada di room ini gitu bang. Iya, makanya aku ndak mau naik tadi. Aku di pinggir jalan bising. Oh, makanya. Aku biar Ya, di Muslim. bawah aja. Margamu junta. Nah, iya, singan juntak doa. Oh, doa ya Allah. Ya udah, pikir tadi oten. Kan godang dua Batak na Muslim Bang. Oh, ya udah di bawah lah. Oke. Oke. Ya biar jangan salah persepsi. Alright. Ini aneh komalnya Bang Blender nih. Di atas saja bisa tahu ini nama-namanya, di bawah nggak. Ini nggak ada Bang. Apanya? Di mic doang ada nama-namanya. Waktu di atas tuh nggak ada. Wah gila ini komal goib ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Ya waktu di bawah nggak nampak namanya kan, udah di atas baru nampak namanya. Iya, aku sampai ini loh Bang, sampai ku hapus ini TikTok. Komal goib ini. Komal goib ini. Benar aku hapus. Ke komal lain kan ada kan namanya. Masuk sini kok. Kenapa nih? Ya udah aku hapus dulu ini TikToknya. Aku download lagi. Sama aja. Iya emang kayak gitu Bang, khusus Komal Bang Blender. Iya, udah dibilang bisa jambak oten tiba-tiba lagi di jalan terjambak coba. Otomatis berarti kan. Oh, ganas nih komal ini anti peluru rudal Iran nggak mempan nih rudal Iran apa semua nggak mempan. Jambak lagi terpaksa lagi. Mandi ya kan. Asal lagi jam mandi jambak nih, terjambak di semua nih. Asal jangan ditolak orang tua aja lah. Paksa tanpa sadar. Diseret langsung terseret kemari. Bang Juma aja semalam tiba-tiba kemari kan, bener nggak? Semalam tuh. Hah, ada yang tahu nggak? Cairin tanya, Bang Juma, terkejut semua. Tiba-tiba nongol. Iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Tiba-tiba nongol, Bang Juma. Yang paten lagi Bang Blender ya, yang marga Batak langsung ke jambak di sini ya. Iya, iya. Contoh si Junta tadi. Ya, yang Jumatan ya, jin masih lama, giliran. Ya, izin turun Bang, ya, teman-teman semua ya. Iya. Jadi ke sana ya. Ya Bang Akal, Bang Akal belum tidur juga. Bang Blender saya turun ya, pamit ya Bang Oke. Blender. Ya, Teman, Bang Deddy Jaya, Ya, siap, semua. siap. Assalamualaikum Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh jadi doubling Bang Blender. Karena tes. Iya Bang Blender yang doubling. Tumben nggak biasanya.
Oten agama Zionis. Iya kan tadi udah diakuin sama Otennya, katanya kitabnya dari Zionis. Kalau belum Jumatan Kal, teman bentar lagi Jumatan 10 menit lagi, tapi nggak apa-apa, teman bisa parkun. Ya silakan coten-coten yang mau naik, yang mau bertanya. Kita jambak. Aneh rumbang blender ini. Nanti kita itu tuh mawar. Aduh, belum kirim mawar gue ya kan. Oten naikkan Oten Zionis bang. Iya, kalian nggak Jumatan? Belum, masih lama. Udah beres mandi. Room paling seram, betul. Belum beres. Masih lama. Gantian mandi dulu, otong dulu. Udah beres, parkun. Naik Gurunda. Astagfirullahaladzim, punten Gurunda nggak kelihatan. Assalamualaikum. Ya, Gurunda mungkin Di bawah ada Jumatan. Bang Juma, Hah? Di bawah itu ada Abang Juma typing. Itu udah di atas Gurunda. Udah, astaga ya Allah nggak nampak aku. Gelap Ya Jumatan kali. siap Gurunda siap. Parkun dulu kata Gurunda. Iya guru. Nggak kelihatan barusan. Iya Udah. kemarin gelap banget, benar kok di tempat aku gelap banget. Bukunya kapan kirim? Ada mau cuma ya? Ada mau cuma kan? Tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik kan? Komal goib nih. Ya kita sesuai tema. Sesuai temanya ya dilap. Tadi kita informasi ya. Karena memang ada teman Kristen sendiri mengakuin bahwasanya kitabnya kitab Zionis dan Tuhannya Zionis. Gila nggak? Dan itu memang ada rekamannya, kita viralkan nanti. Kristen-Kristen lain mendukung pula itu. Astagfirullahaladzim, gila. Gila. Ya, yang mau Jumatan teman-teman, Jumatan Jambak. Yang ke gereja kalau mau ikut Jumatan silakan datang. Soalnya free, nggak dipungut biaya. Jumatan gratis, jadi Jumatan dulu. Beda kalau hari Minggu harus menyiapkan uang ya. Nah kan si babi ini di bawah udah typingnya udah seenaknya aja. Tuhan kau aja nggak selamat, ditombak. Lucu kau, Tuhan ditombak kau party. Gue bisukan nih, biadabin ini. Kenapa dibisukan dia, Mon? Menghujat bos. Kalau menghujatnya ke Bang Blender gak apa-apa. Kalau menghujatnya ke Nabi Muhammad bisukan biar dia naik. Soalnya Bang Blender suka marah kalau nggak dihujat, dia minta digebukin soalnya. Kan Hah? Jadi benar ya tadi ya, Mon ya. Kalau memang ternyata Nabi Muhammad itu waktu menikah maharnya gede ya. Hitungannya tadi berapa? 34 miliar. 34 miliar. 34 miliar waktu namanya. Masya Allah, gila, keren. Jadi apalah dasarnya mereka mengatakan Nabi Muhammad Mukondo kalau gitu? Berarti iri ya? Iri lah. Iri ya? Oh iya benar. Itulah. Parah ya. Itulah kalau memang Bang maharnya, Bang. Wah gila kalau hitungan tadi Bang Dio. Dihitung tuh itu tuh udah direndah-rendahin. Misalkan harga unta kan pasarannya 27 juta, teman bulatin jadi 25 juta. Pasarannya 1 dirham berapa juta, teman kurang-kurangin lah pokoknya. Jadi totalnya 34 miliar itu mahar Rasulullah sama Ibu Khadijah. Gila. Ngeri Bang, 34 miliar. Mahar siapa? Oten siapa yang nikah maharnya 34 miliar? Aduh, nggak ada. Itu nggak ada belum, Mon. Itu satu istri. Itu satu istri, baru Ibunda Khadijah itu maharnya 34 miliar. Wah. Kan harga satu budak tuh kan Rasulullah juga ngasih 28 budak. Itu tuh kalau dirupiahin sekitar 4 miliar, budaknya aja 28. Terus belum itu tuh nggak dihitung Bang, kalung, emas, cincin yang itu belum dihitung itu. Makanya kali ya, Mon, berarti, Mon. Hah?
Berarti kayak kali Nabi Muhammad ya. Rasulullah kalau kurban itu 100 unta. Untanya juga bukan unta yang biasa, unta merah. Kalau sekarang mungkin seharga Civic Turbo, mungkin Innova Reborn satunya. Kali aja 100. Kurbannya segitu. Kalau Yesus kurban apa, Mon? Mohon maaf, Yesus cari makannya lapar, cari buah katanya sampai si buah itu tuh. Tapi coba tanyain lah ya ke Oten ya, takut teman salah. Kalau nggak salah, cari-cari buah, lapar kan kalau cari buah. Terus buahnya nggak berbuah, dikutuk pula sama dia. Jadi benar lah ya. Jadi benar bahwasanya ya itulah kenapa mereka itu iri dan dengki ya. Karena mereka memiliki sifat iblis. Mungkin mereka merasa, wah Islam itu terakhir, mereka duluan. Kenapa Islam lebih jaya gitu loh. Nabinya kemudian Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Wajar lah iri ya, wajar. Benar Bang. Benar. Ya kalau Yesus lahir zaman sekarang, temenan sama temon, takut digoreng kan temon, Bang. Dia kan ikan goreng juga. Ya tapi udahlah, ada Gurunda, kita nggak usah ini, gue jadi malu kan. Untung Gurunda lagi Jumatan, jadi kita bisa bebas ngobrolnya. Benar. Bisukan aja tuh siapa itu si Longor tuh. Muhammad berdarah ini. Oke, kita bisukan aja ya, nggak penting. Iya, kick aja kalau perlu, Mon. Hah? Jangan dibisukan aja biar tetap bisa nonton. Jadi dia masih bisa tap layar. Iya benar juga, berguna juga ya si binatang satu tuh ya. Waalaikumsalam. Tapi Bang, kalau dilihat dari luar, ini kok ada namanya Bang? Ketika masuk nggak ada gitu loh. Emang roomnya anti rungkad. Emang kayak gini. Jadi bebas aja kita lagi menghujat di sini, Man. Ya kira-kira sekarang ada Gurunda, lu mute aja, lu kadang ini Gak gue kontrol kak. Iya, lu kadang nggak kontrol mulutnya. Enggak. Oh ya. Aman kok. Kalau ada Gurunda kan. Ya kalau kata Gurunda buang-buang, santai aja. Sudah naik. Gurunda lagi ngapain ya? Edis katanya, maksudnya apa nih? Hah? Cuman Pak sudah naik kalian, Bang Edis lagi live, berani nggak? Ini ya, aku kok Edis aja sekarang. Oten itu Tuhannya Edis ya? Iya benar. Hah? Iya ya, kalau Bang Blender kan kalau ngasih pemahaman ke Islam, ngobrolin tentang Nabi Muhammad, ngobrolin tentang Allah ya kan Bang ya, kita promosiinnya gitu. Abang jambak siapa lagi? Apa ini si Poni, Mon? Nggak tahu. Itu room Bang Blender aneh. Jadi orang nongkrong bisa dijambak langsung sama Bang Blender. Otomatis berarti ya? Otomatis. Nah sekarang kalau Oten mempromosiinnya Edis. Yesus udah jarang teman lihat di typingan. Biasanya kan Kristen tuh. Biasanya kan teman masih lihat Yesus jalan kebenaran, Yesus bla 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 bla, Yesus masih gitu. Sekarang typingannya Edis. Kasihan juga Edis disalibkannya Bang Blender. Iya masalahnya Edisnya nggak laku, mau dijual-jual di sini. Ini Tuan Oten sekarang ya. Ini Tuan Oten sekarang. Ini Tuan kalian sekarang Ten. Ini Ten. Ya takut kena ban Bang. Ini Ten. Ini dia. Nanti kena PL Bang. Ini foto Edis. Ini ya, Edis Kristus. Ya. Inilah kalian banggakan ini, Tuhan kalian ini Ten. Ya, ini dia. Hah? Ini Tuhan Edis Kristus. Selamat datang kebenaran. Ya. Alright. Udah jelas ya Ten. Nah, sekarang kalian biar tahu lagi siapa itu Edis. Jadi biar tahu kalian, itulah yang kalian banggakan itu. Kalian pikir kami iri? Enggak lah. Masa iri sama kayak gitu? Sorry lah bos. Kalau iri itu sama yang lebih hebat, jangan yang kampungan. Nah, jadi biar tahu kalian siapa Edis sebenarnya. Makanya dia menderita di Amerika kemarin kan, videonya nangis, sedih. Aduh, susah. Pengen menjadi tukang tambal ban lagi. Iya. Ini tukang tambal ban guys. Mana dia? Ini ya. Biar kalian tahu siapa Edis tuh. Kalian nengok segelintir aja, baru kenal aja.
kampungan kali. Keren bakir bangga. Sorry lah bos. Barusan ada Joshua. Sok lah. Najis lah. Ya. Edis Kristus. Tuhan yang oten sekarang Edis Kristus. Selamat datang kebenaran. Bukan Yesus lagi. Mana bang foto dia toko tambal ban bang? Sebentar. Mana ya? Nggak ada di sini. So kalian nggak berani sama Edis ngapain? Suruhlah Edisnya ke sini. Kalian buat kayak gitu sama sendiri. Karena apa? Kenapa kami bilang Edis Tuhan kalian? Dulu sebelum ada Edis, asal setiap ke komal-komal Islam, kalian selalu menyampaikan semoga Tuhan Yesus memberkati, semoga Tuhan Yesus mengampunin, semoga Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus. Sekarang aku nggak pernah lagi melihat typingan kalian kayak gitu. Malah masuk komal Edis. Jadi ku tengok, ya udah penyampai firman Edis kan ku tengok. Bukan Yesus lagi, Edis. Makanya aku bilang Tuhan kalian Edis. Paham ya? Paham itu ya? Paham kan? Nah, nih. Nah, ini Tuhan kalian. Inilah dia. Ini lebih inilah Tuhan kalian. Dan main ini ya. Guru harus gelisah gitu, wow. Terus kami harus apa gimana gitu, aduh. Harus kayak gitu, harus gimana, wow gitu ya, ya. Ini kapan naiknya Mon? Ini kok bisa tiba-tiba nongol menurut nih Mon? Kenapa sih Cakra tiba-tiba naik ke sini? Nggak tahu. Otomatis kan? Nah, otomatis. Enggak, ini masalah. Kal, lihat Kal. Dengkulnya si Edis sama Pelak lebih licin dengkulnya anjir, lebih licin dengkulnya si Edis. Parah anjir. Halo. Diskusi jangan menghina. Siapa yang menghina? Enggak ada menghina kami bos. Udah, ini maksudnya gini. Orang nggak ada menghina kok, aneh nih orang. Kami cuma menyampaikan gini loh. Aneh orang. Ya. Enggak, nama kau Kristen. Bahasa apa? Kau Kristen kan? Ya. Aku ini siapa? Aku ini Oden sejati. Nah, kau Kristen tapi nama kau bagus nggak menurut kau itu? Ya, aku Oden, tetapi aku udah mempelajari. Aku Oden, tapi aku udah mempelajari kitabmu, makanya aku kasih nama Ustadz. Oke? Ya udah, apa aja yang kau pelajari? Apa aja yang kau pelajari? Oke, kita lanjutkan. Oke. Baik. Bisa nggak kau original teksnya itu? Ini bahasa Arabnya. Kan gue yang digedein, Gurunda aja yang digedein. Aku tidak udah mempelajari kitab kalian katanya Mon. Bentar Kal, nyapa dulu Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bunda Rahma. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda nitip dulu ya kalau Bang Blender sama teman Jumatan ya. Iya. Gurunda juga lagi Jumatan. Oh iya, sebentar lagi Sulawesi udah ini. Bisa ini moderator lah kalau gitu. Udah gua sih. Bang Blender. Udah Bun. Oke, Naskal bising kali kau Naskal. Udah. Ya, Ustadz Santri. Apa yang mau ya, diskusikan? Gimana? Halo, apa yang mau diskusikan? Apa yang mau Oke, kita diskusikan di sini adalah bagaimana kita mendapatkan hidup kalau kita percaya kepada Tuhan-Tuhanan. Mau nggak? Oh, berarti kita membuktikan siapa Tuhan yang benar gitu? Yes. Oh gitu. Ya udah silakan kau sampaikan tentang Tuhanmu. Sampaikanlah. Saya bernarasi duluan. Iya, narasi silakan. Silakan narasi dulu. Data. Oke. Silakan narasi duluan. Atau saya narasi duluan? Ya, saya duluan. Oh, silakan.
Oke, keren. Lanjut. Nih, kawan-kawan yang muslim yang terhormat. Udah biasa aja, nggak usah gitu-gitulah. Langsung aja. Kali gaya kok. Manusia itu pencipta yang benar, ya, yaitu pencipta Bang, disembah putus-putus, oleh Bang, sinyalnya, orang Israel, ya, yaitu pencipta yang miliknya orang Israel. Gimana, Bang? Putus-putus suara abang, sinyalnya mungkin. Dengar nggak suara saya, Bang? Udah. Nah, ya udah lanjut bang. Diulang bang. Sekarang dengar nggak, Bang? Dengar. Ya, Diulang, gini. bang. Nah, gini, Bang, ya, saya bilang. Ya, jadi gini kawan, saya udah mempelajari kitab-kitab, ya, dan membuka sejarah-sejarah awal yang mencatat, yang mengklaim bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah pencipta Israel, ya, yang disembah oleh bangsa Israel. Dan pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi yang benar itu, dia hanya mengikat hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya itu hanyalah dengan bangsa Israel melalui Taurat itu. Kemudian tidak ada bangsa di luar Israel itu yang akan mengenal pencipta langit dan bumi yang benar itu, yang menciptakan dunia ini, ya. Dan tidak ada satu pencipta langit dan bumi kecuali pencipta langit dan bumi orang Israel itu yang mengikat hukum dan ketetapannya hanya kepada bangsa Israel, ya. Kemudian untuk mengetahui pencipta langit dan bumi yang benar itu, dia hanya mengutus salah satu seorang, ya, atau keselamatan bagi umat manusia itu hanyalah yang disebut dengan Yeshua Masih atau yang disebut dengan Juru Selamat. Nah, kemudian maka siapa yang percaya kepada utusan itu, maka dia selamat, dan mengakui utusan itu adalah yang datang dari pencipta langit dan bumi yang benar, dan mengakui pencipta langit dan bumi itu yang benar itu adalah yang disembah oleh orang Israel, maka itulah dia dikatakan bahwa dia menyembah Tuhan yang benar, ya. Jadi poinnya itu saya bilang, ya, mengenal utusannya dan mengenal penciptanya itu sudah benar, ya. Itu poinnya itu, Bang. Saya lanjut, saya serahkan kepada yang bernarasi lagi dari teman-teman lagi, tapi intinya poin saya yang benar di dunia ini adalah mengenal utusannya dan mengenal penciptanya itu yang menciptakan bumi dan langit, yang dimiliki hanya orang Israel dan bukan di luar orang Israel. Oke, kami hargai itu. Ini kan enak ya bang ya diskusinya, jangan ada bahasa uclim lah. Silakan Bang Blender. Enggak, tadi ngomong apa dia? Nggak tahu. Abang aja narasi. Kita iya. Baik. Untuk anggap aja kita ngerti. Lanjut. Iya, oke, baik. Untuk mengenal Tuhan itu sebenarnya tidak sulit untuk mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita ingin mengetahui apa yang direncanakan Tuhan, itu baru sulit. Tapi untuk mengenal, ya, secara umum sangatlah mudah. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu semua maha segala-galanya Tuhan itu, ya. Itu pertama. Tuhan tidak bisa dilihat. Ketika Tuhan maha besar, ya, bagaimana mungkin kita bisa melihat? Sangatlah mudah. Seandainya sulit kita untuk mengenal Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang ateis yang ingin mencari Tuhan? Nah, banyak manusia ini nggak semuanya pintar. Ada juga Tuhan ciptakan dalam keadaan kekurangan dari lahir. Banyak. Nah, bagaimana ketika orang yang memiliki kekurangan untuk mencari Tuhan? Kalau sulit dia untuk mengenal Tuhan, bagaimana pula dia mau yakin terhadap Tuhan itu? Jadi, prinsipnya kalau kami di Islam, Tuhan itu esa. Tidak bisa dilihat. Nggak sulit. Ketika ditanya sama umat Islam di seluruh dunia, Blender, umat Islam, siapa nama Tuhanmu? Allah. Ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Cuman Allah. Allah. Oke, baik. Tuhanmu Allah. Terus dari mana kau mengenal Allah? Dari Nabi kami. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Oh iya, terus bagaimana? Apakah Tuhanmu makhluk? Tidak. Tuhan kami tidak makhluk. Oke, baik, tidak makhluk. Terus Tuhan kami bagaimana? Tidak ada yang serupa. Seandainya ada yang serupa dengan Tuhan kami,
berarti sudah hilang maha kemuliaannya. Hilang dong. Tuhan itu kan wajib konsisten. Hilang maha kemuliaannya. Makanya Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan yang lain. Silakan cari. Nah, artinya untuk memberikan kemuliaan, karena Tuhan itu adalah raja di atas raja. Bagaimana raja itu, bagaimana juga presiden, dihormatin, dimuliakan. Tuhan Maha Suci. Wah, jadi kalau Islam itu nggak semudah yang agama lain lah. Dan satu-satunya kitab di dunia ini yang ada pengakuan Tuhan itu cuman Al-Quran. Yang berani mengaku cuman Al-Quran. Itu dia. Yang lain, no. Seandainya ada orang ateis ingin mencari Tuhan, karena mengenal Tuhan dan agama berdasarkan kitab masing-masing. Nah, seandainya orang ateis mencari kitab Weda dibukanya, Bible Kristen dibukanya, tidak ada yang mengaku Tuhan. Hanya Al-Quran lah satu-satunya ada pengakuan Tuhan. Seandainya ada 2 kitab yang ada mengaku Tuhan, pastilah bingung kita. Mencari Tuhan pasti bingung. Tetapi itulah Tuhan sebenar-benarnya. Allah menjaga Tuhan umat Islam. Allah menjaga kitab-kitab lain. Walaupun Bible-nya umat Kristen banyak direvisi-revisi, tetapi sampai saat ini tidak ada pengakuan dari Yesus sendiri, akulah Tuhan. Tidak ada. Dan itu sangat mudah bagi Allah untuk menjaganya ketika seseorang ingin merubah kitab tersebut, ingin menulis untuk membuat Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Sangatlah mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hatinya. Alright. Lanjut. Loh, kok bisa mental tadi? Bunda Rama mana? Kok bisa Petra yang nongol? Singal kayaknya. Singalang. Kok bisa Petra yang nongol? Woi, nongol Petra kau dari mana nih? Kok bisa pula kau jatuhkan Bunda Rama? Ramon. Bunda Rama dijatuhin. Ini Naik lagi Bunda Rahma. Ini Komal punya ajaib. Hah? Lo Bunda Ramanya mana? Kok ngilang? Ya, Kepental mungkin, kepental. Gak ada di bawah. Kok jadi berubah gitu, Bang? Hah, Komal bukan sih. Salah paham nanti. Udah silakan santri. Sabar, aku 12:30 Jumatan di sini. Bising kali. Lanjut santri, lanjut. Oke, baik Bang. Ya, tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, ya. Dan itu juga saya akui Bang, bahwa saya tidak bilang bahwa Tuhan atau Allah atau Ilah ya. Karena menurut saya itu ya, saya tidak bisa mengatakan hal itu. Karena pencipta langit, saya mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi saja ya. Karena pencipta langit dan bumi itu tidak ada namanya ya, saudara-saudara ya. Jadi saya bilang ya, pencipta ya. Ya, saya mengakui pencipta langit dan bumi itu satu. Yang benar, yang menciptakan langit dan bumi itu satu. Ya, maka di situ semua agama dengan konteksnya berbeda. Maka di situ kita tidak bisa menemukan ya. Tetapi kita kembali lagi kepada banyak agama-agama itu, berarti pasti kesimpulannya ada yang menyembah kecuali di Tuhan yang benar itu. Jadi ada yang pasti menyembah di luar Tuhan benar itu. Ya, gitu. Walaupun beda konsep, tapi pasti banyak yang menyembah di luar Tuhan yang benar. Kenapa saya mengatakan itu? Ya, karena pencipta langit dan bumi yang benar, tujuannya manusia memiliki hidup seketika mati itu pasti satu, bahwa semua manusia itu akan mati, pasti masuk surga. Ya, itu adalah tujuan pencipta langit dan bumi yang benar. Dan pencipta langit dan bumi itu satu, maka yang disebut surganya itu satu ya. Makanya surganya itu satu, maka semua agama kalau mereka mempercayai kepada pencipta langit dan bumi yang satu itu, maka pasti surganya semua agama itu dengan konteksnya pasti surganya itu sama. Tetapi kenapa saya mengatakan bahwa berbeda-beda surganya? Maka kesimpulannya pasti ada yang menyembah. Petra, sebentar Petra. Kau paham nggak apa yang disampaikan Petra? Kau umat Kristen, paham nggak? Sebentar. Petra, kau paham nggak apa yang disampaikannya Petra? Dia seperti radio yang rusak-rusak.
Kau teh. Obrolan apa tadi Ustadz Santri kan udah belajar semua kitab. Tadi saya udah catat narasinya. Jadi gini, pencipta langit dan bumi itu satu, menjadi manusia ciptakan surga semua, surga sama. Nah itu maksudnya gimana? Kan tadi waktu Ustadz Santri ngomong saya catat bang. Gini catatannya, pencipta langit dan bumi itu satu, menjadi manusia ciptakan surga semua, surga sama. Nah maksudnya gimana? Saya nggak paham. Ada Dinda monitor. Dinda. Ya. Dinda monitor sini ya. Abang mau Jumatan ya. Jadi kemana-mana ya. Ya ini mau Jumatan. Nah sama teman sini. Dinda sini momot sendiri. Ya. Teman kan momot juga bang. Hah? Ya kan gue mau Jumatan, ini mau ke masjid. Iya Jumatan. Yaudah. Ya Dinda ya. Titik doanya ya Amon. Ya udah. Sama naskah nggak bisa? Enggak, yang di apa mau di Komal kita siapa? Siapa yang standby? Biar abang turun sini. Bunda Rama tadi mana? Bunda Rama. Kiki. Bunda Rama. Melorot dia, turun. Panggil Kiki lah bang, Kiki. Udah. Lanjut, Fitra, lanjut. Lah kok pada diam? Ya kan gue mau OTW ini. Ini sih ini yang ini Ustadz ini. Ustadz, Ya. lagi Ustadz. Nah ini ada yang lucu typing di bawah, yang cewek nggak Jumatan katanya. Terus kayak kok bang sarung mana tuh? Oh. Naskah nggak dijadiin ini, nggak jadi moderator sama Bang Blen. Ustadz bisa jelasin apa itu Injil? Wah, nanti juga sebentar lagi Gurunda beres kok. Kak Dinda tungguin aja dulu. Iya. Naskah baik naskah, jangan sombong kali lo. Iya. Kal tapi Kak, hati-hati Kal ya, bahasa lu jaga ya Kal ya. Oke, aman kok. Bisa ini bisa dikontrol kak. Nah, jangan lupa bukunya nanti sore teman. Apa Kak Dinda? Sore bukunya bisa nggak? Nggak bisa lah kan bukunya buku Usta yang sama Bang Juma dipromosin tuh yang Kang Dito Kang siapa ya? Curious Moto itu bukunya dari Jakarta, nanti dikirim dulu ke Bandung, dari Bandung kirim ke Malaysia, jadi nggak bisa hari ini. Bukan dari teman bukunya. Kirain udah ready di rumah Enggak lah, teman bukan calo. Nah ada Kak Natali. Nih cakep-cakep sama Kak Natalia dia. Tadi monitor. Iya bener Bang Moto sama Gus Wapi bukunya. Kalau mau langsung aja chatnya ini Bang Motonya sama Ustadz Wapinya aja Kak Dinda langsung chat. Sama Tanggila nggak mau Langsung chat, soalnya bisa nggak gitu langsung kirim ke Atemon waktunya Jumatan daerah Bandung. Iya ini rumah saya Natali. ke halang 2 rumah sama masjid aman. Gimana Bang? Natali udah ya di atas ya, bantu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke. Rumah Temon kan cuman kehalang 2 rumah sama masjid aman. Dekat. Ya udah, izin mute dulu. Gurunda Jumat. Oh, Jumatan. Ini diskusi apa ini? Itu oten sesat. Tahu, Deng? Ya, sementara sesuai tema dulu, mana tahu nanti Gurunda udah apa kan, udah buka mute nanti. Ini aku sambil yang lain juga buat YouTube. Mau nge-live kan. Belum ada pembahasan berarti tadi ya? Belum. Bebas sih tadi pembahasannya, macam-macam aja. Ada yang bilang ya kan Kristen itu ajaran Kristen Zionis lah itu tadi. Oten sendiri lah yang bilang. Oten sendiri yang bilang ya?
Zionis katanya, Tuhannya Zionis, ajarannya Zionis, kitabnya Zionis. Udah itu lucunya kan kata tadi. Entah tadi Oten mana tadi yang bilang. Oten yang di bawah itu malah diem aja, nggak ada yang naik gitu, nggak ada yang membantah gitu. Ada yang bilang maunya ada yang naik ya kan, bukan kayak gitu, jangan kayak gitulah gitu. Nggak ada, malah diem aja. Parah ya kan orang ini kan. Parah. Nih Petra terus gimana mau diskusi apa Petra? Petra sama si siapa Cakar itu ya? Cakar ya? Iya, itu baru naik itu. Siapa baru naik Cakar? Cakaris. Cakarnya juga nggak entos dia. Petra, Cakar. Kalau ini siapa tadi lagi? Sama Ustadz Dio bahas inilah apa namanya yang Lagi nama ini, siapa lagi nama ini Juma kayak gini? Ada otak nih. Astaga ya Allah, siapa ini binatang turun aja nih binatang. Iya. Turun aja. Binatang turun aja. Jangan ada guru di samping, jangan. Iya santai aja lah kok ngomong enggak ini. Ini yang Oten berarti 2 ini ya Kak Dinda ya? Gimana Kak? Yang Oten ini 2 aja ini berarti ya? Iya. Cakar sama Petra. Mereka kok ada monitor sih? Gak ada mau diskusi. Halo. Jaga parkiran sholat Jumat orang kan? Mereka jaga parkiran. Natali. Ya. Kok nggak pergi apa Jumatan? Pergi apa? Ya ngapain pergi Jumatan? Kan wanita itu kan sebaik-baiknya sholat itu kan di rumah, bukan di masjid. Makanya kewajiban sholat Jumat itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kenapa harus untuk laki-laki? Ya memang perintahnya untuk laki-laki, kan orang beriman, ya kan? Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Itu perintah sholat Jumat. Nah, sedangkan ngapain perempuan-perempuan nggak perlu datang ke masjid ikut Jumatan? Ya nggak perlu lah, karena apa? Di dalam Islam sebaik-baiknya tempat sholat wanita itu di rumah, bukan di masjid. Jadi kita sebagai orang yang berakal kita langsung paham. Oh iya, sholat Jumat orang beriman laki-laki bukan perempuan. Nggak ada harga dirinya itu. Kenapa? Nggak ada harga diri itu yang gimana sih? Yang nggak ada harga diri itu yang gimana ya? Apakah yang nggak harga diri itu yang jelas-jelas harusnya maha Dia kuasa, rajatnya yang di bawah. tiba-tiba hilang kekuasaan? Dia rajatnya di Tiba-tiba bawah. dia itu maha mulia, tiba-tiba dia menghinakan Di dirinya, bawah telanjang derajatnya. dilihat-lihat. Tidak sama derajat dengan laki-laki. Kenapa? Memang kamu pikir wanita di kekristenan sama laki-laki? Sama, jadi pendeta Mana dia banyak. data? Banyak jadi pendeta. Itu kesalahannya. Banyak jadi pendeta. Nah, itu kesalahannya. Kalian Orang-orang gitu Kristen sama kayak babu. yang banyak jadi pendeta wanita, dengerin baik-baik Cakar. 1 Timotius 2:12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Paham? Aku juga tidak mengizinkan perempuan itu memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Kenapa ya? Kristen-Kristen ini masih aja banyak-banyak perempuan pendeta, guru-guru pendeta. Gak boleh, kalian harus berdiam diri. 1 Timotius 2:11 juga harusnya perempuan itu berdiam diri aja, cuma terima pengajaran dengan patuh. Gak boleh ngajar, gak boleh. Gak boleh ngajar. Dan di dalam 1 Korintus 13:3 ya, kepala dari tiap laki-laki itu Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki. Ya, jadi perempuan tuh tunduk tunduk harusnya. Dan bilang sama pendeta yang kau bilang banyak pendeta wanita, resign semua, keluar, harus dipecat semua dari gereja. Karena apa? Itu menyalahi yang ada di dalam Bible. Perempuan nggak boleh ngajar. Paham? Kasihan ya. Kalau di Islam wanita itu dalam hal pendidikan, dalam hal Tidak ada harga ya pengajaran wanita di itu Islam. setara. Tidak ada harga. Harganya nggak ada. Setara. Harganya Dalam hal separuh. ilmu, kecerdasan, laki-laki maupun Hargamu perempuan, separuh. Allah itu Harga memberikan kesetaraan dalam hal itu. Tapi wanita apa? Harga kamu separuh di Islam. Ngapain? Suruh Kalian diam aja. Diam aja perempuan. 1 Korintus 14:34, perempuan harus berdiam diri di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Gak boleh bicara. Gak boleh bicara Kristen-Kristen perempuan itu ya. Jemaat gak boleh. Jadi pendeta gak boleh. Nangis kan? Sakit kan?
sakit. Kalian kasihan wanita di Islam itu. Apa? Wanita di Islam kenapa? Harganya itu cuma di poligami kau. Kalian. Oh, kau minta harga, kau minta harga. Harganya itu, harganya separuh. Tahu nggak? Apa? Separuh apa? Kenapa kau? Hah? Kenapa? Kalau wanita di Kristen Kenapa itu kau apa jadi ya? mualaf, Matius 21:31 Iya, wanita di kenapa kau Kristen. mualaf? Iya, nanti satu-satu lah. Kok jangan panas lah, kejang banget kau lihat mualaf ya. Kalau wanita di Kristen, Matius 21:31 untuk segera mendapat bagian dari kerajaan sorga, untuk mendahului masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Theos, itu harus menjadi pesendal. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan sendal akan lebih mendahului kamu masuk dalam kerajaan Theos. Kalau kau bilang harganya bagaimana? Harganya bagaimana? Harganya hanya sepotong roti. Kau baca di Amsal 6:26, harga pesendal itu hanya dibayar dengan sepotong roti. Jangan lari-lari. Nggak lari. Kan kau tadi menghina wanita muslimah kan? Kau menghina kan? Ternyata wanita di Kristen apa? Hanya dihargai dengan sepotong roti. Karena itu pesendal, itulah adalah wanita yang dirindukan kerajaan Theos. Ya, wanita yang dirindukan kerajaan Theos itu ada di Matius 21:31. Ya, harus jadi pesendal. Sedangkan untuk pesendal harganya murah banget. Harganya cuma sepotong roti, Amsal 6:26. Roti 2.000 pun ada roti 2.000. Kenapa? Ini Nangis kan kau kan? Ini kan Jumatan, ya kan. Yang namanya sholat itu kan berdoa. Ya Udah, kau jangan kemana-mana dulu. Ini tadi ada penghina wanita ini kenapa? Jumatan sudah selesai dalilnya. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, itu perintah Jumatan, selesai ya? Selesai. Terus kenapa? Kristen ini tadi cakar ini dengan pamer. Cakar ini tadi pamer, banyak pendeta perempuan. Suruh resign semuanya. Resign ya. 1 Korintus 14:4. Terus 1 Timotius 2:12. 1 Timotius 2:11. Perempuan berdiam diri nggak boleh ngajar. Nggak boleh ngajar. Kalau mau jadi wanita di kekristenan, pengen dapat kerajaan surga, pengen dapat kerajaan Theos, itu Matius 21:31 tuh kuncinya tuh. Jadi pesendal. Jadi pesendal ya. Dari badan itu kok melihat kelamin. Memang saya ya gini ya, kalau mau lihat kelamin, itu salah satu saya menjadi mualaf karena kelamin, tahu nggak? Saya jijik punya Tuhan yang berkelamin, paham? Saya nggak mau punya Tuhan yang berkelamin, makanya saya memilih mualaf. Kalau saya di Kristenan, Tuhan saya berkelamin laki-laki. Kalau lahir anak laki-laki ya kan? Karena Kau akan mengandung ya. Bahkan mereka sendiri mengatakan apa? Kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Kau beri nama Yesus, anak laki-laki katanya jadi Tuhan. Dia punya kelamin. Malu saya kalau jadi manusia yang menyembah Tuhan berkelamin. Malu saya. Ambil lagi orang gaya lagi kau. Silakan, itu iman kau. Kenapa? Panas kan? Gara-gara kelamin lagi kau bahas kan? Di masjid itu kan rumah Allah, iya kan? Seharusnya kan suami istri harus bergandengan tangan lah ke sana. Gak ada ceritanya bergandengan tangan kan, bodoh begini nih. Laki-laki dan wanita walaupun sudah menikah, mereka sudah berwudu saja nggak boleh bersentuhan sama pasangan. Tahu nggak? Nggak boleh. Jadi kalau kau buat kafir pemakan Allah B2, Subhanahu wa Ta'ala bilang kalian tidak ada harga. aduh, ini lagi harga lagi. Kau yang mau ngomong yang mana? Kok keserupan semua? Mereka keserupan semua ini. Panas lihat mualaf ya. Apanya? Panas lihat mualaf ya. Panas yang lihat mualaf cantik mukanya nggak petak ya. Panas ya kalian ya. Satu-satu kalian, satu-satu. Ambil laki orang, ambil laki orang. Mana lagi ambil laki orang? Ini dari kemarin ngomongnya ambil laki orang. Kok kenapa? Kok ini memang laki-laki yang lagi bete ya? Kok punya suami terus suami kau ngelirik aku ya? Kok panas? Jadi aduh kasihan sekali nih Oten ya. Oten muka Petra. Terus gimana he Petra? Kau udah nikah belum? Model kamu, Petra kau udah nikah belum? model kamu. Petra. Gak ada gunanya. Kau udah nikah belum? Istri kau udah jadi pesendal belum? Petra, kau udah nikah belum? Istri kau udah jadi pesendal belum? Itu kan ajaran Allah. Petra, istri kau udah nikah, Kau yang udah nikah sundal. belum? Enggak, Islam nggak boleh jadi pesendal, nggak boleh. Kalau Kristen boleh. Hosea 1:2. Pergilah nih kata Tuhan nih. Pergilah kawinlah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Terus Hosea 3:1 disuruh apa? Mencintai perempuan sendal.
Gimana? Yang kau cintai wanita sendal atau jangan bukan? menyusui pria dewasa yang bukan muhrim kau itu. Oh, kamu minta susu. Oh, mantap. Minta susu ya. Minta susu juga dia. Oke, saya bukakan datanya. Bahkan dari perjanjian lama, perjanjian baru ya. Tuhanmu itu memang doyan susu dari dulu ya. Suka sama susu Tuhanmu dari dulu ya. Kau lihat Lukas 11:7 ya. Lukas 11:7. Ini perjanjian baru nih, Tuhan perjanjian baru. Kan ada Tuhan lama, ada Tuhan baru ya Kristen ya. Tuhan lama dulu. Kita lihat dulu Tuhan lama, Tuhan baru ya guys ya. Tuhan baru. Bentar aku gedein layarku. Izin Gurunda, aku besarin layarku dulu. Oke. Ya, Lukas 27, Lukas 11:27. Kok 7 sih aduh. Lukas 11:27 nih. Lukas 11:27 ya, kita lihat ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ya, ini sekarang kita lihat ya, ini kan perjanjian baru nih, ini Tuhan barunya nih. Ternyata kok minum susu ya? Tuhan baru minum susu. Milih-milih juga dia ya, nyari susu juga dia. Ternyata dari yang lama pun juga sama. Susunya bentuknya gimana? Kita lihat bentuknya ya. Kita lihat bentuknya. Yeskiel 16:6-7 kita lihat. Kita nggak usah menafsir. Kita lihat satu perikop ya. Kita lihat satu perikop. Ternyata di sini apa? Tuhan, data tadi. Diam dulu lah, bentar lah. Diam dulu. Tadi minta susu. Tadi minta susu. Dikasih susu nangis. Yeskiel 16:6. Diam dulu. Saya mau baca firman Tuhan penuh hikmat, apalagi tentang susu, ya. Kita lihat bentuknya gimana ya. Kita lihat bentuknya nih. Istri Tuhanmu ini kayak gimana? Tuhanmu doyan susu yang kayak gimana? Saya lihat ya. Saya nggak akan menafsirkan. Tolong moderator bantu mute dulu binatang ini ya. Ini Yeskiel 16:6-7 kita baca ya. Perikopnya ini, konteks perikopnya ya. Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ini Bible, bukan Al-Quran, bukan hadis. Jadi ini ajaran Oten. Kita lihat istri Tuhan Oten ya. Tolong ini binatang di mute dulu ya. Tolong ya, moderatorku yang cantik-cantik dan tampan-tampan rupawan, tolong di mute dulu binatang ini ya. Maka aku lalu dari situ. Oh, tengah kok Petra, Hah? Babi. Tahu yang babi. Kau minta susu-susu, ditunjukkan Tuhanmu minum susu. Lukas 11:27. Yeskiel 16:6-7. Kau paham? Kau tahu nggak susu bentuk kayak apa yang Tuhan kau suka? Hah? Nah, tunjukkan Yeskiel 16:6 ya. Aku mau baca ya, jangan dipotong-potong. Tolong ya, Kristen-Kristen jangan panas. Firman Tuhanmu ini saya lagi baca. Yeskiel 16:6-7 nih. Perikopnya, Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Kita lihat istri Tuhan yang Oten kayak gimana ya. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, aduh kena pelanggaran, bentar aku ganti akun. Kak Dinda, aku naik lagi ganti akun Kak Dinda. Oke, siap. Perempuan kalau otak separuh ya beginilah, tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghargai kalian. Kayak aja. Kayak aja itu Kak, orang-orang penghujat kayak gitu, gak guna. Biarin aja dulu, biar ada yang dibahas. Lumayan sih. Hargai perempuan. Kau lagi noes, kue cakar. Lagi daripada kau bilang perempuan otak separuh, kau nggak mikir Tuhan kalian itu separuh iblis, separuh manusia. Itu Kak Natali itu hijrah Khadijah tuh naikin Kak. Pergi dia, nggak kuat ya? Nggak kuat kan? Belum sampai ke bagian susu udah nggak kuat.
aja tuh nggak kuat tadi kalau mau dibacakan. Jangan aneh-aneh lah Ten, orang ajak ngobrol santai-santai aja udah kayak gitu loh. Kok bisa ya kayak gitu ya? Berani-beraninya loh. Coba kalau kalian nggak bisa diskusi, tanya aja yang santun. Gak usah ngehujat. Petra pun apa pula kau ngehujat aja, muncung aja pemakan B2 aja ngomong-ngomong B2, makananmu sendiri kau omong-omongan sini. Padahal babi udah masuk di tubuh kau, binatang. Kau dan babi adalah satu. Paham kau? Emang ngadi-ngadi loh Oten ini. Bentar, aku bukain pintu dulu ya, suami pulang. Diam-diaman ya? Suamiku baru pulang. Iya kak. Mau Jumatan. Udah siap. Ya, ada di bawah kak. Noten. Siapa tuh? Kan lagi buka pintu, iya, lagi bukain pintu. Pulang Jumatan. Sebenarnya pun aku juga males gitu loh ya, kalau buka-bukain data-data yang bikin kalian malu tuh sebenarnya males sih Ten. Temennya jangan nantang-nantang lah. Naik-naik ngelihat mualaf panas. Orang belum ngapa-ngapain bikin panas. Di bawah belum ada yang minta permintaan lagi Kak Dinda. Ada muslim semua. Oh muslim semua. Tapi sekarang Oten pun naik macam-macam ya. Nama-nama muslim lah naik. Ya. Pakai kata Muhammad gitu. Kata Muhammad apa gitu. Kurang ajar. Musik bang biar gak sepi. Jumatan jangan. Lagian kan ini live YouTube. Ayo pengikut jalan lurus kalau mau naik lagi nih ya, aku undang. Ayo Peri, diskusi sama nih Kak Natali. Ya Gurunda belum selesai ya Jumatan ya? Ya sepertinya belum. Nggak apa-apa sih Kak, kalau muslim-muslim mau naik dulu, belum ada Oten juga. Ya, gila kalau gitu. Yang mau kenalan sama ini Kak Natali, boleh nanti selesai itu turun ya. Naik dulu 2. Turun lagi. Halo Bang Idi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal. Mau follow dulu nih kawan-kawan muslim nih. Silakan. Iya Bang. Oke. Kalau Bang Juma sudah di follow. Iya. Ya Kak Natali nih, Bang Blender. Oh iya ini. Temon. Bang Ali sudah, Bang Teman sudah. Ini Bang Naskal. Sudah semua. Udah, terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Bang?
nggak ada sih, cuma itu aja. Mereka juga kayaknya buat ini, buat room yang seperti ini di sebelah itu pas ketemu tadi. Di Ya, situ biasa itu. udah biasa kayaknya. Itu mereka ya khusus hanya pokoknya apalah, tapi nggak bisa diskusi di situ. Iya, dia ngotot kayak seperti apa ya? Ya kalau ibarat tembakan itu nyerocos terus tembakannya. Ya kita nggak bisa mau Aku sharing ya, apa racing. iya, nggak bisa kita tanya, nggak bisa kita minta ini dan sebagainya. Jadi kasihan. Jadi aku bilang udah kawan-kawan muslim turun aja. Di sini bukan room buat kayak diskusi gitu, nggak. Seperti untuk kalau kita naik itu khusus untuk buat dihujat aja. Ya, sama sih. Ada lagi satu room Minang Kristen tuh. Banyak kok kayaknya. Yang ada satu pelopor yang terkenal tuh kayak siapa namanya? Kayak Jangan dipromosiin lah. Iya. Tapi nama asli dia, yang saya tahu nama aslinya. Kalau nama itunya di situ tuh dia siapa? Nah, profesor gitu. Tapi nama aslinya tahu sih aku dia di situ siapa. Udah gitu aja sih yang ingin disampaikan. Kau lagi. Belum ada shoten juga ya. Katanya tadi ada yang baru mualaf, Kak. Siapa? Kak Natalia. Enggak, aku udah lama mualafnya. Oh. Itu sempat Lama. apa namanya? Sempat mendengar si Petra tadi yang turun ya? Petra. Yang tadi. Iya, sempat dengar itu aja sih sekilas tadi. Baru masuk. Ini di YouTube aku tutup dulu lah. Insya Allah nanti kalau doten baru mulai live lagi ya. Yang di YouTube Natalia Iriani maupun di YouTube Hijrah Khadijah aku tutup dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah kata datangnya dari saya, namun kode baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Edi orang mana Bang? Saya orang Kalimantan Tengah ini sambil makan saya ini ya. Baru pulang dari masjid. Orang Kalimantan Tengah. Iya. Saya asli Dayak saya. Di mana di Kalimantan Tengah Bang? Di Palangkaraya, kota. Ini udah pandai bahasa Banjargin. Nah, iya Kian mana? Alun Kak Kalsel. Kalsel Kak. Oh. Di Kalsel di mananya? Di Balangan, Hulu Sungai. Oh, di Balangan. Ya. Banyak kawanan orang Balangan. Kak Ipah Balangan, Kak Bibah Balangan. Kita jangan pandai bahasa Banjar, orang kadang ngerti kan. Nah, ya. Ulun tutup dulu nih sambil makan nih. Nggih, lanjut. Bujur ham.
Ini kok pada mute, Kak. Kalau Bang Yosua turun pula. Bang Edi tadi udah selesai kan? Gantian ya, ada yang lain mau naik kali. Mumpung belum ada apa Kristen. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau gantian. Apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tina, monitor Tina. Kalau gitu izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Tina, wabarakatuh. baru ginting. Halo Kak Tina. Baru ginting. Suhana baru ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta permintaan tadi kan kakak. Ada yang mau sampaikan kak? Bunda. Tak semangat lah ya bun. Iya insya Allah. Kak Tina, ada yang mau sampaikan Kak Tina? Kak Tina. Kak Tina monitor. Udah turun sendiri tuh Kak. Iya dia turun sendiri ya. Kalau minta naik ya kan. Mungkin kepencet itu mungkin. Dia karena tap layar itu kali. Halo Kak Ita. Ita Devia, Ihsan Nasution. Ita monitor Ita. Halo Bang Anto. Ita Anto Devia. Halo Bang Isan. Ita Devia monitor. Ita monitor Ita. Duh, naik ini nggak ada suaranya gimana sih? Halo Kak Ita. Selamat siang. Maaf ya, minta maaf ya, aku turunkan ya Kak Ita ya. Saya minta maaf ya. Oke. Udah selesai. Aduh, bateraiku 2%. Hah? Astaga. Berapa persen lagi Kak? 2. Ntar aku masuk dulu. Aku lagi di luar ini. Enggak ngecas. Iya, aku lupa belum ngecas. Terus yang jadi moderator nanti siapa? Enggak apa-apa. Enggak, jangan sampai mati makanya. Ntar aku ke dalam lagi cas. Oh, tinggal dicas di dalam langsung. Lagi di rumah berarti Kak Dinda. Akunku yang moderator kena tombak soalnya. Iya, apa namanya? Kalau kakak pakai 2 device nggak? Kalau pakai 2 device itu tetap bisa monitor, tapi kan nggak bisa naik gitu. Enggak. Satunya nggak login di HP yang satunya. Akun yang satunya ini. Bentar lagi kan Gurunda selesai itu Jumatan. Ntar aku monitor sama HP yang satu lagi aja deh. Dinda, aku turun dulu mau beli makan ya aku ya. Jeruji kenapa? Biarin aja Mau beli dulu makan. sini. Makan udah makan sambil deh. Gak ada yang minta naik. Enggak, mau beli makan. Itu ada yang minta naik Kak? Akun aja tapi diem. Nanti kalau perlu kursi nggak apa-apa aku diturunin gitu ya. Iya boleh. Yaudah. Aku nggak monitor dulu ya, mau beli makan. Iya. Ini yang meminta naik pun juga nggak multi ya.
Halo Bang. Bang Naskal, ntar ya. Sekitar 3 menit aja, kerjaan gue siap itu di depan. Oke. Waalaikumsalam. Halo Bang Nap. Turun pula. Selamat siang Islam. Selamat siang Rai. Selamat siang Bang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Rai. Halo Bang Rai. Bang Islam, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, salam kenal aja buat teman-teman seiman dan sekeyakinan. Iya. Semoga sukses saja semua ya. Amin. Udah salam kenal buat Bang Zuma, Bang Blender. Iya. Selamat siang Kak Tia. Selamat siang Kak. Halo Kak Tia. Kak Tia Martin. Selamat siang Kak, ini Kak Arias. Yang bawain undang di balapan tuh apa Yan? Dia pegawai apa Yan? Halo Kak Aris. Halo Bang M. Halo Dinda, halo Hijrah, cintaku sayangku. Mak. Tak apa-apa lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa disampaikan Bang? Iya Bang, mau nanya. Ini saya kan orang awam. Tadi malam saya naik ke Komal sesama orang Islam. Terus? Ya, tapi saya bingung, kan nggak ngerti saya Bang. Terus yang kenapa Bang? Ya gimana? Iya bingungnya kenapa? Ya ini cerita saya gini. Ada yang naik yang namanya King Amirullah. Ya King Amirullah. Yang namanya Amirullah. Ditanya oleh yang satunya bahwa Nabi Musa diturunkan kitab apa? Nah gitu. Ya kan menurut dari kecil saya mengetahui bahwa Nabi Musa itu diturunkan kitab Taurat kan gitu. Di dalam al-musalla itu. Nah, sedangkan dia tidak mengatakan bahwa Musa itu tidak diturunkan Taurat itu karena tidak ada di dalam Al-Quran.
Nah, di mana saya sampai ngotot kepada dia bahwa dari kecil saya memang mempercayai para ulama saya bahwasanya Nabi Musa itu diturunkan kitab Taurat gitu. Mana dalilnya? Ya saya bingung. Gimana Bang menurut Abang? Pertanyaannya apa? Coba. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Gini, Mon. Pertanyaannya Nabi Musa diturunkan kitab Taurat itu ada nggak tertulis di ini di Al-Quran, Mon? Ada, di Al-Quran tertulis. Terus ditanya yang mana yang aslinya gitu. Enggak. Di mana Nabi Musa itu di dalam Al-Quran diturunkan kitab Taurat itu, Bang? Bapaknya Muslim apa Kristen? Siapa? Muslim dia, Mon. Saya Muslim. Saya Muslim dari kecil, Bang. Tapi saya orang awam. Karena tadi malam sampai saya subuh, live sampai subuh dari jam 8 malam sampai subuh. Berarti yang Bapak tanyakan tuh di mana Allah menurunkan kitab Taurat itu kepada Nabi Musa. Iya, yang pertama kali yang ditanyakan bukan saya, tapi King Amirullah yang di Al-Muminun. Iya, tak tahu ya, itu mungkin. Ya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Itu dalilnya? Iya, tapi tidak ada yang namanya kitab Taurat gitu intinya. Maksudnya? Apa Bapak tadi nanya, katanya di mana Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, ayatnya di Al-Quran. Sudah saya sebutkan tadi. Terus Bapak nanya lagi. Coba ulangi yang artinya gimana? Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab atau Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Bang Blender noise. Rame itu di depan Bang Blender. Terus di Al-Baqarah juga ada ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang padamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Terus apa lagi yang Bapak tanyakan? Ya itu yang itu yang saya tanyakan. Ya udah itu. Udah itu Bang. Ya udah itu jawabannya. Terus Bapak tanyakan lagi nanti ke Oten di mana gitu salib Yesus gitu. Enggak, itu bukan Oten, Bang. Muslim dia, Mon. Iya. Nah, kalau gue tahu dia Muslim, nanti dia suruh nanya lagi ke Otennya. Enggak, gini Mon. Oh, ke Muslim. Oh, dia dikasih pertanyaan sama Muslim. Lucu sama Muslim, ngecek sesama Muslim gimana? Bukan room Muslim mungkin. Ya, yang abang masa gak tahu roomnya. Room siapa? Ya biasalah. Ya siapa? Jangan ngadu domba. Biasalah siapa? Iya. Roomnya Monte, Dora. Itu mah memang munapikun, abangku. Jangan masuk ke sana. Mereka suka menjelek-jelekan guru ndak juga. Mereka tuh kaum iri. Pantesan masuk ke room itu. Jangan masuk ke room itu. Si Munte ya kan? Itu tuh di sana tuh banyak Syiah, banyak Oten juga. Banyak Islam yang kaum munafik itu ya. Iyalah abang naik ke room itu. Ya kan saya ingin belajar Bang, kan saya nggak tahu gitu. Iya, ya udah tadi saya tadi bantu jawab ya. Jadi lain kali jangan masuk ke room itu lagi aja Pak. Itu roomnya ngegibah kerjaannya kan? Iya memang menurut saya nggak cocok. Kebanyakan ya gibah-gibah orang sama Islam gitu. Oke. Paham kok Bang. Paham. Di sini Bang. Iya, Bang, depannya Alex, kalau mau belajar masuk aja langsung kemari Bang, nggak apa-apa. Kalau enggak cari nih Gurunda lagi live, abang stay aja di bawah gitu. Kalau Bang Juma lagi live, yang aman-aman Bang Blender itu. Yang terus udah. Yang kedua ada Bang, boleh nanya lagi Bang?
Tanya apa lagi, Bang? Kalau bisa saya jawab ya. Kalau enggak dipecahkan piring sama Bang Blender. Gak apa-apa ya kan saya nanya. Ya, silakan Pak. Ya maaf sebesar-besarnya kalau salah saya. Iya. Itu nggak apa-apa. tadi malam itu diputarkan anunya Wafi, Ustadz Wafi itu bahwasanya nama Allah itu bahasa Arab itu menurut Ustadz Wafi. Nah, bagaimana? Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan saya, apakah itu Allah itu bahasa Arab ataukah itu memang sudah ada, memang firman Allah, memang Allah itu sendiri, Bang, gitu. Kayak gimana, Bang? Pertanyaan Abang aneh. Loh, bukan aneh, saya gimana ya, gak bisa berbicara dengan ngolah kata-kata itu. Saya kan orang awam, Bang. Apa ya, gimana ya pertanyaannya ya? Bang, mending Anda ngojek cari nafkah untuk istri, ngapain Anda bahas-bahas agama kalau kasusnya kayak gitu? Terlalu baik kali kau. Aku Islam lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Islam aneh. Ada Islam kayak gitu. Ngojek Bang, ngojek. Jangan cuma main gaplek aja kerjaan tiap malam. Ngojek. Bangun jam 10. Bangun jam 10, udah gitu nggak mandi, nggak pernah sikat gigi, habis itu langsung makan perkedel campur babi. Gimana mau sehat, Bang? Bang. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada. Iya, gimana? Gini loh, Bang, aku kira Bang hamilisasi itu nggak ada, Bang. Ternyata ada, bener ya? Itu udah lama itu. Sejak Indonesia merdeka. Bang, hamil ini 8 bulan udah. Itu bagian dari program, bukan rahasia lagi. Jadi semua lini mereka gerakkan kemudian untuk bagaimana bisa menjadikan negara ini mereka mayoritas. Andaikan sapi bisa melahirkan manusia, sapi pun mereka gauli untuk keluarkan anak-anaknya menjadi seperti mereka, beragama seperti mereka. Andaikan bisa mereka menggauli kasur, habis itu melahirkan anak, kasur pun mereka gauli. Yang penting setelah keluar dari sana bisa seagama dengan mereka. Mereka pingin mayoritas di Indonesia ini. Jadi itu bukan lagi rahasia. Itu udah fakta, udah dari dulu. Jelas-jelas namanya sudah jelas surat kabar diganti menjadi koran. Supaya apa? Supaya mendekati kepada Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mendangkalkan akidah. Itu udah terprogram semua tuh yang kayak gitu-gitu. Temanya bagus teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal kebaikan mereka dan kemudian Allah masukkan mereka ke dalam golongan iblis. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wahuwal haqqa min rabbihim. Dan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad SAW, itu adalah kebenaran dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha lahum, kata Allah. Allah menghapus dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi antara kita umat Islam dan di luar Islam, Allah memiliki kaidah. Kaidahnya adalah orang-orang kafir ketika berbuat baik tidak dihitung kebaikan, malah dihapuskan oleh Allah selama mereka masih kafir. Sedangkan orang Islam, orang-orang beriman, ketika mereka mengerjakan amalan-amalan kebaikan,
dan mereka kemudian mengikuti kebenaran yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka Allah menghapus dosa-dosa mereka. Jadi umat Islam dosanya dihapuskan, orang non-Muslim kemudian amalan kebajikannya yang dihapuskan. Kebalikan. Jadi kalau umat Islam berbuat kesalahan lalu bertobat, dihapuskan kemudian dosa-dosanya, sedangkan orang-orang kafir ketika berbuat kebaikan ke Allah selama dia kafir, maka keunggulan umat Islam di atas umat yang lain itu nampak nyata. Makanya di dalam Al-Quranul Karim orang-orang beriman itu jelas memiliki warisan jannah, firdaus, surga firdaus. Dan orang-orang kafir juga memiliki warisan, yaitu neraka jahanam. Masing-masing kita memiliki warisan. Islam mewarisi surga firdaus, sedangkan orang kafir mewarisi neraka jahanam. Itu mutlak, nggak bisa diragukan. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Kata Allah, aku pencipta langit dan bumi, memberi petunjuk, kata Allah, kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Siapa mereka ini? Orang Islam. Wa yudakhiluhumul jannah arrafaha lahum, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Jadi berbanggalah kita ini orang-orang beriman, karena Allah meneguhkan kedudukan kita di atas muka bumi ini. Dari segi makanan aja kita sudah dimuliakan oleh Allah. Makanan kita makanan yang halal-halal. Makanan kita makanan yang binatang-binatang yang ridha untuk dimakan, untuk disembeli. Kalau mereka, mohon maaf, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, benda-benda yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah benda-benda yang menjijikkan dalam pandangan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita umat Islam, benda-benda yang masuk ke dalam tubuh, binatang yang masuk ke dalam tubuh adalah binatang-binatang yang baik-baik, bukan binatang yang menjijikkan, yang tidak diharamkan kemudian oleh Allah. Kalau mereka anjing, babi, kadal, biawak, kuda nil, naga, apalagi pararang, padale, komodo, popok, apalagi kunyang, apalagi suster ngesot, apalagi si manis jembatan Ancol, itu mereka makan semua tuh. Nah inilah keunggulan kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu teman-teman, teguhkan keimanan saudara, kuatkan Islamnya, jangan mau kemudian tertipu oleh orang-orang yang menganut ajaran dari barat, yang mengajak kita kemudian untuk menyembah kepada makhluk atau sosok yang keluar dari kuburan. Saya kira begitu sebagai pembuka. Kalau ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi, waktu dan tempat disilakan, tapi catatan pakai akal, pakai data, jangan tantrum, jangan kesurupan. Silakan. Siap. Ini ada satu, cuman paling narasinya itu aja tentang Rasulullah menggadaikan baju zirohnya katanya. Pengikut monitor. Ya, karena nggak ada lagi data untuk bagaimana bisa membela keyakinannya menggunakan data Bible. Begini brother, tadi kita memang diskusi tentang kan begini ya, temanmu itu menyampaikan kekayaan Muhammad, ya dia mengkalkulasi besarnya harta Muhammad. Kemudian saya hanya bilang, kalau Muhammad itu kaya, kenapa dia menggadaikan baju perangnya? Cuma itu saya bilang. Apa salahnya saya bilang begitu? Karena ada hadisnya. Bukan, saya tidak ada data lagi. Cuma saya membantah, katanya kaya, tapi kenapa menggadaikan baju perang? Hanya itu bantahan saya. Betul, Temon? Ya kan tadi udah dijelaskan sama Ustadio bahwa Rasulullah meminang Ibunda Khadijah tuh dengan mahar 34 miliar. Nah terus di akhir-akhir itu kan waktu awal-awal masih banyak uang kan, waktu sudah mempunyai anak dan istri. Tapi kan udah lama tuh seiring berjalannya waktu. Itu aja. Silakan Guru Ndak. Ya itu maksudnya, kalau dia punya banyak harta, kenapa baju perang itu menurut hadis itu tidak ditebus sampai dia meninggal? Cuma itu kan. Oke, kita tinggalkan itu ya, kita tinggalkan itu. Saya kira itu sudah berlalu. Sekarang kita pindah pada topik yang Suma sampaikan tadi ya.
kalian selalu kan mengatakan orang Kristen itu kafir. Justru di dalam Al-Quran itu orang Nasoro itu apa? Di atas orang-orang kafir, ya. Di atas orang-orang kafir. Kalau kamu mengatakan kafir itu, yang mana itu kafir itu? Ya, orang Nasoro pengikut Yesus itu di atas orang kafir sampai hari kiamat, sampai di hari kiamat, ya. Jadi kalau Anda bilang, kafir, jangan bro seolah-olah Anda itu Tuhan, ya, seolah-olah Anda itu hakim yang adil, sedangkan Anda saja akan dihakimi. Maaf ya. Oke, baik. Nabi Anda saja belum tentu selamat, bro. Itu menurut ulama Islam. Ya. Oke, baik. Saya jelaskan kepada manusia stupid seperti ini ya. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Ayat itu saja sudah membantah orang-orang kafir. Kafir itu artinya menganggap utusan Tuhan itu sebagai Tuhan, ingkar kepada Tuhan yang mengutus utusan. Jadi ketika utusan dianggap Tuhan, itulah kekufuran. Karena Tuhan itu cuma satu. Tapi orang-orang kafir ini tidak puas kalau Tuhan itu satu. Maunya dia 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bisa semua yang ada di alam semesta ini jadi Tuhan juga. Tutup panci, tutup botol, kemudian sendal jepit yang udah putus pun Tuhannya kalau bisa. Makanya di dalam Al-Quran itu kaidahnya jelas. Orang yang kafir itu laqad kafaral ladzina qalu, mereka yang mengatakan Tuhan itu 3. Itulah orang kafir. Al-Quran menarasikan dengan jelas. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Aku mengangkat engkau. Dia orang-orang kafir laknat itu tidak berhasil membunuhmu. Yang mereka bunuh itu adalah setan. Mereka terperangkap dengan perangkap setan. Setan memberikan kemudian pancingan dan mereka memakan pancingan setan itu. Makanya yang keluar dari kubur itu mereka tuhankan, padahal itu adalah setan, iblis. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Nabi Isa itu dibersihkan dari orang-orang kafir laknat. Kafir laknat melantik kemudian Nabi yang datang kepada Bani Israel ini menjadi Tuhan, dibunuh oleh manusia, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Itu yang dibersihkan, orang-orang yang seperti itu yang dibersihkan. Makanya Islam itu diutus untuk membersihkan Nabi tersebut. Makanya kami kemudian membantah argumentasi kalian mengatakan Yesus dibunuh, Yesus dibunuh, Yesus dibunuh. Enggak. Kalian harus kami bersihkan dari sangkaan itu. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kami di atas derajatnya daripada kalian orang-orang kafir laknat ini. Wa jailul ladzina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Kami derajatnya lebih tinggi daripada kalian sampai hari kiamat. Kalian penyembah makhluk kuburan. Makhluk yang dikatakan di dalam kitab kalian dilantik menjadi sembahan untuk orang-orang kafir. Jadi kalian karena dilaknat, tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Pencipta, maka Tuhan Pencipta langit dan bumi menciptakan keadaan di mana yang dibunuh itu menjadi sembahan kalian. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Aku jadikan setan menjadi Tuhan orang-orang kafir. Siapa suruh? Makanya Petrus pun mengatakan, orang Israel harus tahu, jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian angkatan jahat. Orang-orang yang disebut percaya kepada tanda Yunus itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Orang-orang jahat itu diberikan tanda, yaitu kebangkitan keluar iblis dari kubur. Siapa yang beriman kepada iblis yang keluar dari kubur, kata Yesus, maka dia adalah orang-orang yang sesat karena disesatkan oleh penyesat. Kata Yesus dalam kitab Saudara, sekarang saatnya iblis dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Ketika dia keluar, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Halilintar. Itulah penguasa dunia, iblis itu yang keluar, yang kalian sembah. Maka kami Islam datang, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, membersihkan Nabi Isa alaihi salam dari sangkaan-sangkaan laknat yang mengatakan dia adalah orang yang mati dikutuk Tuhan, kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang-orang kafir. Tidak salah itu kalian menuhankan itu, nggak salah.
Karena memang Tuhan menjadikan iblis itu menjadi Tuhan-Tuhanan kalian, pemimpin kalian, pembimbing kalian. Contoh, adakah Yesus mengajarkan kalian ibadah minggu? Nggak ada. Adakah Yesus mengajarkan menuhankan diri? Nggak ada. Tapi kenapa kalian kompak menuhankan dia? Kenapa? 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 Karena iblislah yang menjadi bapak kalian. Seperti itu. Silakan. Dibuka mute-nya, Pir. Bang Juma, boleh tanya enggak? Bentar, ini yang tadi takutnya belum beres saudara lu, Pep. Kenapa? Oke. Ya, silakan. Jadi saya mau baca terjemahan di Quran Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dalam tanda kurung syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Dosa besar ya, syirik. Saya baca di Imamat pasal 6. Janganlah kamu membuat berhala-berhala dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Brother, ini batu berukir kenapa ditempatkan di Ka'bah kemudian dijadikan penghapus dosa? Bukankah ini berhala bersyirik? Ya, syirik itu. Karena Ibrahim tidak pernah mengajarkan syirik dan syirik itu dosa besar. Tidak ada Ibrahim mengajarkan, hei kamu umat Islam, cium batu hitam itu bisa menghapus dosa. Kenapa tidak diajarkan oleh Ibrahim? Ibrahim menyembah Allah yang benar. Ini, jangan kamu apa? Kamu dirikan bagimu batu berukir. Jangan kamu tempatkan di negerimu. Jangankan ditempatkan di Ka'bah. Di negeri pun nggak boleh. Apalagi ini di Ka'bah suci. Kemudian dipatok di sana. Ya dijadikan permanen. Orang datang naik haji. Cium. Karena ada dalilnya. Dalam Sunan An-Nasai nomor 2019. Sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus. Bukankah hanya Allah yang bisa menghapus dosa? Jadi kalian mengatakan kami Kristen kafir, justru kalian masih kafir. Makanya ini Siratul Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Zukhruf ayat 61. Isa adalah jalan yang lurus yang harus diikuti, bukan Muhammad. Karena Muhammad itu hanya memberikan apa? Kabar gembira, tetapi tidak dibilang situ ikuti Muhammad. Kenapa? Justru Muhammad mengajarkan syirik. Karena apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan benda mati. Anda bisa bayangkan, benda mati itu dijadikan penghapus dosa. Padahal Ibrahim tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Oke? Oke, saya bantah. Inilah kalau orang stupid berbicara. Ya, Yakub mendirikan tugu. Lalu kemudian Yakub menegakkan batu tugu itu. Seluruh nabi-nabi ketika dia sujud, mereka sujud menghadap ke bait suci. Bait suci itu di sana ada batu. Mereka dikenakan kemudian kaidah di mana mereka ketika sujud beribadah selalu mengarah ke bait. Bait itu mereka adalah susunan batu-batu. Terkait dengan Hajar Aswad, itu sudah diajarkan dalam kitab Yosua. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi Kristen ini memang aneh memang, karena stupid kan, bahlul. Dia mau mempersamakan antara mereka yang menghadap ke batu sakarnya Yesus dengan kita yang menghadap ke kiblat. Orang Kristen menghadap ke patungnya Yesus karena memang betul-betul menyembah Yesus. Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus juga itu adalah sembahannya orang Kristen. Itu fakta, itu real. Batu zakar Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Gak bisa Anda bantah itu, Kolose 2 nomor 9 itu. Sedangkan Hajar Aswad itu bukan batunya yang menghapus dosa, tapi perilaku, tindakan. Sama seperti Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Tai sapi, begitu maksudnya. Tindakan mengambil tai sapi itu, ya
Dia menghapus dosa, bukan tai sapinya. Ini makanya kalau stupid, kebanyakan makan B2, otak nggak berfungsi. Seluruh nabi-nabi itu ketika mereka sujud ke bait suci, mereka sujud mengarah kepada apa? Batu. Ditambahin lagi batu diukir. Itu caramu menipu. Memang kau diajari dari agamamu harus menipu. Tetapi aku berkat kasih karuniamu, setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud, menyembah ke arah bait. Bait itu rumah. Apa rumah itu? Kemah. Apa kemah itu? Ya tugu. Bait itu artinya apa? Istana atau ruang besar atau tempat suci di mana di sana tergeletak batu-batu. Makanya Yesus itu disebut Yesus adalah batu. Pahami itu. Kami beribadah menghadap ke Ka'bah itu untuk menyatukan arah sujud kami. Kenapa? Seluruh nabi beribadah itu sujud. Abraham sujud, Ishak sujud, Yakub sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Musa sujud, Yesus sujud. Kristen salto, roll belakang, roll depan. Entah dari mana ilmunya. Kalau kami ajaran dari langit itu sujud. Kemudian Anda mencoba mengambil data dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur, menyembah kepada burung merpati, menyembah kepada anaknya orang, menyembah kepada sepupunya Yohanes, menyembah kepada anak tirinya Yusuf, menyembah kepada ponakannya Elizabeth, menyembah kepada sepupu sekalinya Yohanes. Itulah kau. Itu yang dimaksud syirik. Harusnya menyembah itu hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ngapain kau tambah-tambah makhluk kuburan? Sedangkan yang kau tuduhkan makhluk kuburan itu adalah Yesus. Yesus sendiri nggak mau disembah. Inilah aku bilang kalian itu stupid. Kalian itu bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Sebodoh-bodohnya kerah. Lebih bodoh kalian itu. Semonyet-monyetnya monyet, tak ada monyet menyembah makhluk kuburan. Ini kalau diajarin kayak gitu, wah berasa disakitin. Ya enggak, berpikirlah. Berpikirlah. Masakan ada orang sujud beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk? Jangankan batu, Yesus pun yang sakti itu kami enggak sembah. Apalagi batu. Tak. Yesus sujud menghadap kemana? Menghadap ke pohon. Seluruh nabi-nabi itu sujud menghadap ke bait. Di bait itu ada batu. Sedangkan kalau di dalam kitab Yosua batu itu adalah saksi. Dan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, barang siapa yang menyentuh bibir kepada batu bara, maka dosa-dosanya dihapuskan, ditebuskan. Jadi kamu karena benci aja terhadap Islam. Kenapa? Karena kamu tidak punya pijakan lagi di agamamu. Kitabmu palsu, Tuhanmu palsu, Rasulmu palsu, agamamu palsu, kalian pengikut palsu, surgamu palsu. Nggak ada yang asli di kalian itu. Maka caranya untuk mempertahankan keiblisan kalian, menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Kalian ingin mengajarkan, oh agama kami begini loh. Apa yang kau ingin jual? Menyembah makhluk kuburan, apa yang kau mau jual di situ? Nggak ada. Jadi satu-satunya mempertahankan kemudian ajaran iblis supaya tidak punah, menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Kau mau lawan saya mempertahankan agama Kristenmu itu sudah nggak bisa. Udah rapuh, pondasinya udah nggak ada. Yesus bukan Tuhan, Bible bukan firman Tuhan, Rasul bukan utusan Tuhan, Kristen bukan agama yang diutus oleh Tuhan. Kalian mau pertahankan apa? Remah-remah, gak bisa. Maka supaya eksis iblis itu untuk merusak, dia mengajak orang lain untuk menjauhkan diri dari Islam. Dengan cara apa? Orang-orang ini, utusan-utusan setan ini menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Coba hadapi saya dengan mempertahankan kitabmu, mempertahankan Tuhanmu, mempertahankan Rasulmu. Rasul versus Rasul, kitab Tuhan versus kitab Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa kalian itu. Nggak sanggup. Apa yang bisa kau pertahankan di agamamu? Tuhanmu palsu, kitabmu palsu,
Apalagi hari ibadahmu palsu. Apalagi syariat-syariat hukum-hukum agamamu semua palsu. Apalagi Nabi nggak ada, Rasul cuman palsu, kitab juga bukan kitab suci, bukan firman Tuhan, semuanya palsu, terjemahan dari kitab yang dibawa Belanda. Apa yang bisa kau pertahankan? Gak ada. Satu-satunya cara untuk eksis mengajarkan ajaran iblis adalah menyerang Islam, tapi tanpa ilmu. Begitu saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Silakan. Ya. Jadi kami tidak menyerang Islam, tapi kami berdiskusi. Ya, saya mau buktikan siapa yang stupid, ya, saya atau Anda. Batu menjadi saksi itu sebagai saksi bisu, bro. Makanya dia apa? Dirikan batu, tugu, ya, tugu peringatan. Sama dengan di Indonesia kan ada tugu-tugu yang dijadikan sebagai saksi, tetapi saksi bisu. Ya, kemudian Anda membawa Keluaran pasal 29, ya. Anda baca di ayat 14, ya. Anda kalau Anda pintar, kalau Anda tidak stupid, Anda sebetulnya harus baca di ayat 11, ya. Saya baca di ayat 11, ya. Keluaran 29 ayat 11. 10 dari 10 dulu. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke dalam kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Ayat 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian ayat 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubui dengan jarimu dan tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Ayat 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai, hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Ya, orang Israel zaman dahulu ketika mereka mau persembahkan korban, mereka ambil darah, kemudian itu juga dioleskan dan dibakar di atas mezbah. Yang tidak berguna yaitu ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya, kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa merujuk pada ayat 12 dan 13. Jadi kalau Anda pintar, itulah kalian. Ya, kalian kan cuma apa? Comot logi. Ya, comot logi, mencocok-cocokkan. Kalau ada ayat yang mendukung, kamu gunakan. Kamu bilang Alkitab palsu, tapi datang pada ayat yang mendukung, oh ini bukan palsu. Jadi kamu itu apa? Ya, mau bilang apa ya? Double standard atau apa? Atau nggak punya ilmu? Atau apa ya? Cari-cari apa ya? Kamu tanpa Alkitab justru apa? Kalian mau tahu nabi-nabi. Kalau tidak di Alkitab, kamu mau tahu nama-nama nabi, kamu tidak akan tahu, ya. Al-Quran itu tidak ada Al-Quran tanpa Alkitab. Menurut Munir Siri menurut ahli Al-Quran, ya, Munim Siri, 75% isi Al-Quran diambil dari Alkitab. Jadi Anda bilang kitab kami palsu. Dan yang kedua, justru Al-Quran membenarkan Injil dan Taurat. Ya, jadi kalau Anda bilang itu palsu, kenapa Anda gunakan? Ya, kenapa Anda gunakan? Kenapa? Kalian tanpa Alkitab, mana kamu tahu silsilah para nabi dari Adam? Pasti kamu tidak tahu. Ya, tanya sama penafsir-penafsir. Mereka itu kutip semua dari apa? Dari Perjanjian Lama. Ya, jadi jangan bilang palsu karena kamu juga menggunakan, bahkan 75% isi Al-Quran diambil dari Alkitab. Itu menurut pakar Al-Quran. Dia peneliti, dosen, ya, Munim Siri. Ya, kemudian kamu masih tetap apa? Menyembah. Firaun saja mengakui Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, bukan Bani Arab, ya, bukan Tuhan negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah itu adalah berhala paganisme kuras. Makanya Firaun saja apa? Mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel itulah Tuhan yang benar. Ya, Tuhan negeri Mekah itu adalah muncul pada abad ke-7. Ya, kemudian berbicara tentang Nabi di dalam Al-Quranmu, kenabian diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Arab. Muhammad itu Bani apa, bro? Ya, Muhammad juga tidak disunat. Dan di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat. Kenapa kamu sunat? Kamu itu agama ikut-ikutan. Makanya di dalam Al-Quranmu tidak ada cium batu hitam bisa hapus dosa. Karena itu syirik. Ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Di dalam Al-Quranmu hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Kenapa? Tiba muncul Muhammad mengatakan, cium batu hitam bisa menghapus dosa. Itu ada ajaran syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ingat?
Dosa yang lain bisa dihapus, tapi dosa syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu itu ada dosa yang besar. Termasuk kamu semua. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. 5 kali sehari kalian berdoa, bermohon, oh Tuhan tunjuki kami jalan yang lurus, karena kamu masih berada di jalan yang sesat. Apa itu sesat? Menyekutukan batu hitam bisa hapus dosa. Yang kedua, kenapa kamu tidak ternak cicak saja, bro? Bukankah sekali pukul dapat 100 pahala? Kenapa tidak ternak cicak? Tetapi sayang beribu sayang itu ada syirik, ya. Hanya Allah yang bisa memberikan pahala. Kenapa bunuh cicak dapat pahala? Itu ajaran dari mana? Apakah itu ajaran para nabi? Apakah itu ajaran para Ibrahim? Kamu diperintahkan mengikuti agama Ibrahim. Mana dalilnya? Ibrahim katakan, umat Islam, bunuh cicak dapat pahala. Sekali tepuk dia mati 100 pahala. Kalau 10 kali tepuk, 1000 pahala. Ternak cicak aja kamu semua, gak usah jauh-jauh. Ternak cicak, aslikan kamu mau dapat pahala. Tapi sayang sekali itu adalah ajaran syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Bukankah hanya Allah yang apa? Mengampuni dosa. Kenapa kamu cium-cium batu hitam? Ya, kamu ke Mekah itu jauh-jauh ke sana, buang uang, buang waktu, tapi apa? Cuma cium-cium batu hitam. Gak usah diulang-ulang. Apa pertanyaannya, Tua? Tetapi tidak ada dalilnya. Jadi kamu mengikuti ajaran manusia, ya. Itu sesuai dengan apa? Ya saya ajaran mereka ajaran manusia hanya dihafalkan. Itulah kamu semua. Makanya jangan menghakimi. Pelajari dulu agamamu, bro. Ya, Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus, kamu bilang manusia, oke, dia manusia, tapi dia juga ada Tuhan. Ya, Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Yesus mengaku, aku adalah yang awal dan akhir. Makanya dia berhak punya kuasa memberikan apa? Hidup yang kekal. Bahkan dia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Bisa-bisa Muhammad juga dia akan bangkitkan, bro. Karena tertulis ya, aku akan membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman. Jadi siapa yang stupid, bro? Ya, siapa yang stupid? Kamu masih berdoa minta tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. As-Zukhruf ayat 61. Isa adalah jalan yang lurus, ya, yang harus kamu ikuti. Ikutilah aku. Oke. Udah puas? Udah puas? Ya, jadi saya pakai dalil kan? Saya pakai dalil, bukan sudah puas, sudah puas, udah puas. Ya bantah aja cicak itu. Oke, baik, saya bantah. Jadi tadi tuduhanmu pertama, kau katakan Al-Quran menjiplak dari Bible, ya, kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Tolong kau tunjukkan di mana kitabmu itu yang kau curi dari Yahudi diambil dari ayat yang saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuh hadaina min qablu wa min zurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin. Kami telah menganugerahkan Isa Yakub kepada mereka, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, kepada keturunannya Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikian aku memberi balasan kepada mereka orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan di atas umat yang lain. Tolong kau tunjukkan ini tertulis di kitab mana, di kitab yang kau curi dari agama Yahudi itu. Silakan, saya tunggu. Itu aja dulu. Silakan, saya kasih kau waktu. Silakan. Jadi cerita-cerita Nabi, misalnya Musa, Ibrahim, Yusuf, mana dalil, mana dalilnya, semuanya mana dalilnya. Tolong kau tunjukkan kepada saya mana tunjukkan
kepada saya dalil yang sama dengan Al-Quran. Mana kau tunjukkan kepada saya? Tunjukkan kepada saya dalilnya. Hei, dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana di dalam Bible? Dalilnya mana? Dalilnya. Saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil. Silakan kau tunjukkan dalilnya. Mana? Ya, cerita. Kau tunjukkan dalilnya di mana di kitab Yahudi yang kau rampok itu tertulis rangkuman nama-nama ini. Silakan. Semua diambil dari Alkitab itu menurut. Itu cuma tuduhanmu itu Bahlul. Bahlul. Pemakan babi. Itu hanya tuduhan kau. Tuduhan kau itu. Enggak ada ya, gagal. Saya kasih lagi. Yang kedua lagi, udah gagal. Sudah gagal. Udah kau diam. Yang kedua, diam. Yang kedua, tolong kau tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan untuk penyembah Yesus. Penyembah Yesus ya, penyembah makhluk kuburan. Bahwa penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan keselamatan. Kalau Anda membacakan, akulah jalan keselamatan, akulah jalan yang lurus, itu ucapan Nabi Isa untuk Bani Israel. Sekarang kau tunjukkan kepada saya ucapan Yesus untuk penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan keselamatan. Silakan. Kenapa saya baca di mana? Saya baca di mana? Saya tidak kepanasan. Saya tidak kepanasan. Anda harus menunjukkan kepada saya dalil jaminan kepada orang-orang yang menyembah makhluk kuburan. Silakan. Dengarkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menyembah makhluk kuburan. Menyembah makhluk kuburan, mana dalilnya? Jaminannya, mana jaminan? Jaminannya mana? Jaminannya kepada penyembah makhluk kuburan, pemakan celeng itu mana dalilnya? Mana dalilnya? Beda dengan Muhammad dikubur. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalil? Dalil penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan surga. Silakan. Mana dalil? Dalilnya di mana? Beda dengan Muhammad. Mana dalilnya penyembah makhluk kuburan itu dapat jaminan surga? Dalil. Beda dengan Tuhan negeri Mekah berhala. Dalilnya mana penyembah makhluk kuburan? Dalilnya mana? Dalil. Penyembah makhluk kuburan mana dalilnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nggak ada dalil. Buang ke neraka. Nggak ada dalil. Memang penghujat ini dari dulu nggak ada ilmunya. Jadi tidak ada dalilnya. Kemudian penyembah makhluk kuburan itu jamin surga, nggak ada dalil. Dia hanya mencomot-comot dalil-dalil Quran untuk mencocokkan kemudian, tapi dia tidak ngerti. Gitulah caranya orang-orang sekarang ini. Mereka mau mempertahankan akidahnya tidak akan mungkin bisa. Kitabnya kitab palsu, Tuhannya palsu, agamanya palsu, rasulnya palsu. Maka satu-satunya cara kemudian untuk mendangkalkan akidah, mereka mencomot-comot terjemahan dan mereka tafsirkan seenak perut. Gitu. Dia mengatakan terkait dengan Keluaran 29, itu salah. Dia salah, dia keliru besar di situ. Kemudian dia membahas apa lagi tadi itu? Banyak hal yang kemudian dia cocok-cocokkan. Terkait kita umat Islam ini dibilangnya syirik katanya, karena kita sujud menghadap Ka'bah, kemudian Hajar Aswad itu kita sembah. Memang otaknya nggak ada, memang sudah retak. Kenapa dia lakukan itu? Karena untuk mempertahankan akidahnya itu tak sanggup. Makanya dia tidak menyentuh agamanya sedikit pun. Ketika kita bahas agamanya dia tidak sentuh. Dia hanya masuk ke dalam doktrin dogma aja, menyerang Tuhan negeri Mekah. Kemudian dia tidak paham kalau yang disembah itu juga adalah Tuhan negeri kuburan. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau bisa sih lain kali si saudara Peri ini nggak usah dinaikkan di mana-mana. Siap. Diblokir aja karena dia itu ahli di dalam mempelintir ajaran Islam. Dia punya kelebihan itu memang. Siap guru. Pujangga monitor. Pujangga. Udah tua juga tadi Speri. Aduh. Enggak, maksudnya saya
dia kalau berbicara Islam itu seenak perutnya tanpa dia mengetahui. Dia hanya menghujat, dan caranya menghujat itu seperti itu. Dari dulu, dari sejak di grup WA itu gitu kerjanya. Tapi kalau giliran agamanya dibahas, dia nggak pernah bisa bertahan, hanya bisa menyerang. Nah, sedangkan yang kita sampaikan itu dalilnya tidak perlu tafsir, memang kayak gitu modelnya. Coba lihat kalian teman-teman, coba dengarkan apa yang diucapkan. Tak ada yang betul dalam kaidah Islam, itu semuanya dipelintir sama dia. Gak ada yang betul. Dibawanya Al-Quran, Al-Hadith dibawa bahwa Yesus itu awal akhir, segala macam. Semuanya hanya ya bekal-bekal dari Alisina, dari Christian Friends, data-data. Kalau kita nggak mau kaji menyeluruh, dia nggak bisa. Itu sudah pernah saya coba, saya jinakkan dia dengan cara itu, dia nggak bisa, nggak sanggup dia. Dia harus memang istilahnya hanya menyerang aja. Tapi kalau kita kaji, dia nggak mau tahu. Yang jelas dia ngotot. Pokoknya sesuai dengan otaknya. Apa yang ada di otaknya itu yang disampaikan dan tidak mau mendengar. Nah, itulah dia kelebihannya. Seperti itu teman-teman. Siap. Toto monitor, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan dulu Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya. Barakallah. Semoga sehat Bang, panjang umur. Alhamdulillah, amin, sehat. Makasih Bang. Terus berjuang ya Bang ya. Jangan artinya pantang mundur Bang. Iya Bang. Itu yang terjadi. Memang mereka sungguh terlalu Bang. Kalau katanya Bang Roma itu sungguh terlalu. Mereka iya. Maaf ya Bang ya, mereka mengatakan ya Bang. Mohon maaf Bang, saya ingin ngomong dikit sama Bang Zuma. Kangen saya, udah lama nggak bicara. Mereka lupa membawa Hajar Aswad ke diskusi, tapi di tempat peribadahan mereka itu ada patung Bunda Maria dan patung Yesus. Mereka lupa. Jadi rata-rata mereka naik itu nggak bawa otak yang ditaruh di lemari Bang. Oh, jadi, baru tahu. Hanya kepala doang yang dibawa, nggak pakai otak. Iya. Oh, ya gitu aja Bang, barokallah. Sehat. Iya, makasih Bang udah disampaikan. Masya Allah. Untuk semuanya. Iya. Aja Bang Zuma nggih. Siap, nggih. Akhirnya saya tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh gitu ya ternyata. Oh iya. Baru tahu saya. Coba kita naikin lagi. Izin turunkan ya Bang Toto ya. Bang Migens monitor, selamat siang. Bang Migen. Pencet mungkin dia mon. Oke. Bang Blender monitor, kalau enggak Bang Blender saya turunkan. Gimana mon? Turunkan Bang Blender. Dia ngopi mulu. Itu ada yang minta naik tuh. Siapa? Itu banyak tipping dibawa naikan saya. Naikan saya. Oke, nggak ada di permintaan. Banyak yang berdusta, Gurunda. Hoten tuh minta up tapi nggak ada di permintaannya. Udah gitu. Saya jambak gak naik gitu. Mereka kan berbohong dari semua hal mungkin ya. Parah. Iya nggak. Tuh udah saya jambak tuh. Udah 3 kali ditolak. Naik 4. 5 kali nggak naik lagi, saya blokir nih. Naikin saya sekali lagi terakhir. Nah kan pendusta. Itu si alamat minta naik itu udah dijambak naik. Iya, kalau mau naik silakan aja minta requestannya ya, nanti saya naikkan. Coba empeng.
Ya, selamat siang Pak D. Nah, Muslim apa Kristen? Kristen. Bang, jangan sambil ngecas bang, dabling. Ya, dicabut dulu casannya bang. Ya, silakan Pak D, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau mau membantah tadi diskusi yang tadi? Emang tadi diskusi apa itu? Nggak, berarti gue udah ganti tema lain berarti. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Biasa aja bang, nggak usah kampungan bang. Waalaikumsalam, kaget aku bang. Ya, ya. Takut kami bang. Ada guru enggak bang? Enggak. Dengar Pak D ini banyak kali kayaknya. Diskusi apa tadi? Macam udah hebat kali kau. Lanjut aja. Gas bang. Kaget tuh kan bang, yang di bawah. Udah Pak D, itu sesuai tema. Oten sesat Pak D. Siapa dabling? Pak D. Pak D. Sesuai tema. Sesuai tema. Oten sesat. Sepakat? Kata siapa? Kami mengatakan itu tanda tanya. Sepakat nggak? Enggak dong. Lalu orang sesat yang menyesatkan itu yang mana akan menyesatkan banyak orang? Di mana oknum penyesatnya itu bernama Yesus Kristus, kata Yesus. Kata siapa? Oh, ini orang melintir ke sono kemari nggak jelas. Kata Yesus, kepada orang Yahudi. Mana Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab ya, betul. Terus banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Artinya orang-orang itu datang kepada murid Yesus di abad dari mana pertama. Artinya begitu dari mana? Iya, karena murid yang mana? jangan. Murid yang mana? Muridnya yang ada pada saat itu di Bukit Zaitun. Oh, ya nggak benar berarti sampean interpretasinya kok salah. nggak benar pula, kau itu yang merasa karena kalau saat itu ngapain saat ini masih ditulis untuk apa? Kalau hanya untuk saat itu saja, saat ini untuk apa ditulis? Jadi maksud lo ketika ada cerita maksud tentang Suha. Ya itu interpretasimu, jangan menginterpretasikan sendiri. Oke, saya ulang baca, saya ulang apa? lagi. Menginterpretasikan sampean saya ulang lagi, itu mudahnya apa? Saya ulang lagi. Memang Kristen tidak bisa mempertahankan Bibelnya, nggak bisa mempertahankan Bibelnya kecuali cuma nyerocos. Itulah Kristen. Silakan. Kamu jangan, tapi juga jangan gedabrus menginterpretasikan. Dengarkan saya. Mudah-mudahan otakmu masih bisa berfungsi. Ya, kalau kau tidak punya otak, kau ke belakang kandang kambing, tukar otakmu. Mungkin otak kambing masih cocok dengan otakmu. Dengarkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun nih. Jangan kau merasa ini di Jakarta kejadiannya. Tahun 2025. Itulah aku bilang otakmu. Itu memang kalian itu otak kucing. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Datang murid-muridnya. Bukan karisteng, pemakan babi, pemakan anjing yang datang. Bukan. Yang datang ini murid Yesus. Orang-orang bersunat, keturunan Yakub, tidak makan babi, ibadah Sabtu, nyembah kepada Elohim, bukan menyembah kepada makhluk kuburan. Pakai otak kau. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Maka kata mereka kepada Yesus, katakanlah kepada kami di situ Bani Israel, jangan kau merasa pula kau. Hoi, jangan pula kau yang merasa. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel. Kau pemakan babi yang disebut anjing sama Yesus pun kau merasa. Kenapa bisa? Karena otakmu itu sudah longor. Otakmu itu udah ngeper, otak kau itu nggak berfungsi lagi jadi otak.
Katakanlah kepada kami, ngerti nggak kata kami? Itu nggak ada Kristen di situ, itu Yahudi. Jangan kau memperbodoh dirimu. Ini sudah tahun 2025, nggak ngerti pula bahasa Indonesia, Bibelnya nggak ngerti pula tuh. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka. Mereka ini Yahudi yang tadi, bukan kau, nyet. Kau pula nanti merasa itu kan ucapan Yesus buat kami pengikutnya. Ku lempar juga sendal jepit nanti lama-lama kau ya. Kata Yesus kepada mereka nih, bukan kau. Kau merasa lagi nanti. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Yang bertanya di Bukit Zaitun, cuples. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu, nah itu kamu akan mendengarkan deru perang. Jadi kamu, bukan kalian. Di luar Yahudi, kamu aja, mereka, bukan kau. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Kristus. Itu kata Yesus kepada mereka. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang, berarti akan banyak orang yang sesat. Pertanyaan saya, kalau bukan Kristen yang sesat, lalu siapa orang banyak itu? Karena hanya Kristenlah kelompok yang mengaku pengikut Kristus. Sedangkan penyesat itu mengatakan, Akulah Kristus, bergelar Kristus, membawa-bawa Yesus. Itu di mana kalau bukan di Kristen? Di Hindu? Di Buddha gitu? Orang Buddha bawa nama Yesus Kristus gitu? Hah? Masuk ke pura menyembah Yesus di situ? Enggak kan? Atau di Islam masuk ke masjid menyembah Yesus? Kan itu cuma ada di kamu. Jadi orang banyak yang sesat ini adalah orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus tapi palsu. Kau turun, kau ke gereja, kau gosok kloset pakai dedak yang ada dalam otak kau itu. Nangis dia, diludahi dulu, acik. Ludahi cuy. Ludahi dulu dia. Kenapa tuh? Ludahi, nangis dia. Bukannya tanya dulu Bang Blen. Enggak, dia nggak pandai buka mute-nya, nggak pandai kena nangis, dia udah nangis, kena ikat. Udah. Dia kalau minta permintaan naikkan lagi. Kalau dia minta permintaan naikkan lagi. Siap. Dia penghujat itu. Kalau dia ini minta naikkan lagi biar dia bernarasi dulu. Habis itu kita hantam lagi otaknya, habis itu turunkan lagi. Nanti dia naik lagi tuh. Gitu aja terus. Sampainya dia kena stroke. Ini Kenzo monitor. Kenzo. Ini komal goib ini. Oten tiba-tiba bisa ku jambak lagi diskusi tempat lain. Tengoklah, bisa ku jambak. Iya, ku cekek kemari. Kenzo. Monitor. Kok tiba-tiba aku di sini katanya. Tengoklah ku jambakin. Kenzo. Terus kan. Mod. Abang ngejambak orang mana lagi Bang? Orang lagi main burung juga. Enggak, agak berat. Kostelmon. Oke, buang. Itu si Ali itu penghujat itu. Siapa? Si Ali tadi, PDE tadi itu. Ya kalau masih aman, banyak ini yang minta permintaan, tapi Muslim semua. Ya Muslim batalin ya, Muslim. Mau jadi narasumber mungkin. Kita turun. Ya Muslim batalin aja. Bang Blender, akunku yang ini belum moderator loh, kalau nggak bisa ngeluh. Tadi kan udah ganti akun. Tadi aku kena tombak, terus ganti akun. Oh, waktu kita Jumatan ganti kena tombak? Iya, kena PR.
Orang suara Natali desah-desahnya itu TikTok nggak terima. Bang, Tunggu ya. naik lagi nih si mod. Simon agak berat nih. Monitor mod. Minta lagi permintaan tapi si mod. Iya. Itu oten itu. Oten, cuman ya gini langka. Sat, berkas yang mau ke syariah. Giro. Sudah sore. Hari ini pun kamu kasih tidak diproses. Bang Blender mana moderatornya belum? Bentar, berat komanya, berat. Sabar. Teman yang ada di bawah bantu tap-tap layar ya. Kak Natali bantuin jadi moderator. Kak Natali HP-nya udah mulai kentang, nggak kelihatan. Hari Hilbasten. Nah biasanya ini nama-nama ini nih. Hilbasten. Peng udah 3 kali. Peng mau apa Peng? Peng, monitor Peng. Ari, monitor Bang Ari. Muslim apa Kristen Bang? Muslim A. Ya ada yang mau disampaikan Bang. Bentar ya Bang, slotnya buat Oten dulu Bang. Tenaun. Siap, izin turunkan. Sok tenaun guys. Di bawah tap dulu guys nanti. Sugante. Kayak naon. Orang yang kamu kenal, coba kita naikin. Kenapa jadi pada hilang? Muslim nggak jedog dihandap. Dialah yang ini tolong lah yang Muslim nggak jedog lah dihandap atau bos. Soalnya ini permintaannya sampai 22 orang, cuma narasumber semua. Bang Blen, bocor suara abang, dabling. Sabar, berat, gak bergerak. Gak bergerak. Berarti abang lagi disalibkan. Jadi Ini komalnya berat gitu ya jadinya. Untuk yang di bawah, teman-teman yang di bawah bantu tap layar ya. Ini saya komal Bang Blender agak beda dari ada Bang Dewa, Assalamualaikum, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju naon Kang Dewa? Menuju bulan. Suka tuh. Berai monitor berai Alpina monitor Di itu monitor komputerku kok nggak kelihatan ya tamu lainnya ya?
Berai nggak kelihatan, Alvina nggak kelihatan. Iya, ini cuma Dewa yang kelihatan. asik. Enggak cuma Bang Dewa. Lengah dikit langsung AA Dewa. Tamu-tamu yang baru pada nggak kelihatan. Komal goib kata Bang Blender. Si Pesmendil Ale. Kal, noise Kal. Masa sih? Mute dulu. Mana shot and Naik aja si Ale, nggak apa-apa daripada nggak ngomong. Mon. Oh? Masih nggak Mon? Masih nggak noise Mon? Enggak. Bentar, gue lagi lihat tamu dulu Kal, jangan ngajak ngobrol. Nggak bisa dijambak. Oh, Bang Blendernya lagi terjeda, nggak bisa menjambak Ocen. Bang Blend, jangan kelamaan ngopinya Bang Blend. Ini Komal kenapa ya nih Komal ya? Komal berserak apa gimana sih nih? Iya, Komal berserak ini. Aduh, Komal berserak di YouTube pun ikut berserak. Yang nonton kayak apa nih di YouTube nih? Atu-natu kuli nih, atu-natu kuli. Nggak tahu, teman juga ini Bang Blender pakai app apa TikToknya? Aneh. Pengaruh di YouTube langsung yang nonton dikit banget. Jadi kalau yang masuk ke sini katanya namanya nggak kelihatan, kalau di luar kelihatan namanya. Di monitorku nggak kelihatan loh, monitornya yang. Emang gitu, semua yang di HP juga. Iya, penonton kita nggak lihat ya, cuma kita di sini yang bisa ngeliat mereka naik. Iya. Ya, benar. Tadi juga waktu Gurunda diskusi sama Oten, yang typing di bawah yang nuduhnya ke Temon, gak ada ilmu kau Temon, longor kau Temon katanya. Nah, dari tadi Temon diem. Makanya aneh kata Temon, kok Temon yang dimarahin sama Muslim. Padahal Gurunda tadi diskusinya sama nyasar. Kenapa jadi Temon yang dimaki ya sama teman-teman yang di bawah? Apa dibubarin dulu apa gimana? Sabar ya Mon. Aku turun aja lah dulu ah. Pusing aku ngeliatnya kayak gini nih. Aduh, serak. Komal berserak guys, berserak Komalnya. Oh iya. Turunnya di Bang Blender juga masuk ember Bang Blender. Kan? Nggak bisa lihat apa-apa. Udah aku turun ya, pamit ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, oke. Loh, udah. Nggak jadi pamit ya aku. Beneran udah. Nggak jadi pamit guys. Alright, oh yes. Tapi suara abang kecil Bang. Gas lagi. Nah, gini dong. Serangan tadi udah banyak serangan. Udah ngomong. Siap. Tes. Main kan? Main. Aku tapi belum bisa ini ngelola tamu. Udah, tengoklah. Aku turun dulu, turun naik lagi coba ya. Udah. Udah serangan. Baron, oke. Masuk dia lagi Oten. Tengok, gas. Udah mantap. Dari refresh. Bang, itu suara anak kecil Bang. Disengajain. Baron, diskusi pun kau longor kali ke Baron. Diskusi aja sama anak-anak kau. Sengaja itu Bang. Kau kenapa? Penakut kau? Enggak kau Lender. Ya kau kalau diskusi aja sama anak-anak. Mana anak? Tadi kali gaya kau.
Apa kau minta permintaan mau ngapain kau? Apa kawan? Ada anjing Arab sini. Kamu ngapain minta permintaan? Mana Suma? Tai, memang kayak gini lah pemakan tai nih. Suma, yang kau diam-diam, pura-pura yang Suma. Iya. Ini dari suaranya orangnya kayak udah nggak ada giginya ya? Iya, betul. Suming. Oh, ada Sumi. Kau kenapa? Tikus. Selamat sore, Suma. Sore. Gimana kabar kau? Baik. Aku barusan ganti sempak. Testimoni skincare kau harus pakai masker loh, kak? Enggak. Kok jualan pakai masker gimana sih? Kamu diskusi atau enggak? Aku mau booking semua usaha jualanmu itu loh. Aduh, memang gila memang lo ini. Ayo diskusi. Tentang apa cuma ayo. Makan di warteg aja ngutang, mau ini lagi. Apa lo ini semua ini penjual skincare tapi testimoninya kau kan jago, kau kan hafal isi Bible kau buktikan. Kalau kau naik kemari, kau sampaikan firman Tuhan itu, jangan kau menghujat longor. Kau sampaikan, ya udah, kau sampaikan firman Tuhan itu, jangan kemana-mana kau cakap. Aku mau beli skincare tapi aku nggak punya masker. Memang Kristen itu harus gila ya? Iya, kayak kau nih harus gila. Biar tahu kami. Iya. Enggak, biar tahu kami Kristen itu memang harus gila kayak kau gitu ya, bukan menyampaikan firman Tuhan, bukan. Blender, kau anjing garap enggak? Nah, kan kayak gini lah. Ini ajaran kasih nih. Mau aku tanya, tinggal lihat atau enggak? Kau ditonton semua Kristen-Kristen lain seluruh Indonesia menonton, makanya banyak yang mualaf. Kayak gini lah tingkah-tingkah kau. Aku tanya kau termasuk anjing. Kau mau diskusi enggak, monyet? Tahu enggak anjing garap? Kau mau diskusi enggak? Diskusi ya, diskusi. Kau tadi minta permintaan. Ya. Ya udah, ini oten sesat temanya. Oten sesat. Bagaimana kalau temanya Islam sesat? Boleh. Kau tanggapin lah monyet. Mana kau monyet? Monyet itu yang pakai masker. Bukan. Yang nggak sunat tuh apa? Monyet nggak sunat nggak? Monyet nggak sunat nggak? Monyet nggak sunat. Ya ini kayak ini. Ya kayak kau lah monyet. Coba buka mulut kau. Coba. Kau buka sedikit. Buka. Nah. Cuy. Woi. Dorking. Woi. Ya, sehat kok. Kenapa kayak gitu? Bagus-bagus aja. Bukan dia gini Don King, dia naik ke atas menghujat. Sampaikanlah sama teman-teman Kristenmu. Aku capek aku bilangin sama kalian. Nggak ada ini loh. Maksudnya gini loh. Bukan Don King. Gini Don King, kan aku bolak-balik bilang, cobalah kalian teman-teman Kristen bersosialisasi, janganlah naik ke komal-komal Islam tuh langsung menghujat. Bilang gitu Don King, kenapa? Iya, kau sampaikanlah Don King. Adalah penyampaian, alright? Ya. Kalau Don King ini aku tahu nih, Don King ini hebat nih. Oke, lanjut Don King, lanjut Bang Juma. Lanjut Leku. Bang Blender, moderatorku Bang Blender. Ulangi coba. Udah kok. Nggak fungsi, nggak guna. Coba diulang. Udah. Udah. Ya lanjut. Udah. Oke, Don King, Leku. Kenapa? Lanjut sama Bang Juma itu oten sesat. Bagaimana Juma? Si Juma kemarin udah kalah sama aku. Masih kemarin 1 lawan 1 kami. Buka open cam aku sama dia waktu di Komal dia. Nggak ada menang kalah di sini. Kita nggak ada menang kalah diskusi ini. Nggak ada menang kalah. Cari kebenaran lah. Iya. Kan? Lanjut lagi. Ya mungkin bahas kemarin lagi bahas yang lain lagi. Kan banyak mesti dibahas. Kemarin dibuat si Juma judulnya pahlawan keluar dari kubur katanya. Alah. Siapa pula lepas? Nggak ada. Dibilang si Juma iblis lah katanya yang dari kubur itu. Dari mana lah tahu si Juma di dalam itu? Jadi kok bisa sesat ini Blender? Kok bisa sesat kami Kristen kau bilang? Oten sesat. Ya. Kenapa sesat kami ini? Karena menuhankan Tuhan yang salah. Kan Yesus sudah nubuatkan akan banyak orang yang disesatkan oknum yang membawa-bawa nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus itu dibawa di mana? Di pura? Enggak. Di biara? Di gereja. Ya itulah sudah ku jawab.
Maka tepatlah tema ini. Oten sesat? Jawabannya ya, itu jawabannya. Boleh aku melakukan pembelaan diri ya kan? Setiap orang berhak membela diri kan. Harus berdasarkan dengan data yang ada. Iya. Silakan Anda loloskan diri Anda dari kelompok orang yang disesatkan Kristus palsu itu. Silakan. Ya, jadi aku rasa kalau nggak salah ya Matius 24 ayat 24 ya kan. Waspadalah terhadap Mesias palsu yang datang kepadamu, katanya kan. Artinya jangan tidak serta merta itu dikatakan kepada murid-muridnya. Itu berlaku sampai selama dunia ada. Kepada aku kena juga, kepada generasiku juga hati-hati. Nah, itulah longormu, itulah ya, kelebihan Kristen itu begitu. Karena kenapa? Dia pandai menipu. Dia pandai menipu dengan memelintir kitabnya sendiri. Sudahlah itu surat kabar, bukan firman Tuhan, dipretelin sepena perut. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya yang sedang duduk di Bukit Zaitun. Tapi nanti kasih aku kesempatan bicara ya. Udah, saya lebih baik diam daripada berdiskusi sama anjing kurap yang tidak ada ilmu, kerjaan cuman menyesatkan. Anjing kurap ngapain dia diskusi kalau tugasnya hanya menyesatkan manusia. Tapi memang kitab suci saya menjelaskan bahwa orang kafir itu selalu membantu setan. Iblis itu selalu kemudian menggunakan saudara-saudaranya itu kafir untuk membantunya menyesatkan manusia. Itu kerjaan kalian memang gitu. Gak bisa, saya tidak bisa membiarkan orang yang penipu kayak kau itu untuk berbicara sebelum kau jujur bahwa itu bukan ucapan Yesus untuk orang di luar daripada kelompoknya. Boleh kubuktikan ya cuma ya. Sebentar lah kubuktikan. Itu ucapan Yesus hanya kepada saudara-saudaranya yang ada di Bukit Zaitun, bukan untuk kalian Kristen. Kalian ini siapa? Kalian ini siapanya Yesus? Hah? Kalian ini siapanya Yesus? Anak-anak Tuhan Yesus. Udah kau turun. Pembohong, penipu. Yesus mana ada punya anak-anak seperti kalian pemakan babi. Udah kau ke gereja sana, bersihkan kloset. Jangan kau suka nipu. Gak bagus itu. Nipu anak-anak yang benar-benar Yesus. Mana ada. Kalau Yesus pun punya anak, nonotnya dipotong semua kulupnya. Gak makan babi, gak ibadah minggu, gak nyembah dirinya. Kau bilang aja kami adalah penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus. Nah gitulah. Itu baru betul. Apa itu maksudnya batukmu? Majniati. Batuk lu itu apa maksudnya? Woi, batuk kayak orang minta nasi. Sebenarnya kalau orang ini diskusi mau jujur saja enak sebenarnya kan. Kita mau bilang apapun iman kalian tetap Yesus ya udah. Kenapa kalian takut? Tapi yang penting gak ada kejujuran, pasti gak ada keributan. Mau apapun bilang, udah Tuhan kami Yesus, sudah selesai. Kita mencari kebenaran, jangan pula menipu-nipu, itu aja. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini nasihat Yesus kepada siapa? Kepada kami Kristen. Itu aja udah salah. Itu aja udah keliru, itu aja udah nipu. Yesus menasihati muridnya Bani Israel, bukan menasihati kalian. Nah, di sini aja pondasi awalnya aja udah keliru. Mentang-mentang kalian yang punya kitab, sampai semua yang ada di dalamnya itu berasa kalian itu yang ucapan itu untuk kalian. Bukan kayak gitu dong. Itu ucapan Yesus untuk muridnya, dicatat oleh penulis buku Matius. Dicatatnya, tapi bukan berarti itu kalian di situ. Itu ucapan Yesus untuk Yahudi. Kalian bukan Yahudi. Justru dengan pola seperti itu, maka semakin nampak kalian ini memang serigala.
Yesus berbicara kepada domba. Kalian yang bukan domba berasa Yesus bicara sama kalian. Berarti kalian nyamar domba. Serigala berarti. Tolonglah saudara ya, supaya bisa kalian itu tercerahkan. Gimana mau tercerahkan kalau Yesus bicara kepada Yahudi, kalian yang merasa? Lucu kan? Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel. Mereka duduk-duduk bersama di Bukit Zaitun. Lalu kata mereka, Guru, katakan kepada kami. Nah, kata kami itu merujuk kepada siapa? Kepada kami Kristen. Kan dompa lah. Penipu. Jujur aja, oh iya itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, baru kita bicara dengan bagus. Oke, berarti Anda udah paham kan? Duduk perkaranya seperti apa? Paham. Berarti di situ tidak berbicara dengan orang Kristen kan? Tidak. Nah, itu akan nyambung itu. Sampai kepada klimaksnya kita. Begitu saudara. Jadi Anda kemudian mengakui, oh iya Yesus memang berbicara kepada pengikutnya pada saat itu. Nah, artinya Islam dan Kristen di luar garis. Akhirnya nanti akan muncul pernyataan-pernyataan Yesus ketika dia ditanya, apa tanda kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu? Nah, itu dijelaskan kepada siapa? Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, siapa kamu di situ? Kalian sudah bisa mendudukkan, oh Yesus menasihati muridnya Bani Israel agar mereka waspada. Tapi yang terjadi selama kita diskusi, seakan-akan Yesusnya itu memperingati Kristen. Kristen, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mereka yang merasa, Kristen yang merasa, sehingga umat Islam ini yang dijadikan kambing hitam sebagai penyesatnya. Kan gak nyambung. Yesus berbicara kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, Yahudi. Orang Kristen masuk ke dalam merasa dirinya yang disuruh ya waspada, sehingga umat Islam jadi sasaran, dikambing hitamkan sebagai penyesat. Padahal itu ucapan Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi ada dua golongan. Siapa itu? Islam, Kristen. Tapi Kristen merasa bahwa dia juga masuk ke dalam golongan yang diperingati oleh Yesus. Sehingga yang ada di luar cuma Islam doang. Berarti nanti yang menjadi kambing hitam cuma Islam. Siapa yang rugi? Ya kalian Kristen, rugi sendiri. Nggak bisa sampai kepada kebenaran. Kenapa? Kalian mendudukkan bukan pada porsi keadaan yang seharusnya pada zaman itu. Andai saja kalian mau jujur, Yesus berbicara meminta muridnya agar waspada. Berarti di luar dari murid ada dua kelompok. Yang pertama Islam, yang pertama Kristen, yang kedua adalah Islam. Pertanyaannya, yang datang kepada muridnya pendiri Kristen atau pendiri Islam? Itulah jawabannya. Penyesat itu siapa? Makanya kalian itu kayak apa ya? Kayak orang kejar ekor. Kenapa? Kalian tidak bisa mendudukkan keadaan, cerita yang ada pada zaman itu. Yesus menasihati siapa? Nasihati Yahudi. Di luar Yahudi yang menjadi kandidat yang sebagai penyesat siapa? Islam dan Kristen. Nah, dia akan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang cari di rumah Islam. Di Islam ada nggak kemudian ajaran-ajarannya membawa-bawa nama Yesus Kristus di gereja, di masjid, di kajian, di pesantren-pesantren, mengajak orang kemudian bertakwa dengan memakai nama Kristus Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Ke gereja, coba periksa di sana. Oh, ternyata di situ tempatnya. Ternyata gereja lah tempatnya orang memakai nama Yesus Kristus, dan mereka bukan kelompok Yahudi, tapi kelompok di luar Yahudi. Itu baru bisa sampai kepada poin kebenaran. Diskusi dibangun secara intelektual. Kita membangun karakter anak Indonesia dengan menggunakan kerangka berpikir dalam mencari kebenaran. Bukan embulet nipu. Yang dimaksud di situ siapa? Ya kami lah. Ingin kulempar asbak rokok mulutnya orang suka nipu kayak gitu. Bukan kalian, aku aja. Itu Yahudi sedang berbicara dengan gurunya Yesus. Ya, kita di luar jadi penonton, Islam dan Kristen.
Nabi Muhammad kah yang datang ke abad pertama kepada murid-murid Yesus, atau Paulus? Itu jawabannya. Nggak ada ujung pangkalnya, Bang. Kalau Islam Kristen berdebat itu nggak ada ujung pangkalnya, mending hentikan. Ya memang nggak ada ujung pangkalnya selama mereka nggak jujur, selama mereka hanya berdusta, mereka memanipulasi data Bible sendiri yang memang nggak bisa. Tapi coba kalau mereka mau jujur. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada Bani Israel. Siapa yang mengatakan, katakan kepada kami, Bani Israel. Ketika Yesus menjawabnya, maka itu jawaban untuk siapa? Bani Israel. Apakah itu termasuk jawaban untuk Kristen? Enggak. Itu baru diskusi bisa bagus. Kami, iya, itu adalah ucapan kami untuk generasi berikutnya dan sekarang ini. Wah, benar-benarlah sempurna Al-Quran ini mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Dia membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itulah kalian. Coba ada nggak yang mau jujur di sini bahwa Matius 24 itu hanya untuk Bani Israel? Ada nggak? Silakan. Nah, silakan Asep. Tadi typing di bawah katanya Bang Juma yang menyesatkan. Di mana Bang Juma menyesatkannya? Asep dibuka. Silakan Bang, silakan Saudara Asep. Kang Asep belum mandi. Nah, kan? Sep, bukan Asep. Sep. Bukan Sep. Adam pun oten juga nih, Adam. Oten juga. Waduh, Adam Inul ini. Adam Inul. Bang Adam. Kenal pot di mana, ada kan? Ya, ada. Ada yang bisa sampaikan? Kan longor dia typing berani, Bang. Lah kabur. Waduh, ini mah makanan Bang Blender. Lanjut Bang Blender, tetap mute. Malas sekali teman. Dia rindu sama Bang Juma ini, masih rindu dia nih. Jangan naikin yang udah expire juga Bang Blender. Yang penting dia tidak dalam pengaruh minuman keras sih, bisa diajak bicara. Tapi kalau lagi mabuk dia susah. Mabuk nggak dia? Coba dicek. Rasmi. Ya, selamat siang, saudara. Kayaknya dia enggak lagi pengaruh minuman nih. Aman ya. Bu Rasmi sekarang jam berapa? Kamu ini lagi nyanyi atau lagi bertanya nih? Ya, saya lagi bernyanyi. Jam berapa? Jam berapa sekarang? Kalau nyanyi ya nggak usah dijawab, nyanyi aja. Masih pengaruh minuman kayak. Masih minumnya tahun baru kemarin, pusingnya sekarang ini. Biasanya efeknya agak lama ini. Pak Adam ini, Pak Adam. Ini Oten ini begitu naik di komal ini nggak bisa bicara, lari semua di bawah typing, di atas jantungan. Oten. Pak Adam kauna monitor. Adam. Aduh. Susah Bang. Adam Inul susah, diturunin aja Bang. Iya. Rasmi, apa kabarmu Rasmi? I'm fine. Anjir. I'm fine. Aduh. Gimana sehat Rasmi, sehat? Sehat? Very healthy. Yes, I'm very healthy. Tante Amerika sekarang jadi Tante Amerika. Gimana? Masih Yesus Tuhanmu? Yes, I love it, Jesus. Sih, muka masih peta. Yes. Yes, muka masih peta. Yes, I am anak Yesus. Oh iya. Anaknya lagi. Yes. Muka masih peta ya, kotak-kotak ya.
Iya, seperti Yesus. Seperti Yesus. Yesus mana kotak mukanya, ngarang aja kau. Ngarang. Mana ada Yesus Bani Batak, Rasmi, jangan ngasal kau. Sudutnya kau lihat sudutnya. Ya, macam lapangan bola ya, pemain bola ya, sudut kanan ya. Ipo bangga mula college ngaji bangga. Yes, how are you, Mister? Jadi Rasmi, kenapalah kau masih menuhankan Yesus, Rasmi? Cinta kali kau sama Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah firman yang hidup menjadi manusia, namanya Yesus. Masih itu aja. Banyak kali Tuhanmu. Sekarang coba pastikan, siapanya Tuhanmu? Yesus, firman, Allah, siapanya? Firman yang hidup itu adalah Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi yang Tuhan itu firman yang hidup. Firman memang hidup lah, dia lagi jual gorengan sekarang. Firman, kau pun ngapain lupa panggil dia? Lagi main bola bang, Firman Hutina. Iya, Firman lagi hidup nih sekarang. Bukan, maksudnya apalah dasar kau menuhankan Yesus sedangkan dia nggak pernah mengatakan diri Tuhan? Oke, di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ia menjadikan segala sesuatu, dan firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ia menjadikan segala sesuatu. Lalu firman itu menjadi manusia. Jadi sebelum menjadi manusia, firman itu menjadikan langit dan bumi dan manusia. Setelah selesai dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman itu menjadi manusia untuk mengajari dan menyelamatkan manusia. Itu dia. Kalau matahari itu pada mulanya apa? Matahari itu tidak pada mulanya itu diciptakan oleh firman yang hidup. Tunggu, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Matahari itu apa? Awalnya. Dia matahari, langsung matahari, tidak ada awal. Dia matahari ya matahari. Oh, tidak berawal dari instruksi, ide, firman gitu enggak? Enggak ada kemudian firman keluar dari mulut Tuhan. Jadilah benda-benda penerang. Itulah. Nah, itu pada mulanya firman. Itu ada. Ya. Itu ada pada mulanya firman. Iya, tetapi yang berfirman di situ adalah firman yang hidup. Loh, apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya? Pada mulanya adalah firman. Matahari itu pada mulanya adalah firman. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, kemudian firman itu keluar dari Tuhan. Setelah firman itu keluar dari Tuhan, maka jadilah dia matahari. Coba dudukkan dulu matahari dengan Yesus sama-sama nih. Keluar dari Tuhan. Berupa apa dia keluar dari Tuhan? Antara Yesus dan firman, antara Yesus dan matahari. Berupa apa? Yesus manusia. Sabar dulu, Yesus manusia, matahari adalah sumber cahaya. Nah, bagaimana dua oknum ini bisa keluar dari Tuhan? Berupa firman atau berupa apa? Oke, firman Allah yang hidup dihidupkan. Setelah hidup dia Allah. Lalu Allah yang dihidupkan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maksudnya jadi, gimana ini teman-teman? Ada tingkatan ya, ada tingkatan. Ngerti enggak kalian penjelasan? Ada urutannya. Ngerti enggak? Bentar, begini, dengarkan sekali lagi, Coba diulang dulu Bu, diulang dulu Bu pertanyaannya Bu. Diulang. Saya tanya, siapa pertanyaanmu yang salah Juma? Ya satu-satu, jangan kayak Kristen siapa sebentar. Bentar, begini, bukan salah pertanyaan dia, bukan salah. Matahari kan benda, Yesus juga benda. Nah, benda-benda ini keluar dari Tuhan berupa apa?
Itu aja dulu, simple, singkat. Benda-benda Jadi, ini, oke, benda hidup berupa manusia dan benda hidup berupa matahari. Oke? Sekarang pertanyaan saya, benda-benda ini keluar dari mulut berupa apa? Keluar dari Tuhan. Oke, benda-benda itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sewaktu dalam wujud Allah. Kenapa jadi inilah gilanya kau? Kenapa Iya, jadi mulutnya itu ya. Yesus? Itu ya, iya, Kenapa itu jadi? kalian tidak Ya paham. inilah kau Jadi, longormu. Makanya saya benci sekali Yesus diskusi dalam dengan orang wujud Kristen, suka Allah. sekali menipu. Udah diam. Inilah kenapa saya itu paling benci diskusi sama Kristen ini, karena memang suka menyesat, menipu. Kok matahari keluar dari mulutnya Yesus? Pengen ku robek mulutnya wanita ini. Bodoh, bahlul, sombong, dongo, kuntil, bengek. Masuk mualaf aja senang. Dalam wujud Allah, Zuma. Gimana kemudian matahari keluar dari mulutnya Yesus? Itu buah-buah pengajarannya kayak gitu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Oke, dengarkan dulu. Yesus itu manusia yang keluar dari mulut rahim. Iya. Nah, sekarang Sebelum pertanyaan menjadi sederhananya Yesus, saya. Dengar. Sebelum Tolong hargai menjadi diskusi ini Yesus, ya. dia adalah Allah. Tolong dihargai diskusinya ya. Jangan bengek. Jangan dongo. Ya, dengarkan Kalau dongo dulu, jangan diskusi. menjawab. Turun. Jangan diskusi kalau Anda dongo. Yesus itu benda. Matahari benda. Dua benda ini keluar dari Tuhan dalam rupa apa dia keluar? Bisa-bisanya dia mengatakan matahari keluar dari mulut Yesus. Udah longor kali rupanya mulutnya itu. Sampai matahari bisa keluar. Kau juga ngomongnya kasar banget cuma kayak kau. Saya kasar kepada orang tompel yang otaknya dongo, stupid. Ya itulah buah-buah dari pengajaranmu. Enggak masalah. Kau debat sama saya sini. Boleh. Sekarang saya tanya samamu. Yesus dan matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Dalam bentuk apa? Logos. Apa logos itu? Firman. Firman kan? Berarti Logos. matahari logos. matahari pada mulanya apa? Enggak, saya mau cerita tentang logos. Muntah dedak langsung. Itulah kalian. Kalau diajarin untuk waras, kembali ke gila. Kau sudah mengatakan dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Logos. Pakai bahasa tipu-tipu. Bilang aja firman. Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa firman. Nah, berarti kalau begitu matahari pada mulanya apa? Dengar Jawab. dulu Juma kau dengar dulu. Sebenarnya Ya, matahari pada mulanya apa? Kau dengar dulu, jangan kau merasa Matahari menang. pada mulanya apa? Kau Silakan. dengar Juma. Sebenarnya begini, saya ketika kau membaca Alkitab pada mulanya itu saya percaya banget sama kau. Ketika kau belok-belokin ayat Alkitab, buang kitab biasa Kau itu. yang membelokkan tuyul, kok saya pula yang tidak percaya kau. Pertanyaan Makanya saya kau jelas. berusaha apapun. Pertanyaan Gak ada saya artinya, jelas. Matahari itu pada mulanya apa? Belokin ayat Juma. Udah, kau ke neraka sana, kau ke neraka. Bilang kan? aja kalau kau tidak sanggup hadapi saya, bilang. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Kamu tinggal di tenda bokongmu sampai ke dapur gereja. Pun kita cari orang yang agak sedikit bisa yang mewaras. Matahari, Yesus, dua benda. Oke? Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan. Dalam rupa apa? Karena di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kulontarkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Begitu juga di Mazmur 339. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik kali narasumber ya. Gak cukup rupanya saya di sini. Jadi ketika kemudian Yesus dan matahari kita bandingkan, dua benda ini dua-duanya keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Itu aja pertanyaan saya. Tadi sudah ada yang mengatakan dalam rupa firman. Nah, itu udah pintar itu. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Sama kan? Sama. Firman itu bersama-sama dengan siapa tadinya? Allah. Dan firman itu adalah
Allah katanya. Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka matahari juga adalah Allah. Gitu cara belajarnya. Kenapa sih kalian itu susah kali waras? Hah? Kenapa kalian susah waras? Kenapa? Ya, 007 monitor. 007. Bang. Ya. Salam. Izin Bang, di bawah Bang. 007. 007. Tadi komentar. Ya, Indri siapa tadi? Siapa? Andre Windy. Anda kalau diskusi butuh kejujuran. Janganlah nggak jujur, terjadi keributan. Selamat sore. Sore. Sore, Ge. Ya, Kristen Bang. Mau tanya. Kristen ya? Ya. Kristen Bang. Ya Bang, ya. Ya, 007 nih Islam Kristen. Ya, saya Islam. Saya daripada Sabah, Malaysia. Oh, Abang Islam. Ya, Oh iya iya. Saya mau tanya orang Kristen nih. Saya mau tanya. Bang, di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum. 303. 303. Ya. Islam Kristen Bang. Islam Bang. Islam di bawah Bang. Assalamualaikum. Islam ditahan dulu Bang. Islam tahan dulu Bang. Oke, gas. Maksud dari oten sesat ini apa Bang? Hah? Loh, mana Bang Juma? Oten sesat. Oten sesat. Ya, oten sesat. Loh, mana Bang Juma? Bentar. Mana ya? Sesat. Oten sesat, Bang. Sesat Gimana ya Bang? Enggak. Dari Bang. Bang, abang Katolik? Katolik apa Protestan Bang? Tombak kalian tumpul. Sesat kenapa ya Bang? Tombaknya tumpul dari tadi malam 6 kali saya ditombak. Kalau mati gue itu kebal gue kebalan. Makasih teman-teman yang sudah kasih akun kuat ini ya, Masya Allah. Ya, kenapa Kristen itu? Ini pertanyaan. Apakah oten sesat? Nah, kalau kita melihat Bung di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus menasihati muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus menasihati orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus itu adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu, yang menjadikan tokoh Yesus Kristus itu di luar Yahudi? Menurut saudara siapa Bang? Kelompok atau komunitas yang banyak yang memakai nama Yesus Kristus sebagai tokohnya, sebagai orang yang dijunjung mereka, sebagai panutan mereka itu di luar Yahudi, itu siapa? Toh? Ya, halo. Gak dengar suaranya. Nggak dengar Bang. Yesus berkata, cek. Belum kedengaran? Belum. Bang Zuma kedengeran, G-nya aja yang bermasalah ini. Bang G bermasalah. Kenapa nih? Bang Zuma kedengeran kok aman. Oh, alhamdulillah. Siapa tahu alasan. Pertanyaannya. Aman Ge? Ya. Aman. Oke, lanjut. Jangan panik Ge, tenang Ge. Ya, gini Bung. Yesus itu kan pengajar. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia memperingati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat, di mana penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Nah,
siapa yang menggenapi nubuatan itu? Penyesat banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu di mana? Di luar Yahudi, di Islam kah atau di Kristen? Ya bang, kalau menurut saya sih di Kristen bang. Nah, ini bagus ini saudaraku, ini jujur. Jadi yang dinubuatkan di sana, waspadalah kepada penyesat yang akan menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau misalnya ada 10 di dalam Kristen orang yang menyesatkan, 10 ini nanti masing-masing memiliki pengikut 10. Yang 10 memiliki 10, akhirnya sampai 2 miliar. Jadi banyak. Jadi gimana? Apa tindakan Anda setelah tahu bahwa ternyata penyesat itu ada di kelompok saudara? Gimana dong? Sebenarnya sih bang, ya saya itu gimana ya? Mau percaya dan tidak percaya, tapi gimana jadi bingung gitu bang. Abang ini dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik bang. Oh, Katolik memang lembut hatinya dan lebih mudah dapat hidayah biasanya daripada Protestan. Nah sekarang kalau misalnya Yesusnya menubuatkan datang penyesat dan penyesat itu ternyata berasal dari luar Yahudi, dan memang akal kita mengarahkan kita untuk tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah kelompok yang Anda sebutkan tadi, yang Anda maksud tadi, yaitu Kristen. Ya, seperti bang, itu bang. Kayak gimana ya bang kalau macam pergi ibadah, kadang juga gimana ya, kayak bingung gitu mau berdoa kepada siapa. Iya, karena ada 3 di situ. Betul tak? Iya bang, iya bang. Sebenarnya sih betul sih. Cuman kayak bagaimana iman saya ya mau mulai luntur juga, aku kayak nggak tahu gitu. Nah, tadinya abang kapan terakhir ke gereja? Tidak pernah. Bah. Kadang pergi, kadang enggak. Gitu. Iya. Soalnya bingung bang. Iya, jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami kebingungan, sebenarnya itu sudah ada cahaya yang kemudian membuka tabir kegelapan yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, karena mereka tidak memiliki kemudian pijakan untuk keluar dari lingkaran itu. Mereka akan ngotot mempertahankan ketidaktahuan mereka ketika kita datang menjelaskan, menguraikan duduk perkara yang sebenarnya mereka menganggap kita ini penyesat. Begitu. Nah, kalau saudara sekarang menjadi bingung, itu artinya otak yang ada di kepala Anda itu berfungsi. Karena Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Sedangkan satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi, mengaku pengikut Yesus adalah Kristen. Sedangkan Hindu, Buddha, Islam tidak. Berarti kandidat yang dimaksud banyak orang ini ya Kristen. Iya, sebenarnya sih iya, betul juga bang. Gimana ya, yang saya heran tuh bang, waktu saya buka Alkitab itu, ya bang, cek. Iya, terus. Bang, iya, saya waktu buka Alkitab itu di situ kalau nggak salah di ayat 23, Ohala itu bang, Ohala dan sama apa? Oliba bang, itu nggak masuk akal sekali tuh bang. Iya. Ya jadi memang banyak. Jadi saya situ mulai bingung bang. Kok di kitab suci ada seperti firman Tuhan yang berkata seperti ini bang. Ini saya bingung bang.
Ya, Karena sebenarnya saya jarang buka Alkitab, Pak. Saya buka-buka Bang, itu mulai bingung Bang. Saudara David juga sudah mulai sedikit lagi dia si David jelek ini. Anak terusir. Tuh. Orang bingung. Dia kayak orang bingung ya. Udah mau syahadat dia. Udah mau syahadat David. Udah. Bang, apa boleh kalau sebelum masuk Islam kita cari tahu Islam? Boleh Bang? Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Abang punya TikTok nama apa Bang, biar saya ikut aja Bang. Bang Suma 01 itu yang di atas. Yang ini Bang? Iya, betul. Bang G, abang tanya aja bang tentang Islam sekarang bang. Abang tanya aja selagi ada Bang Bima. Tanya aja abang yang bang ingin tahu tentang Islam. Silakan bang. Iya Bang, siap. Yang membuat abang penasaran di Islam, tentang Islam gimana? Coba abang tanya aja langsung. Ya. Iya Bang. Saya senang sama teman-teman Muslim saya Bang. Soalnya mereka tuh kayak apa? Ramah. Tidak ada dendam sama orang itu, kalau apa Bang, biar diejek Bang, hatinya sangat sabar Bang, biar diejek Bang, sumpah. Makanya saya di situ mulai senang lihat mereka Bang, kayak mulai akrab bergaul sama mereka. Kalau mereka pergi sholat, saya juga tidak mungkin kan saya tidak sholat ya Bang, saya cuma lihat aja dari luar, tunggu mereka. Begitu Bang. Saudara ini di kota mana? Saya di Weda Bang. Weda, NTT. Maluku Utara Bang. Oh, iya. Iya, pelan-pelan aja belajar Islam itu pelan-pelan belajar Islam. Karena sebenarnya apalah anak gadis satu ini, ya Allah. Malah debu. Alamak, berasa dunia miliknya sendiri dia. Ngapain dia? Nggak tahu. Dikira seksi apa ya? Dikira seksi apa? Yuk. Jangan merokok. Aduh. Kena nanti. Iya Bang. Satu lagi Bang. Iya. Yang saya kagumi itu Bang, waktu teman saya Muslim tuh kalau pergi ibadah tuh pasti buka sendalnya, pakai sepatu, harus bersih. Itu Bang, yang bikin saya makin percaya Bang, bahwa jalan satu-satunya itu jalan yang lurus. Masya Allah. Yesus juga melakukan hal yang sama. Makanya Yesus itu disebut juru selamat. Selamat itu kalau dalam bahasa Ibrani kan shalom. Shalom itu ya salam ya Islam akar katanya. Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus juru selamat, berarti Yesus itu adalah juru Islam. Lagian di dalam kitab saudara di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut orang soleh. Soleh itu kan julukan atau karakter yang dimiliki oleh umat Islam. Ya, Yesus tidak disebut Kristiani, tapi disebut soleh. Berarti dia adalah Islam. Maksudnya Islam di sini bukan seperti menjalankan syariat Islam yang ada di kami, enggak. Maksudnya Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhannya. Dan itu memang Yesus katakan di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 14 nomor 31, kalau dunia harus tahu bahwa dia itu senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Orang yang taat kepada perintah Tuhan itu disebut soleh atau muslim. Nah, Yesus mengatakan, aku tunduk melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 4 nomor 34. Berarti dia muslim.
Aku berkata-kata apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Berarti dia Muslim. Perkataannya berdasarkan firman Tuhan, perbuatannya berdasarkan perintah Tuhan. Jadi dia Muslim yang taat. Kami menyebutnya seorang yang soleh. Dan ternyata betul, di kitab Anda Yesus betul-betul disebut orang yang soleh. Dia menjalankan puasa bang, saya sudah pernah dengar ceritanya bang. Ya, Yesus pun berpuasa, Yesus pun sunat, Yesus pun sholat. Ya, lalu mengajarkan muridnya untuk berzakat. Apalagi Yesus bersyahadat. Itu semua ibadah-ibadah yang kami praktekkan itu Yesus pun praktekkan. Nah, sedangkan kata Yesus di dalam Matius 5 nya nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat harus agama yang lebih baik dari ahli Taurat, baru bisa masuk surga, kata Yesus. Berarti bang, kalau yang pada zaman dulu tuh bang, yang memuliakan Taurat itu masuk surga ya bang? Iya, zaman Taurat, orang-orang yang menjalankan Taurat dengan baik, taat kepada Nabi Musa, menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, ya dia masuk kelompok orang yang saleh. Yesus juga begitu. Pada zamannya Yesus, ketika ada pengikutnya mentaati dia untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, maka pengikutnya disebut soleh, orang-orang yang berserah diri. Nah, dalam kaidah Yudaism, orang-orang soleh itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Mereka pakai konsep itu, tetapi tidak merasa sebagai anak Tuhan. Mereka hanya mengatakan anak soleh itu apa, anak-anak Tuhan, anak Elohim. Kalau di Islam itu disebut kekasih Allah. Orang-orang yang disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang akrab dengan Allah, orang yang senantiasa selalu berkomunikasi dengan Allah. Sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada Allah, ada masalah bersandar kepada Allah, ada kemudian sesuatu yang ribet, dia selalu mengeluh kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Nah, itu yang disebut kekasih Allah. Itu yang disebut anak-anak Elohim kalau dalam pandangan Yudaism. Cuman segelintir orang, sekelompok manusia di tengah-tengah mereka menganggap anak Elohim itu sebagai Elohim itu sendiri. Makanya Allah tidak mau lagi memanggil hambanya dengan panggilan anak. Takut kemudian nanti dianggap sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Begitu. Padahal di Amsal 3 nomor 11 nomor 2, kenapa mereka dipanggil anak? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Nah itu. Jadi mereka dipanggil sebagai anak-anak Elohim karena mereka adalah orang-orang soleh. Tapi istilah itu tidak dipakai lagi, supaya jangan mengalami keadaan sama seperti Yahudi dan Nasara, yaitu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak dan anaknya itu adalah Tuhan itu juga. Seperti itu bang. Siapa? Saya juga dengar kajian-kajian bang. Enak bang kalau dengar bang. Iya. Saudara umurnya berapa? 25 bang. Masih muda. Kalau David ini sudah 54. Waduh. Wah, masih mendengar dia. 24 saya. 24. Syukurlah. Kalau bang, kalau apa sih perintah ibadah sholat itu dari zaman Nabi siapa aja sih? Apa zaman Nabi Muhammad doang gitu? Enggak dong. Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan bahwasanya para nabi itu sudah diajarkan untuk sholat, sudah diajarkan kemudian untuk bayar zakat. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 kalau enggak keliru saya. Ayat 12, sorry. Di situ dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Sungguh aku Tuhan
telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman kepada mereka, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh, jika kalian melaksanakan sholat. Nah tuh, berarti sudah ada perintah sholat. Nabi-nabi terdahulu kan beribadah dengan kaidah ketundukan. Sholat itu artinya berdoa atau tunduk, memuji, menghormat, mengibadahi. Jadi orang-orang terdahulu apakah mereka beribadah? Beribadah. Adam beribadah, beribadah. Abraham beribadah, ibadah. Berarti sholat itu memang sudah ada. Sholat itu ketundukan. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud, beribadah. Berarti sudah sholat. Akamtumus sholat. Jika engkau mendirikan sholat, kata Allah, serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu. Pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi, faman kafara ba'da dzalik minkum, yang demikian itu faqad dalla sawa'as sabil. Maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi yang tidak sholat itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Apa buktinya? Seluruh nabi sujud sholat. Tapi kenapa David kalau di rumah ibadahnya malah senam roll depan, roll belakang? David, buka mic kau David. Dia mau sadar nih. Udah apa lagi kau? David, buka minmu. Lah. Kau kan ini kan masih Kristen. Tadi ku tengok muka kau peta. Kalau kau udah masuk Islam udah berubah muka kau, percayalah. Apa lagi? Nah, ini badan kau lepes. Emang ngaruh gitu. Ya iya betul, pengaruh. Loh, berubah semua. Islam itu kan bersih. Kebersihan daripada iman. Berubah iman kau, bersih juga hati kau. Wah, berubah semua. Jadi ganteng, gak petak lagi muka kau. Apa lagi? Ya, tengok kau sekarang. Betul, itu betul. Perbedaan semua. Bang Juma, kan ada niat-niatnya sholat tuh kan. Apa udah ada niat dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu? Halo? Iya, baik. Jadi niat dalam ibadah itu dijelaskan di dalam hadits Bukhari dan juga Muslim. Inna a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau misalnya orang-orang terdahulu itu beribadah, tentu sudah ada niat. Ada niatnya memang. Sama seperti ketika saya mau sholat. Sebelum saya mendirikan sholat, pasti diawali niat. Saya berniat untuk ibadah sholat. Apa tujuannya? Untuk menundukkan diri kepada perintah Tuhan. Untuk berserah diri kepada Tuhan. Jadi semua ada niat. Nah, lain cerita kalau misalnya niatnya lain. Misalnya mau menyembah kepada, mau mempraktekkan sholat, tetapi tujuannya ria. Ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dikatakan orang beriman, dan seterusnya. Jadi orang-orang terdahulu pasti ada niat, diawali dengan niat. Tidak mungkin mereka beribadah dalam keadaan bermimpi atau tidur. Pasti diawali dengan niat. Segala sesuatu itu diawali niat. Udah nggak nus lagi kan? Tadi ada adik saya lagi senam di samping. Jogging dia. Ya. Aman. Oke, lanjut. Siap bang, siap. Kau kok sedih G? Siap bang, siap. Sedih, kenapa? Enggak bang, ya kayak lagi pikiran aja. Waduh,
Ini kayaknya udah dapat mulai hidayah ini sama kau DG. Ya betul. Kalau kau udah gak ke gereja, apa lagi yang kau pikirkan? Bang Juma. Saya kan masih pengen belajar dulu tuh dari apa video-videonya Bang Juma biar lebih bagaimana ya Bang, lebih yakin bahwa memang jalan lurus itu cuma hanya di Islam. Masya Allah. Iya. Kalau orang tua saya itu nggak berniat saya, dari saya saja. Cuma karena ya butuh kepastian yang lebih dalam ya Bang. Iya. Jangan sama seperti David. Dia tidak mau masuk Islam karena takut kulupnya dipotong, karena kulupnya sudah dipasang anting. Udah dihias kulupnya dia, dikasih anting dia kulupnya pakai tanduk ikan hiu. Aduh. Bang Juma, kan itu kan apa sih, setiap di Islam kan setiap niat itu kan harus bahasa Arab gitu. Nabi-nabi Saya kalau saya sholat ya, saya nggak ada usalli itu saya nggak praktekkan itu. Meskipun itu tidak melanggar, tapi saya nggak praktekkan. Ketika saya duduk seperti ini kayak sekarang nih, sudah ada panggilan azan. Niat saya berdiri dari tempat ini, lalu kemudian wudhu, lalu kemudian berdiri di hadapan Tuhan, ya itu sudah. Kenapa saya tinggalkan live? Karena saya berniat sholat, itulah niatku. Jadi saya tidak lafazkan nanti di hadapan sejadah usalli fardhu salati subhi rakaatain. Saya tidak seperti itu. Meskipun sebenarnya itu juga bagus, tapi saya enggak. Saya ninggalkan live ini, teman-teman. Saya izin sejenak. Saya mau ibadah sholat asar dulu. Nanti insya Allah saya akan gabung kembali. Itu sudah niat. Jadi niatku itu bersih. Mulai dari tempat saya berdiri, duduk, berdiri, jalan ke tempat wudhu, lalu ke masjid, sholat. Itu udah niat itu. Niat yang sudah teraplikasi dengan tindakan pekerjaan. Itu niat saya, itu saya sendiri. Boleh diikuti, boleh juga tidak. Yang sudah ada niat-niatnya boleh. Boleh juga begitu. Misalnya tadinya niatnya ke masjid, tapi sampai di masjid antara jalan masih ketemu Pak Bombong ngajak gosip membahas tentang harga cabai, lupa. Bisa juga. Begitu ingat lagi, tadi kan saya mau sholat masjid, sampai masjid boleh, wudhu lagi boleh. Kalau ragu karena sudah bersentuhan dengan bom, wudhu lagi, cuci tangan pakai campur pasir, karena udah salaman tadi dengan dia kan ya, pasir dengan 7 kali air. Niatkan juga boleh, ya Allah, tapi nggak mesti bahasa Arab, dalam hati aja kan. Ya Allah, saya berniat salat maghrib 3 rakaat wajib karena Engkau ya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Yang penting jangan pada saat ada bahasa Arabnya itu. Memang dia lewat itu kan anjing. itu rukun. Rukun itu hukum yang tidak boleh, tidak ada, harus diadakan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim kan itu bahasa Arab. Iya, memang wajib itu. Karena itu rukun. Rukun itu zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad tuh, kan belum ada itu. Iya. Kenapa Islam itu dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan? Itu di Islam tuh, Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, ajaranmu maksudnya. Kenapa? Karena dulu datang ajaranku kepada nabi-nabi sempurna pada zamannya, karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan cuaca, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, maka hukum itu sempurna pada zaman itu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Ya, memuliakan aku, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Maka pada saat dia datang, maka seluruh hukum itu akan disampaikan oleh beliau. Sama seperti dalam kitab Yeremia 29 itu kan, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan mencelakakan, tapi rancangan damai sejahtera, mensejahterakan, mendamaikan. Itu dinubuatkan itu. Maka Nabi Muhammad datang pada hari ini
telah kusempurnakan agamamu. Aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Jadi seluruh ajaran para nabi itu adalah pokok-pokok hukum Islam yang nanti disempurnakan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saudara. Jadi seperti misalnya di Mazmur 95 nomor 6, Yesaya 25 nomor 1, Mazmur 150 satu bab itu bercerita tentang perintah-perintah, itu bercerita tentang syariat-syariat, hukum-hukum yang mereka harus niatkan lalu kemudian mereka praktikkan dengan perbuatan. Itu tapi belum sempurna. Saya kira begitu ya, sahabat. Karena saya harus ibadah. Nah, ini sudah niat nih. Saya harus ibadah asar dulu 4 rakaat, habis itu kita lanjut lagi ya. Lanjut. Pertanyaan bagus saudara David. Jangan lupa nanti kalau sudah masuk Islam, sampaikan ke dokter jangan pakai gunting sunatnya. Itu lebih sakit. Jangan juga pakai ini. Jangan juga pakai apa namanya itu, laser, itu juga nggak bagus. Mending minta sama dokternya pakai ini, solder, itu lebih bagus. Cepat sembuh kalau soldernya. Silakan. Ya Allah, ya Allah. Mungkin Bang Dewa bisa kasih pencerahan tentang Islam, Bang Dewa, monitor. Ini cewek cantik amat ini, Bang. Iya, monitor Dewa. Tadi mendengarkan sih tadi. Ya. Dan pertanyaannya, baik, Bang David, Bang G masih monitor Bang G? Siap Bang, saya dengar. Bang G, mana ya Bang G? Siap Bang, siap. Baik. Bang, siap Bang. Tadi Bang Jumasi sudah menjelaskan ya. Bang G di situ tertarik dengan yang namanya bersih. Nah, kalau di Islam itu Bang, di Islam itu kami bukan hanya bersih Bang, tetapi kami itu, ini tampilannya begini amat ya. Kenapa ya Bang Blender ini? Duh. Baik, kedengar nggak? Tes. Kedengar? Kedengeran. Dengar Bang, dengar. Baik. Di Islam itu, di Islam itu kami bukan hanya diajarkan bersih Bang, tetapi kami diajarkan suci. Jadi poin di sini ya Bang, yang namanya bersih itu belum tentu suci Bang. Tapi yang namanya suci itu sudah pasti bersih. Contoh kayak gini, pada saat abang itu mandi, di Islam ya, kami di Islam ya, di Islam kami setelah kami, mohon maaf ya, berhubungan dengan istri, kami diperintahkan untuk mensucikan diri. Bukan hanya mandi, tetapi ada yang namanya syarat-syarat untuk mensucikan diri setelah kita berhubungan, ataupun seorang istri yang kedapatan menstruasi ya. Nah di situ bukan hanya bersih Bang. Apakah ketika kita menggunakan sabun kita bersih? Bersih Bang. Apakah kita menggunakan sampo kita bersih? Bersih, diakui. Tetapi di situ yang namanya bersih belum tentu yang namanya suci. Begitu Bang. Ya. Nah, terus itu yang pertama, yang kedua, tadi Abang mengatakan Yesus itu adalah jalan yang lurus. Umat muslim mana yang kami tidak sepakat kalau Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus? Cuma sayangnya Bang ya, ketika orang-orang mengatakan Yesus adalah jalan yang lurus, sinyalnya ini. Kedengar nggak, Bang Blen? Tidak dengar Bang. Dengeran aman kok Kak. Aduh. Aman, baik. Kami percaya umat muslim, kalau Yesus, baik, kalau Yesus itu adalah jalan yang lurus. Betul mas, sayangnya untuk Bani Israel Bang. Sementara kalau misalkan abang menggunakan akal ya, menggunakan akal di sini. Pada saat Yesus mengatakan akulah jalan, betul akulah jalan. Tapi sayangnya Bang, jalan menuju surga lewat pintu Yesus itu sudah tidak ada. Terbukti Bang, kalau kita mau menggunakan akal Bang ya, ada nggak jalan Yesus Bang? Ada nggak di dunia ini Bang? Baik itu di Indonesia atau di luar negeri, ada nggak Bang jalan Yesus? Nama jalan Yesus ada nggak? Nggak ada. Tidak ada Bang. Yang ada itu jalan Muhammad. Jalan Muhammad itu ada. Tapi kalau jalan Yesus sudah tidak ada Bang. Itu terbukti jalan Yesus itu tidak ada. Yang sekarang ada itu adalah jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik apapun Bang G, sebaik apapun yang namanya Bang David, andaikan tidak mengimani yang namanya Rasulullah, tidak ada tempat di surga Bang. Tidak ada tempat.
Karena Yesus hanya diperuntukkan jalannya untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya mengatakan, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ada nggak yang mengatakan, wahai orang-orang Arab? Tidak akan pernah ketemu, Bang. Tetapi yang diseru dalam Al-Quran, ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia, ya Bani Adam, dan lain sebagainya. Itu Bang ya. Nah terus tadi Abang mengatakan, apakah nabi-nabi sebelumnya mengajarkan sholat? Tentu Bang, mengajarkan sholat. Cuma sayang Bang, sholatnya itu tidak diceritakan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sholatnya seperti apa? Yang konon ada yang mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sholatnya hanya berdiri saja. Ada yang mengatakan para nabi yang lain sholatnya hanya duduk saja. Dan lain sebagainya. Seperti halnya di dalam kitab Keluaran 40 nomor 32. Tadi Abang mengatakan harus mencucikan diri apabila mereka masuk ke mesbah pertemuan, dan apabila mereka datang ke mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya. Ini wudhu Bang. Ini mensucikan diri. Bagaimana mungkin kita mau menghadap Sang Maha Suci sementara badan kita itu tidak suci? Ini kan hal yang mustahil Bang, seperti itu. Maka dari itulah kita harus mensucikan diri Bang, bukan cuma bersih. Nah begitu Bang ya. Nah terus di dalam Matius 26:39 caranya itu Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 nomor 42 di situ dikatakan membungkuk ke tanah dengan mukanya kedua lututnya dan lain sebagainya. Nehemia 8 nomor 7 di situ dikatakan lagi sampai kepada sampai bersujud kepada tanah Bang. Jadi seperti itu Bang, cara yang namanya sholat di dalam nabi-nabi sebelumnya. Karena poin inti ajaran para nabi itu poin intinya cuma dua Bang. Poin intinya, yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua sholat. Itu poin inti ajaran para nabi. Dan kalau misalkan kita mau konsep keselamatan di dalam Islam, semua itu sudah masuk ke dalam rukun Islam Bang. Rukun Islam itu ada 5. Nah, yang kelima ini semuanya sudah termasuk ke dalam sholat. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kita melaksanakan yang namanya sholat. Yang ketiga, kita melaksanakan yang namanya puasa. Yang keempat, kita zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dan konsep keselamatan ini semua sudah terdapat di dalam sholat Bang. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat, apakah umat muslim kami mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kami mengucapkan Bang 2 kalimat syahadat. Betul? Pada saat tahiyat akhir sama tahiyat awal, tahiyat akhir, kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu sudah 2 Bang masuk. Nah yang ketiga, kita masuk ke puasa. Ketika yang namanya umat muslim melaksanakan sholat, apakah kita makan dan minum Bang? Coba saya tanya umat muslim, kita pada saat puasa, pada saat kita sholat, makan dan minum tidak? Enggak. Kita tidak ada pada saat sholat makan dan minum. Itu tandanya kita berpuasa. Pada saat kita itu menghadap yang Maha Kuasa. Kegiatan apapun juga pada saat sholat itu dihentikan Bang semua. Semua fokus kepada sholat. Yang keempat, kita berzakat. Pada saat azan dikumandangkan, apakah kita tidak menzakatkan waktu? Tidak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan lain sebagainya. Itu kita sudah berzakat waktu Bang. Berzakat waktu untuk apa? Untuk menghadap kepada yang Maha Kuasa. Nah, karena di dalam Islam itu ada 3 panggilan ya di dalam Islam. Yang pertama, pada saat azan dikumandangkan, ini adalah panggilan yang tidak pernah bisa kita nanti-nanti. Yang kedua, pada saat kita dipanggil untuk ke tanah suci. Dan yang ketiga, pada saat Allah memanggil kita, yaitu ajab pada saat maut itu Bang ya. Nah yang terakhir Bang, konsep keselamatan di dalam Islam yang terakhir, itu kita menunaikan yang namanya ibadah haji. Ibadah haji ke tanah suci. Ketika yang namanya kita sholat, baik itu di Indonesia, baik itu di Mekah, di Madinah, dimanapun juga, sama tidak menghadap kita ke Ka'bah? Saya tanya, sama tidak umat muslim? Dengan yang sama semua Bang. Kami seragam. Jadi konsep keselamatan itu sholat Bang sudah ada. Nah jadi lengkap sudah Bang. Karena sesuai dengan apa yang Dewa katakan,
Betul, ibadahnya rapi, ibadahnya kompak, dan lain sebagainya. Andaikan ibadahnya itu tidak kompak, kacau bang, kacau. Contoh kayak gini ya, imamnya itu orang mana, orang Arab. Pada saat dia memimpin sholat, Allahu Akbar, datang orang Padang bang, Allah lagadang, beda ini. Ya kan, kacau tidak? Kacau. Datang orang Sunda. Datang orang Sunda. Allah gede pisan. Datang lagi orang Arab, orang Betawi. Allah gede banget. Wah, ini kacau bang. Ibadah kayak gitu, kacau. Ya juga ya. Ya benar ya. Iya, semua kami kompak bang. Kami semua menghadap kepada kiblat. Kiblat kami itu adalah ke Ka'bah. Itu adalah jalan supaya kita itu tidak tersesat bang. Nah, kembali lagi ke tema yang tadi ketika abang menanyakan kalau Yesus itu adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, pada saat Yesus mengatakan seperti itu bang ya, sekarang yang namanya jalan harus punya arah. Setuju tidak bang? Setuju. Nah, sekarang Yesus ketika menanyakan jalan, hidup, dan kebenaran tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Arahnya kemana bang? Saya tanya. Bangsa Israel. Oh, enggak ada bang di gereja bang. Enggak ada. Yesus sudah tidak punya arah bang. Tidak ada arah. Yang punya arah itu hanya umat muslim. Kemana arah kami itu? Arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Orang yang tidak punya arah, jelas. Orang yang tidak punya arah, jelas dia akan tersesat bang. Pasti akan tersesat dia. Setuju tidak bang? Abang misalkan ya kenalan sama janda. Main aja ke rumah saya. Ya kan, tapi ternyata janda itu tidak menunjukkan jalannya kemana, arahnya kemana. Abang nyampe tidak bang? Abang tidak akan pernah nyampe bang. Kalau misalkan abang tidak punya arah. Kalau abang tidak punya arah, pasti abang tersesat. Begitupun umat muslim. Kami sudah ditetapkan arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Siapapun juga umat muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia akan kehilangan arah, pasti dia akan tersesat. Tersesat dia pasti bang. Maka dari itu, sebagai umat muslim, supaya kita tidak kehilangan arah, jaga yang namanya sholat. Kalau itu bang. Islam itu Mantap tidak bang? Bang, apakah itu neraka kekal? Jaminannya? Oh tidak bang, tidak kekal bang. Kalau umat muslim itu bang ya, seburuk-buruknya umat muslim. Aduh musik Bang Ge noise musik banget loh. Bang Ge. Di mute coba. Aku nggak bisa, moderatorku nggak fungsi soalnya. Di mute coba. Lanjut bang. Ya. Apakah umat muslim yang tidak melaksanakan sholat dia akan selamanya di neraka? Kalau di dalam Islam bang ya, seburuk-buruknya akhlak muslim, tetap ujung-ujungnya adalah surga. Tapi kemungkinan besar kalau orang seperti itu pasti akan mampir dulu bang. Entah itu mampir di syair, entah itu mampir di sakor, kami tidak tahu bang. Wallahu alam seperti itu. Tetapi kalau dia yang namanya menjaga yang betul, memang betul. Di dalam hadis diceritakan, itu pembahasannya panjang itu bang ya. Hadis Nabi Muhammad mengatakan dia bersujud kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan hambaku walaupun dia punya iman sebesar biji jagung. Allah mempersilahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjemput umatnya. Setelah itu Nabi Muhammad bersujud lagi di hadapan Allah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan umatku walaupun di dalam hatinya ada iman sebesar biji jaroh. Allah izinkan, Allah selamatkan itu. Dan kemudian Nabi Muhammad pun bersujud kembali sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan umatku walaupun di dalam hatinya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dari yang biji jagung, biji kurma, biji jaroh, biji sawi, sampai akhirnya yang tidak ada biji sama sekali bang. Hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu pun pada saat menikah. Gitu bang. Ya, dan Nabi Muhammad abang tadi mengatakan ya. Nabi Muhammad kan untuk seluruh umat ya. Nah ketika waktu Nabi Muhammad itu menjemput umatnya itu, apakah yang akan menjemput umat Kristen, Hindu, Buddha gitu?
Oh enggak bang, Nabi Muhammad hanya menjemput umatnya saja bang. Dari mana kenalnya itu? Dari kami sholat bang. Nanti Nabi Muhammad akan mengenali kami lewat sholatnya bang. Makanya orang yang tidak melaksanakan sholat, Nabi Muhammad tidak akan kenal bang. Maka dari itu, selagi kita masih bernapas, jagalah sholat kita. Insya Allah setelah kita berhenti bernapas nanti, sholat itulah yang akan menjaga kita nanti. Yang namanya sholat itu bukanlah part time. Yang namanya sholat bukanlah sometime. Yang namanya sholat bukanlah no time. Harus full time juga on time. Karena mati itu anytime. Alright. Gitu, Bang. Ayo hidup. Janda semakin terdepan. Alright. Jangan kenceng-kenceng ada Bunda Rahma. Ya, Dewa belajar bahasa Inggris bang. Belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit ya kan. Nah gimana bang? Ada pertanyaan yang lain? Silakan abang berproses aja ya. Pagi di situ belajar, berproses, terus aja belajar, terus aja berjuang sampai pada suatu hari Allah mengatakan saatnya pulang. Disitulah perjuangan dan belajar dihentikan. Semua pun dengan kesabaran berproses itu. Sebentar. Bersabarlah dengan proses. Bunga tak mekar karena dipaksa, tapi karena ia sabar menerima cahaya, air, waktu. Begitu pula dengan jiwa kita. Ya, silakan bang. Nanya apa bang? Bang G. Siap bang, siap. Kan kalau di dalam Muslim kan bang, ada tadi berapa rakaat? 5 rakaat ya bang. Apa? 5 sholat apa 5 rakaat? 5 rukun Islam maksudnya. 5 rukun Islam, betul. Bang, kalau di antara salah satunya kita tidak mampu, itu gimana bang? Maksudnya nanti masuk apa neraka atau? Tidak bang. Allah itu maha tahu bang. Yang namanya sholat itu harga mati bang. Siapapun dia, apapun pangkatnya, Allah maha tahu. Yang namanya sholat semua orang pasti bisa. Bagaimana kalau orang itu sakit, ya kan? Dia bisa yang namanya sholat dengan tidur, dengan cara rebahan. Bagaimana kalau dia cacat, tidak bisa berdiri, dia bisa sholat dengan jongkok. Bagaimana kalau misalkan dia jongkok tidak bisa dan rebahan pun sulit, dia bisa yang namanya sholat melalui kode mata. Bagaimana kalau kode mata pun tidak bisa, karena mungkin kemungkinan besar dia mata keranjang, dia bisa sholat menggunakan hati. Bagaimana kalau hati tidak bisa? Jelas orang itu mati bang, kalau tidak punya hati. Allah maha tahu bang, sholat itu pasti bisa, siapapun juga bisa melakukannya bang. Karena percuma umat muslim melakukan hal kebaikan apapun juga, dia sedekah setiap bulan, dia berangkat naik haji setiap tahun, tapi ketika dia tidak melaksanakan sholat, imannya amal kebaikannya sulit untuk sampai bang, sulit untuk sampai. Tetapi ketika umat muslim itu melaksanakan yang namanya kebaikan, terus dia sholat, insya Allah amal kita itu langsung sampai. Karena Allah menilai dari yang namanya sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalnya itu baik. Kalau sholatnya buruk, amalnya pun pasti itu buruk bang. Maka dari itu, sesuai dengan apa yang Dewa katakan, jagalah yang namanya sholat, insya Allah selagi kita masih bisa bernapas, jaga yang namanya sholat. Dan setelah kita berhenti bernapas nanti, insya Allah sholat itulah yang akan menjaga kita nanti. Gitu bang. Tapi kesimpulannya ibadah apapun kalau ibadahnya bukan sholat itu nggak ngejamin surga ya? Oh, sholat juga nggak bisa ngejamin surga bang. Sholat juga nggak bisa. Sholat itu kewajiban bang. Sholat itu kewajiban. Tidak ada umat muslim ketika sholat itu kami itu untuk mendapatkan surga. Tidak ada. Sholat itu kewajiban. Kita ini pantas tidak? Kita ini kan seorang hamba bang. Seorang hamba. Allah hanya memerintahkan kepada kita 5 waktu. Kita ini sanggup nggak sih seorang hamba? Sanggup kak? Buktinya alhamdulillah kita banyak yang sanggup bang. Gitu bang. Kata siapa umat muslim mengatakan sholat bisa menuntun kita ke surga? Mimpi bang. Jangan mimpi. Ya, sholat yang kita kerjakan ini berapa tahun sih? Usia kita ketika di dunia berapa tahun sih bang? Berapa tahun? Kalau kita mau hitung-hitung bang, bahkan saya pribadi ya bang, saya pribadi, andaikan saya mau ngomong kepada abang nih ya, saya pribadi belum tentu bang, saya bisa langsung masuk ke surga bang. Walaupun saya sering menjaga yang namanya sholat, belum tentu bang. Harapan kami sebagai umat muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah itu sangatlah tipis bang.
Sangat tipis. Tapi ada satu bang yang membuat saya yakin, yang membuat harapan kita itu besar supaya kita itu masuk ke dalam surga. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat harapan kita itu besar bang. Itu, ya. Bisa jadi bang, sholat yang kita kerjakan selama ini kita punya sifat ria. Bisa jadi ketika kita bersedekah kita punya sifat ria. Bisa jadi pada saat kita melaksanakan yang namanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci ada uang haram tercampur di situ bang, ya kan? Belum tentu itu diterima. Tapi ketika yang namanya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mau dilakukan bagaimanapun juga, insya Allah yang namanya solawat kepada Nabi Muhammad pasti akan sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna aunasi bisafaati yaumul kiamati aksaruhum alaya solatan. Sesungguhnya orang yang dekat denganku nanti adalah orang yang bersolawat kepadaku. Nah, ini yang membuat harapan saya besar bang. Saya bersolawat. Bayangkan umat muslim setiap hari bersolawat berapa kali. Dalam sholat kita bersolawat bang. Mau dilakukan dalam hal apapun juga bang, salawat itu bang, insya Allah yang namanya salawat pahalanya pasti Allah terima, pasti itu bang. Ya, tidak akan ada yang pernah yang menghalangi. Ketika di dalam hadis dikatakan bang, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi, malaikat itu sanggup untuk menghitung bang. Tetapi pada saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung berapa banyak pahala solawat, kalau misalkan kita bersolawat itu secara berjamaah bang, malaikat tidak sanggup untuk menghitung bang. Betapa luar biasa yang namanya solawat itu bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bang yang membuat harapan saya besar untuk masuk ke dalam surganya Allah. Saya bersolawat bang. Saya melaksanakan yang namanya sholat. Belum tentu bang sholat saya diterima. Tetapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat yang namanya perjuangan kita. Allah melihat yang namanya usaha kita bang. Pada saat kita melaksanakan yang namanya puasa, belum tentu itu juga diterima. Pada saat kita melaksanakan zakat, belum tentu juga diterima bang. Maka dari itu, Dewa menyarankan kepada umat muslim, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW setelah sholat. Ya, setelah sholat. Bersalawat kepada beliau. Ya, itulah makna yang namanya sholawat bang. Silakan bang. Oke. Ya, mungkin sedikit ya Gi ya. Salah satunya ibadah sholat kami ketika imamnya itu tukang beca atau siapapun ya, dia memenuhi syarat. Udah, kemudian jemaahnya itu presiden, nggak bisa berhenti. Terus jemaahnya paling belakang nggak bisa. Itulah Islam itu tidak pernah memandang siapapun, baik kaya miskin, nggak pernah memandang. Jangan mentang-mentang dia presiden, terus dia di depan, nggak ada, belakang, nggak ada berhenti. Itulah Islam, keren nggak? Beda. Iya. Dengan Walaupun pangkatnya, gereja. kalau dia sholatnya ketinggalan, itu ya kan di belakang dia. Iya belakang, mau dia presiden pun sekalipun. Iya. Peduli. Itulah yang saya salutin sama ibadah orang Islam itu, bukan rapinya doang, teratur gitu. Betul itu. Orang biasa juga kalau bisa imam ya di depan mau benar, kerja. yes. Itu yang saya salutin, nggak mandang pangkatnya apa. Nggak mandang, itulah Islam. Itulah kerennya Islam, nggak mandang. Walaupun di bawah siapa nggak memandang. Itulah Tuhan untuk seluruhnya tanpa memandang. Artinya Tuhan itu adil. Beda dulu kalau ke gereja perpuluhan, yang paling banyak perpuluhan duduk depan, kalau nggak belakang, berserak, ya kan? Hah? Iya, ketika masuk tempat ibadah, alas kaki dilepas. Yes. Itu kan menunjukkan itu tempat itu kan kesucian. Yes, benar. Ben. Mereka lebih menghormati rumah sendiri bang Blen. Ya, lebih menghormati rumah sendiri daripada rumah ibadah. Yes. Mereka masuk rumah sendiri, mereka lepas sendal. Ketika mereka masuk rumah ibadah, sendal mereka pakai. Kan ini kan tidak pantas seperti itu, Bang David. Betul tidak? Iya. Iya. Bang. Apakah masuk muslim ada jaminan keselamatan ya, Bang? Muslim Islam aja artinya udah selamat, Bang. Islam artinya udah selamat. Mau ngapain abang minta ayat-ayat? Islam artinya selamat, Bang. Tidak seperti ajaran-ajaran agama-agama yang lain, Bang. Hanya diperuntukkan untuk kaumnya.
Seperti halnya Yahudi. Yahudi untuk siapa bang? Untuk keturunannya Bani Yakob. Seperti halnya Yesus Nasrani. Nasrani itu apa bang? Nasrani itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang dari Nazaret. Sementara Islam netral bang. Islam artinya selamat. Siapapun juga yang mau selamat, silakan masuk Islam. Yang tidak mau selamat, silakan keluar dari Islam. Maknanya itu selamat bang. Tapi Kristen, aduh kalau saya bawa ayat bang, diusir bang. Kasihan. Diusir. Mau sebaik apapun abang bang, yang namanya abang tidak mengimani kedatangan Rasulullah ketika kami sudah mengabarkan, tidak ada tempat bang di surga. Tidak ada tempat bang. Ya, sebaik apapun dia, agama manapun juga, sebaik apapun dia, tidak ada tempat di surga. Karena standar di Islam, standar keselamatan Islam bukanlah kebaikan, tapi standar Islam itu adalah kebenaran. Yang namanya kebenaran sudah pasti baik. Yang namanya baik belum tentu itu benar. Makanya kebenaran dulu bang. Oh ya. Iya bang, soalnya saya juga kan pernah dengar cerita-cerita Islam ya kan bang, itu mereka bilang waktu beliau dilahirkan itu mukjizatnya sangat besar bang. Mujizat, baik kita bicara mujizat sekarang bang ya. Baik, kalau misalkan toh bang ya, abang ini seorang ateis bang, abang adalah seorang ateis. Apakah abang bisa percaya informasi yang ada di dalam Bible, yang mengatakan Yesus bisa menghidupkan orang mati lah, Nabi Daud bisa beginilah, Nabi Adam bisa beginilah, sementara jejaknya kita tidak tahu bang. Tidak ada sama sekali bang. Karena mujizat yang diberikan oleh para nabi itu sifatnya kontemporer bang, semuanya. Hanya sifatnya sementara, ya. Semua sudah Allah angkat. Nabi Sulaiman alaihissalam yang konon beliau punya kendaraan yang terbuat dari angin, mana kendaraannya sekarang bang? Masih ada atau tidak? Sudah tidak ada bang, sudah Allah angkat. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan menggunakan tongkat, tongkatnya masih ada atau tidak? Tongkatnya sudah Allah angkat bang. Andaikan tongkatnya itu masih ada, saya siap gadai mertua bang. Saya beli itu tongkatnya bang. Kalau misalkan tongkatnya masih ada. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Mana orang yang matinya? Masih ada atau tidak? Sudah tidak ada bang. Nabi Isa bisa menghidupkan penyakit lepra, penyakit lepra, penyakit lumpuh, yang buta bisa melihat. Itu semuanya itu sudah tidak ada bang. Sifatnya kontemporer karena semua para mujizat para nabi sudah Allah angkat semuanya. Tetapi yang luar biasa bang, ada satu mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat bang. Bukan hanya bisa kita lihat, tapi bisa diwariskan kepada kita semua. Apa itu? Al-Quranul Karim. Inilah mujizat terbesar yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat bang. Ya, bahkan saya beberapa kali menantang ya, ketika saya di koma, berapa kali menantang di dalam surah Al-Baqarah, andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja. Allah tantang itu. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, tidak ada satupun di zaman sekarang orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Kalau andaikan ada yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran bang, hari ini saya jadi ateis bang. Hari ini saya akan murtad bang. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kenapa seorang Mahadewa berani mengatakan demikian? Karena Allah sudah menjamin bang. Kalau Allah sudah menjamin, akal manusia mana yang bisa sanggup membuat ayat semisal Al-Quran? Kalau Allah sudah menggaransi itu semua, pikiran manusia mana yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran? Allah mengatakan, andaikan kamu tidak sanggup seorang diri, maju lu semua. Dari mulai insinyur sampai tukang kondensor, dari mulai dokter sampai tukang beca, dari mulai profesor sampai siapapun juga, bahkan semua dikumpulkan sama Allah. Silakan buatkan ayat semisal Al-Quran. Ini dengan kata lain bang, bahasa Allah ini bahasa sombong bang, kalau abang pengen tahu. Kalau misalkan saya bertanding dengan Bang Blender berani nggak berantem dengan saya? Andaikan saya kalah, saya siap jadi budak Bang Blender. Andaikan Bang Blender itu kalah, Bang Blender harus jadi budak saya. Apakah itu fair? Itu fair bang. 1 lawan 1. Tapi Allah dengan jelas mengatakan, kalau lu nggak sanggup seorang diri, maju lu semua, kata Allah. Maju semua. Ada nggak yang sanggup bang? Tidak ada bang. Ada nggak yang mencoba-coba? Banyak bang. Yang mencoba membuat ayat semisal Al-Quran, tidak ada satupun yang sanggup bang. Dulu di zaman Rasulullah ada trio wek-wek bang. Ada trio wek-wek. Namanya Al-Anas bin Malik, Abu Sofyan, sama Abu Jahal.
Ini 3 orang ini ingin membuat yang namanya ayat tandingan berupa Al-Quran. Sampai-sampai mereka kumpulkan semua penyair-penyair yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah Arab untuk menandingi yang namanya Al-Quran. Mereka tidak sanggup, Bang. Tidak sanggup mereka, Bang, satupun juga. Apalagi di zaman sekarang, Bang. Silakan Abang carikan ya, carikan. Ada orang yang mampu membuat ayat semisal Al-Quran, saya tidak akan menunggu lama. Satu keluarga saya murtad, Bang. Satu keluarga saya murtad. Hari ini, nggak perlu nunggu-nunggu lama, Bang. Inilah ayat yang luar biasa, Bang. Ayat spektakuler di dalam Al-Quran yang tidak akan pernah terbantahkan, Bang. Ini adalah salah satu bukti mujizat yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya bisa dilihat sama Abang, bahkan bisa diwariskan kepada kami sebagai umat Muslim, Bang. Mantap itu, Bang, baru. Ya. Apa yang kurang di dalam Islam, Bang? Semua lengkap, Bang, di dalam Islam. Mujizat semua Allah angkat, hanya Al-Quran yang tidak pernah Allah angkat sampai kapanpun juga, Bang. Sampai hari kiamat. Hehehe. Allahu Akbar. Gitu, Bang. Silakan. Mau tema apa lagi? Intinya ginilah. Intinya gini, sebentar David. Intinya kalau masuk Islam, yang cewek-cewek Islam tuh wangi-wangi bersih-bersih. Itu yang pertama. Ini si Kira Khadijah aja bersih ini. Mana? Cantik ini. Mana? Kau sekarang belum bisa kau bilang cantik, muka kau peta. Belum bisa kau sekarang. Kau nanti berubahnya nanti kalau kau sholat, wudhu tiap hari. Itu dia berubah. Wudhu terus. Sekarang mana bisa muka kau peta. Ini saya selera, kau bau nggak sunat. Aku aja dulu sunat. Gara-gara cewek dulu. Punya kau bau kali, Bang. Gara-gara cewek sunat kau nggak selera cewek. Banyak kali aku ditolak cewek gara-gara nggak sunat. Sunat itu mukanya imut, mukanya itu. Siapa? Dulu Bang David. Dulu Bang David ya. Bunda Siti Khadijah itu apa sih namanya? Apa sih? Ibaratnya begini ya. Yang namanya perempuan atau wanita yang cantik itu, dia itu akan takut kalau misalkan terbakar oleh matahari. Mungkin dia sudah melakukan pedicure, manicure, dikukur, makan bubur, dicukur, atau apapun juga. Dia takut, Bang. Takut dia itu keluar rumah karena tersengat oleh sengatan matahari. Tapi sekarang, Bang, Bunda Siti Khadijah, Bang, ya, sudah akhlaknya sudah baik, sedangkan wanita yang cantik akhlaknya akan takut terbakar api neraka, Bang. Jangan takut terbakar sama matahari, Bang. Hah? Sekarang dia udah takut, Bang, ya. Abang nggak takut, Bang, terbakar matahari? Yang ini loh nih, yang ada di sini loh, ini nih. Nggak boleh. Islam nggak boleh gitu, nggak boleh menginginkan orang lain. Islam nggak boleh. Kalau Kristen baru boleh. Nggak boleh. Jangan. Jadi kalau misalnya mukanya manis nih. Iya, itu karena wudhu, sholat. Itu dia dengan sendirinya. Karena nggak makan babi juga, Bang. Betul, karena makan babi. Oh gitu ya. Suaranya enak amat ya. Oh iya dong, apalagi kalau baca Bible, Bang, penuh hikmat, Bang. Oh iya. Terguncang aku. Dulu Natali Kristen ya dulu. Masuk Islam. Aduh. Masa sih? Iya. Wah, bukannya Islam lahir. Salah kok. Belum tahu dia, Bang Blender, belum tahu. Iya. Kasih tahu dong, cantik. Ya. Jangan, udah punya suami, nggak boleh. Kalau Kristen baru boleh, ini punya suami, jangan. Nggak boleh menginginkan orang lain di Islam. Dia pengen tahu aja bener apa enggak dulunya Kristen gitu ya, Bang David ya. Kalau kau nanti cantik, syarat, berani. Hah? Jangan gitulah. Jadi kau mau ngapain nengok? Artinya gini, David, udah itu semuanya ya nikmat dari Allah. Kalau kau benar-benar bertuhankan Tuhan yang benar, meminta kepada Tuhan yang benar, insya Allah pasti akan dipenuhi keinginanmu. Itu dia.
Kalau Tuhan yang benar, kalau Tuhanmu salah, gimana mau dipenuhi? Lakukan kewajibannya, berdoa kepada Tuhan yang benar, maka keinginan kau pasti akan dipenuhi. Itu dia. Cuman memang harus dengan sabar, nggak langsung macam iklan. Minum obat langsung sembuh, enggak lah. Semuanya kan berproses. Paham David? Bang, Iya, David. Bang Blender. Bang David. Kalau Bang David emang mau masuk Islam, tadi kan banyak belajar tuh ya. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak dipikir. Nanti aku mampu nggak jalanin rukun Islam? Aku mampu nggak itu semua? Sholat bisa apa enggak? Semuanya full Arab. Aku cuma Indonesia gitu kan, nggak ngerti bahasanya Arab. Nggak usah dipusingkan Bang. Pasti Bang David mikirin kayak gitu juga ya kan? Pernah mikir gitu ya? Iya. Nah, nggak usah pusingin gitu Bang. Soalnya gini Bang, Abang, kalau memang udah yakin Islam itu benar, Abang yakin Abang ini harus ke Islam. Kalau memang udah yakin ya udah Bang. Iya. Abang tuh jangan nunda kebaikan. Kita nggak ada yang tahu umur kita kapan. Gak usah menggatal juga suara hak-haknya, biasa aja kali. Jadi nggak usah dipusingin. Nanti aku tunggu belajar dulu deh. Makanya Bang Blender bilang berproses. Jangan bilang nunggu aku selesai bisa sholat, bisa ini, bisa Quran, bisa ini itu baru aku masuk Islam. Jangan gitu Bang. Kita nggak ada yang tahu umur kita itu sampai kapan. Ya kalau kita bisa menjamin, nanti setelah aku syahadat, ya berapa tahun lah baru aku meninggal. Nanti setelah syahadat barulah aku meninggal. Kita nggak ada yang tahu. Yang pasti kita tuh jangan nunda kebaikan. Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Kalau kita yakin kita harus masuk Islam, kita udah tahu Tuhan yang benar itu Islam yang memperkenalkan. Ya udah, kita pegang dulu aja kuncinya. Setelah kita masuk Islam, ini yang aku alamin sendiri Bang. Ini aku rasa pun rata-rata semua mu'alaf juga kayaknya ngalamin dengan apa yang aku alami juga. Setelah bersyahadat, semua yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, Allah mampukan Bang. Yang dulunya aku pikir Islam itu sholatnya sulit, bahasanya Arab, aku nggak bakal bisa. Ternyata setelah bersyahadat Allah mudahkan itu semua. Gak lama setelah bersyahadat gampang. Ternyata dulunya aku menghafal Bible-ku itu dulu nggak bisa gitu, bertahun-tahun aku jadi OT dulu, sulit banget hafalin Bible. Ternyata setelah bersyahadat mau hafal bacaan-bacaan sholat gampang banget, Allah permudah. Bahkan arti-artinya pun kalau mau dipelajari gampang, setelah dibaca aja terjemahannya mengerti ini maknanya apa. Oh ternyata Allah itu memang yang selama ini aku cari ya begini. Ternyata Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung bukan yang digantung. Allah itu nggak ada yang serupa dengan apapun. Ini semua yang aku cari tahu. Dan itu aku ternyata hafal dulu Arabnya. Setelah itu baru aku tahu terjemahannya. Ternyata ini yang aku cari. Ternyata Allah itu mudahkan semuanya. Jadi jangan terlalu dipikir nanti tunggu aku pintar dulu. Nggak ada itu ceritanya. Jangan kan tunggu pintar dulu Bang. Kami yang udah berislam, yang udah beberapa tahun, bahkan yang orang-orang udah Islam dari lahir, ini aja perintahnya tetap sama. Apa Bang yang Allah perintahkan? Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kenapa di situ Allah ngomongnya perbaiki? Bukan ngomong sempurnakan. Karena Allah Maha tahu, nggak ada manusia yang bisa sempurna. Bisanya kita hanya memperbaiki. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, nanti, kedepannya, kita hanya bisa memperbaiki. Nggak ada manusia tiba-tiba sempurna, itu nggak ada, sampai kapanpun nggak bisa. Makanya perintah sholat aja apa? Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidup. Karena tadi ya Bang ya, kita mikir deh, kita ini nggak tahu ya. Iya kalau memang kita ini bisa lah, dikasih kesempatan untuk bersyahadat dulu gitu ya sebelum kita meninggal. Tapi kalau enggak gimana? Kita nggak bisa loh. Aku nggak bisa maksa Bang David, Bang Blender nggak bisa maksa Bang David, bahkan Bang Zuma, Gurunda pun nggak bisa maksa-maksa Bang David, ayo masuk Islam, ini Islam gini loh, nggak bisa Bang. Islam itu memang bukan paksaan, tapi sebenarnya yang bisa memaksa diri kita sendiri itu adalah diri kita masing-masing sendiri. Kita ini mau memaksa diri kita terpaksa masuk surga, atau kita ini mau sukarela masuk neraka. Itu pilihan kita Bang. Pribadi, aku lebih memilih memaksa diriku masuk surga daripada dengan sukarela aku masuk neraka. Gak ada yang kuat Bang masuk neraka.
neraka. Kita hidup di Indonesia, iklim bolak-balik, cuaca berubah-berubah, panas aja kita nggak tahan, panas dunia, apalagi panas neraka bang. Gitu bang David, itu aja sih. Nanti dia ngantuk ketiduran pula, dia bahaya nanti, mimpi apa nanti dia. Ya kak, atau apa sih, kan gimana sih awalnya itu kan udah masuk sore tuh kan sholat, udah masuk pertengahan itu malam sholat pertama terus melakukannya itu ngeluh enggak gitu ya kan? Enggak, Waktu enggak sore ngeluh. sholat, Enggak ngeluh. Justru udah geser bang, malam sholat. dulu aku juga mikir gitu bang, ini pasti ribet banget. Aku dulu waktu Iya masih kan? konten ngelihat temanku sholat, ini ngapain sih dari tadi bolak balik sholat, nggak bisa apa sekalian Iya. semua itu. Iya kan, pernah mikir gitu kan? Ternyata enggak bang. Iya. Ternyata bang, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat bang, sholat itu aku selalu tunggu-tunggu bang. Jam-jam mendekati azan itu aku tunggu-tunggu, aku udah wudhu, udah pakai mukena, walaupun sholat belum pinter, masih terbata-bata, itu aku udah nunggu-nunggu bang. Ternyata sholat itu nikmat, betah aku sholat bang, aku tunggu-tungguin waktu sholat itu. Kadang belum waktunya sholat, cuma orang doa-doa di masjid ya, aku kira itu azan, aku sholat bang. Setelah itu ternyata ada azan lagi, ya sholat lagi karena tadinya belum sah karena belum waktunya. Ternyata nikmat bang, itu yang malah dirindukan bang. Kadang bang, apalagi wanita ya, wanita kan ada yang namanya diharapkan sholat saat berhalangan, saat menstruasi bang. Itu aku aja tuh sering saking kebiasaan sholat bang, aku lupa kalau aku sedang halangan, aku wudhu, udah pakai mukena mau sholat, ternyata baru ingat. Kadang juga lagi nggak boleh sholat, tapi karena kerinduan sholat, kenikmatan sholat, ya Allah aku pengen sholat, ya Allah aku pengen sholat, karena memang nikmat bang sholat itu bang. Nikmat banget, nggak ada tempat ternikmat ya bang ya, selain tempat kita itu bersujud hanya kepada Allah. Itu yang paling nikmat bang. Nggak pernah aku ketemu tempat lain yang senikmat saat aku itu bersujud kepada Allah. Gitu Tapi bang. Allah itu marah nggak ketika kakak itu halangan sholat gitu karena kelupaan? Oh kalau kelupaan enggak lah bang, kelupaan enggak lah, karena kan memang gini bang, kita tuh nggak usah mikir gini ya, kita nggak usah mikir ini sholat saya diterima apa enggak, ini sholat saya ternyata saya tadi karena lupa, saya lalai karena kebiasaan saya sholat. Allah itu maha tahu, ya benar, Allah itu maha tahu. Nggak mungkin di saat saya karena kebiasaan saya sholat, kemudian karena saya ini rindunya merasakan nikmatnya sholat kepada Allah, saya sholat saya tiba-tiba dikenain dosa. Enggak, justru gini bang, Allah itu kita niat aja, Allah udah catat niat kita. Walaupun ternyata kita nggak bisa melakukan itu, Allah udah catat. Jadi bedanya gitulah bang. Orang kalau belum bersyahadat hanya memikir-mikirkan nanti kedepannya gimana, dengan orang yang memang sudah bersyahadat semuanya akan berubah. Ya ini yang kurasain bang, Allah mudahkan semuanya. Apa yang dulu aku kira ribet ternyata enggak. Berhijab pun gitu bang, aku waktu masih oten beserak bang tampilanku bang. Dulu tampilanku, aku suka tuh tampilan yang full terbuka, aku nggak suka yang tertutup. Aku pikir bakalan risih lah kalau pakai kerudung. Ternyata enggak. Setelah bersyahadat, aku langsung beli hijab. Aku pakai kerudung sembunyi-sembunyi bang. Hampir setahun aku nyembunyiin keimananku di orang tuaku. Dulu aku mu'alaf, aku masih tinggal sama kedua orang tuaku. Aku sembunyiin sholatku, hijabku, aku sembunyiin. Mau ke kantor, itu hijab itu aku bawa bang. Di tas, aku sembunyiin hijabku. Udah agak jauh dari rumah baru aku hijaban. Sampai kantor taunya orang-orang lihat aku udah berhijab. Oh Natali udah mu'alaf. Pulang dari kantor pun gitu, aku pakai hijab. Deket rumah aku lepas lagi, simpen di tas biar nggak ketahuan. Sholat sembunyi-sembunyi, jemur kerudung itu di dalam kamar biar nggak ketahuan orang tua. Demi menyembunyikan iman gitu bang. Nah tapi apa ya bang ya? Apa yang dirasakan, apa yang dilakukan itu semuanya nikmat gitu loh bang. Gak ada yang merasa kayak ini tertekan, ini gimana, ini ribet. Yang ada bang, aku setelah berhijab, di saat aku buka pasang itu bang, di saat aku takut orang tua aku tahu gitu ya, tahunya kan karena aku takut orang tua aku sedih gitu ya bang ya kalau aku udah Islam. Itu aku ngerasa risih loh bang saat aku membuka hijabku di jalan, udah deket rumah, itu orang ngeliatin aku tuh udah kayak ya Allah ampuni aku.
ya Allah ampuni aku udah dilihat orang nih aku. Ya udah yang penting pikiranku Allah itu maha tahu, Allah maha pengampun, aku maksimalkan sebisa aku, itu aja yang bisa aku lakukan karena aku cuma hamba, cuma berusaha untuk taat dengan apa yang Allah perintahkan. Itu aja Bang. Jadi Tapi orang tua kakak sekarang ya ikut masih mualaf Kristen, juga. enggak masih Kristen sampai sekarang. Waduh. Dua-duanya masih Kristen. Waduh, berdoalah. Waduh katanya. Kenapa Bang waduh? Ngeri ya masih Kristen, ngeri ya. Ya, Makanya, ya itulah. Dengan sendiri coba gini, David, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun bisa menghafal Al-Quran, coba kebayang nggak? Sedangkan dia tidak bisa bahasa Arab. Nah itulah. Jadi memang itulah benar-benar dari Tuhan yang benar. Allah Tuhan yang menuntunnya. Nggak kebayang itu. Tapi tengok di RCTI itu kan, pembacaan habis Quran itu. Anak-anak semua. Bulan Ramadan itu. Jutaan orang loh, anak-anak loh. Kalau dipikir-pikir dia belum bisa bahasa Arab. Nah itulah. Coba hafal Bible. Waduh, berserak, nggak hafal-hafal. Marilah memuaskan. Waduh, berserak. Iya, itulah Islam itu keren. Makanya kalau coba hafal itu, kalau benar-benar Tuhan kitab itu datangnya benar-benar dari Tuhan yang benar dari Allah. Itu aja. Makanya semuanya udah dijalankan gini. Contoh, Islam itu banyak aturan. Tahu Tuhan itu maha tahu dengan manusia. Manusia ini punya hawa nafsu, ya kan? Hawa nafsu inilah yang membuat kita bahaya. Nah makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kau melaksanakan sholat, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya satu hari 5 kali, 5 waktu kan. Bagaimana mungkin dikatakan Islam itu radikal, sedangkan dia ibadahnya sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia laksanakan sholat pasti akan damai, indah. Ketika kita banyak aturan, contoh sekolah, kau masuk sekolah, sekolahnya bebas, bagaimana hasilnya nanti ketika kau masuk ke dalam sekolah yang bebas? Hasilnya pun anaknya nggak beres, berantakan. Tapi kalau sekolahnya banyak aturan, ketat aturannya, kan baik untuk anaknya. Itu aja. Nah Islam itu banyak aturan karena apa? Untuk yang baik. Itu dia. Coba sholat, puasa itu membuat apa ya, mencegah perbuatan hawa nafsu, dia mengendalikan hawa nafsu. Puasa itu kan mengendalikan diri dari emosi kan. Kalau sudah terbiasa puasa, wah udahlah, sabar aja bawaannya kan. Sabar kita melihat makanan, sabar kita menahan haus, sabar kita menahan makan, kan kesabaran itu. Nah itulah dia, itu kan untuk pengendalian diri kan, bagus kan untuk diri. Belum lagi sholat itu untuk ibadah, belum lagi banyak dari segi kesehatan lah, banyak lah. Belum lagi sholat itu, coba bayangkanlah. Ketika Allah memerintahkan sembahlah aku, laksanakan sholat. Tahu nggak kok? Bagaimana waktu ini diatur ya, dari timur kayak ini kan. Tempat Bang Juma udah sholat asar, tempat kami di Medan nanti, Aceh terakhir. Seluruh dunia loh, azan berkumandang tiada henti. Keliling, coba bayangkan siapa yang bisa mengatur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daerah timur, la ilaha illallah. Masuk lagi daerah, terus berputar itu. Azan berkumandang, bayangkan, nggak ada hentinya. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, jadwal dan ketentuan ibadah sholat kami ditentukan dari langit dan bumi. Langit dan bumi, sedangkan Allah pencipta langit dan bumi. Hanya Allah lah yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kami, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu dia. Mana ada ajaran kebencian kayak Petra di bawah, nafsu Muhammad sama bocil. Kayak inilah ajaran kasih. Ajaran kasih tapping-tapping di bawah Kristen. Inikah ajaran kasih? Seperti ini kah? Nggak ada itu. Ajaran apa? Ajaran kayak gini, kita tidak ada menghina agamanya, dia typing di bawah nggak benar. Itu ajaran kasih? Kan enggak kan? Nah, bagaimana? Justru makin banyak yang mualaf karena tinggal-tinggal Kristen sendiri. Ajaran kasih apa? Kasih sempak. Ajaran kasih itu sebenarnya nggak perlu tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi menunjukkan akhlak yang tidak baik. Makanya Kristen itu bebas melakukan apa saja karena dosa sudah tebus. Ya kau lah bebas kan. Tapi suatu saat, tapi percayalah, di dalam kekristenan itu hatimu nggak pernah tenang. Benar nggak David? Iya. Ada rasa, ada. Allah Tuhan itu maha baik. Allah itu pastilah mengetuk hati kalian. Salah satunya apa?
dijepit, diketuknya hatimu ketika melihat orang lagi melaksanakan sholat. Indahnya Islam ini ya, melaksanakan sholat ya. Pas itu Allah ketuk. Terus kemudian Allah ketuk hatimu dengan agamamu sendiri. Kayaknya ada yang nggak benar di agamaku ini, tapi apa ya? Pasti gitu. Pasti di dalam hidupmu ada Allah ketuk itu, karena Allah maha baik. Nah, ketika Allah mengetuk hatimu itu, segeralah kau mencari kebenaran. Sama ketika kau sakit, segera kau minum obat. Ketika kau haus, segera kau minum. Ketika diketuk hatimu untuk mendapatkan kebenaran, segera kau cari kebenaran. Itu dia. Dan lakukan, jangan pernah terlambat. Itu. Tapi ketika saya tahu kebenaran itu bang, teman-teman Katolik tuh, awas loh, jangan Islam. Emang ada gitu di Islam kejaminannya, kan doa aja semoga jadi Islam. Banyakin baca Alkitab deh kan katanya tuh. Nah saya semakin baca Alkitab kan malah semakin ketahuan itu bobroknya. Lah, itu semoga gini lah. Islam itu merendahkan diri, bukan sombong. Yang pasti itu milik Tuhan. Pasti itu ketika mengatakan insya Allah itu dengan cara merendahkan diri kita itu. Insya Allah, karena yang pasti itu milik Tuhan. Ya, makanya kita semoga, kita berharap insya Allah. Walaupun itu pasti, walaupun dikatakan itu pasti, tetapi tetap kita mengatakan insya Allah. Nah itulah, walaupun pasti itu untuk merendahkan diri, karena kita memang berserah diri kepada Allah. Itulah intinya inilah satu-satunya agama yang disebut agama cuman Islam. Apakah Kristen disebut agama? No. Tuhan itu untuk seluruh manusia. Kristen hanya untuk apa? Kalangan pengikut Yesus. Yahudi dari mana? Yehuda. Kalangan Yahudi sekelompok. Hindu sekelompok, Hinduisme. Buddha sekelompok. Enggak seluruhnya kan? Islam selamat. Satu agama selamat. Kalau kamu mau selamat, masuklah ke dalam Islam. Ya. Kalau kau ingin selamat, masuk ke dalam Islam. Islam itu untuk seluruh manusia tanpa ada membeda-bedakan, tanpa ada kelompok-kelompok. Kalau Kristen hanya diakui pengikut Yesus saja. Bagaimana dengan yang lain? Diakuin kan? Islam kan tidak pernah memandang. Tidak pernah memandang kaya, miskin, baik, buruk, cacat, normal, nggak pernah memandang. Semua sama di mata Allah. Nah, itulah Islam. Buktinya dari sholat tadi itu kan, semua mengarah sama ke kiblat. Mau siapapun, mau dari Brazil, mau dari Amerika, kiblatnya satu, arah satu, demi untuk persatuan Islam. Itu satu kiblatnya. Oten kiblatnya kemana? Dang ding dang gereja dang. Ya. Itulah jelas sekali. Kalau Islam jelas lah. Apalagi Nabi Muhammad, nabinya pun jelas, ya kan? Silsilahnya pun jelas. Silsilahnya, arkeolognya jelas. Kita agama, ketika kau membaca kau di kitab. Tengok aslinya, pergi ke Mekah sana. Apa yang tertulis sejarahnya ada nggak? Ada. Mana rumah Nabi, Gua Hiro itu sejarahnya kayak mana? Ditonton ratusan orang. Kan artinya mana dari tertulis dan faktanya ada. Coba Yesus, penyalipan Yesus, coba kau ketik di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota. Tukang tambal ban yang keluar, perhatikanlah coba. Ketiklah di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota. Kok tukang tambal ban, aku bingung dari mana jalannya. Ku cari, ku ketik di Google, salib Yesus kok di Golgota Tarutung, kok pindah ke Tarutung. Kok nggak ada di Golgota, nggak ada sejarah. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus, kan gitu. Ini kemana? Aku cari-cari salibnya ini kemana? Di Tarutung udah pindah rupanya. Aduh, kapan pindah ke Tarutung? Ya kan? Makanya coba perhatikan di YouTube, ya kan? Carilah, nggak ada kan? Iya, kadang saya juga mikir apa itu fungsinya pengakuan dosa. Itu aja mikir. Benar. Tuhan menjelma. Ngapain kalau dia menjelma? Kalau Tuhan nggak perlu harus dilahirkan. Tiba-tiba cering datangnya kan? Tiba-tiba cering datang dia. Oh, tiba-tiba memberi mujizat. Ngapain harus dilahirkan 9 bulan? Coba. Ngapain? Oh iya. Ya kan? Kalau memang Tuhan dia bisa berbuat apa-apa. Makhluk kotor. Masa Betul. iya gitu.
tiba-tiba datang dia ke bumi, cing, dengan sebuah orang laki-laki yang misteri kan? Misteri dari mana? Orang kan menyangka dari mana dia nih? Tiba-tiba memberikan mujizat. Orang percaya ini dari lahir tahu kita silsilahnya. Kau di dalam kandungan 9 bulan banyak kali gaya kau kupijak kepala kau nanti kan begitu aja kan? 9 bulan nggak bisa berbuat apa-apa. Tahu kan? Ya. Iya, betul kan? Nah, itu dia. Jadi itulah nggak masuk akal. Kalau Tuhan memang datang, Tuhan itu kayak raja di atas raja. Seharusnya dia didampingin, dimuliakan, ya kan? Dikawal. Aku kalau misalkan aku jadi kayak gitu Yesus, ku pecat prajurit-prajurit lu, kok dibiarkan pula Tuhan yang dipukuli. Aneh aja ya kan? Coba kayak gitu. David, kalau kita nanti di akhirat gini lah David ya. Kalau misalkan di akhirat kita kumpul semua, udah, ini misalkan Yesus jadi Tuhan. Kau mau nggak ku ajak, Pit? Yuk, kita cekek yuk Yesus yuk, pulang. Yuk, kenapa? Loh, dia kan lemah dia kan? Yuk, kita kudeta di sana. Bisa nggak? Ya kan pasti kita berpikir, dia kan lemah di dunia, kita kudeta yuk. Kan bisa aja kan? Pemikiran kita gitu. Iya. Sedangkan aku aja berantem sama 5 orang aja bisa menang. Untuk apa? Kita kudeta. Nggak mungkin Tuhan lemah. Kalau Tuhan lemah hancur lah, ya kan? Nah, itu secara akal. Masa dibiarkan kayak gitu? Enggak lah. Kita malah justru Islam memuliakan. Di sini malah kita membela. Janganlah direndahkan, itu manusia loh. Yesus itu manusia sama kayak kita. Janganlah dihinakan, direndahkan seperti itu. Jangan loh. Mati ditelanjangi itu kan sedih kita ngelihatnya. Kita di sini membela untuk memuliakan dia. Tapi malah Kristen merendahkan, nggak boleh gitu, ya kan? Cocok rasa? Itu makanya bertuhankan Tuhan yang benar. Pokoknya intinya itulah. Kau pahamilah. Kau nggak pernah gereja, nggak pernah? Nggak pernah? Nah, doktrin gereja itu nyanyian. Jadi kalau nyanyian itu puji-pujian itu, ada yang ngajar? Enggak. Itu nyanyiannya itu apa ya? Pasti suara nadanya ditinggikan daripada liriknya kan? Jus bobo, gitu kan? Jus bobo, gitu kan? Untuk bangun nyanyi. Itu ya. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu artinya nadanya ditinggikan, liriknya sebenarnya mantra itu. Itulah bahaya, itulah doktrin, itulah mantra-mantra kepada mereka. Ame, belalang kupu-kupu, jusana baik, dah besar jadi Tuhan. Ya kan? Gitu kan David? Ya kan? Nah, siapa yang ngajarkan itu? Mana ada yang ngajarkan nyanyi? Nah, itulah mantra-mantra doktrin diberikan kepada kalian agar dari kecil loh itu sulit loh. Kalau udah mantra-mantra itu sulit untuk menghilangkannya. Nah kan? Udah, yang pasti kalau kau begitu Islam muka kau nggak petak, itu yang pertama. Udah selesai. Tapi apa sih? Kalau nggak salah mah ada perintahnya di Mazmur berapa itu? Gak ada. Siapa yang ngajar kau mati pakai jas? Kau mati pakai jas nanti. Toko nanti pertama. Seandainya kau mati David ya, ini ya. Ini kan kau salah Tuhan nih. Udah, matilah kau David. Bam, pakai jas. Udah, begitu kau masuk dalam kubur, langsung malaikat datang. Gudubam. David, ya, sini kau. Kau udah bingung di mana nih? Sini kau. Ku kasih kau 3 pertanyaan, ya. Ku kasih kau 3 pilihan. Letak ginjal kau, letak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Mana kau pilih di antara 3 ini? Mana kau pilih? Bingung kan? Sebenarnya enak. Letak ginjal kau, letak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana? Ayo, pilih mana kau? Mana kau pilih? Pertama ditanyalah kau sama kau. David, sini kau. Siapa nama Tuhanmu? Cepat jawab. Mana ginjal kau? Ginjal. Yesus. Tepak, kena ginjal. Ginjal kau kena. Bengkok ginjal kau. Bengkok. Udah bengkok ginjal kau, dihajar sama malaikatnya kan. Pertanyaan kedua, apa nama kitabmu? Biblos kan? Rahang kau mana? Rahang. Siapkan rahang. Siapkan. Rahang kau siapkan. Ketepak katanya. Rahang kena kau, bengkok rahang.
ngomong kau pun bisa kayak Paulus gitu-gitu ngomong kau. Kan udah aku bilang kau siapkan rahang kau, bakal retak rahang kau. Yang ketiga, apalagi siapa nabimu? Yang betul kau cakap. Barulah terakhir kepala kau pecah, ketepak katanya, kena kepala kau, bengkok lah kau. Itu aja terus dia lanjut. Mau kok? Hancur tuh. Hancur kan? Itu benar, itu benar. Jangan kau pikir main-main. Jangan kau pikir main-main, itu kenyataan. Kalau seandainya Tuhan Kristen yang salah, Tuhan Islam benar, makanya itu kau jalankan. Kalau Tuhan Islam benar, pemilik langit dan bumi, Tuhan sebenar-benar satu Tuhan umat Islam, kau jalankan seperti itu. Kau jalankan itu. Itu pasti. Nanti kau dipakai kau, masukkan peti. Jadi, saranku kalau kau masih Kristen, bilang sama keluarga, Mak, aku kalau mati, siapkan 2 peti. Satu untuk kau, satu lagi untuk tilam sama helm. Ya, tilam untuk kapuk. Tilam kapuk itu, tilam kapuk yang tebal itu sama helm, biar tahan pukul. Jadi begitu kau mati, kau tutup pakai kapuk badan kau semua. Ya kan? Sama pakai helm. Jadi ditekan malaikat tuh biar berselindung kok. Itu aja. Tahu kan? Jangan kau pikir main-main itu betulan itu. 7 langkah kau ditanya, ditinggalkan kau main. Kau bisa aja mati. Orang banyak mau sadat mati turun dari komal ini banyak mati tuh. Hati-hati kok. Hati-hati kau. Serah. Terus kau sampai hari kiamat, terus kau sampai ditekan rahang kau, bengkok rahang kau, ngomong. Nah itu benar. Itulah ajaran, makanya Islam itu keren Islam itu. Nabi Muhammad menceritakan, kau nanti setelah mati kau seperti ini, kau nanti setelah dalam alam kubur kau seperti ini, setelah alam kubur kau seperti ini. Jadi itulah kerennya itu Islam itu, dikasih tahu kita. Kau di alam kubur nanti gini, kau di dunia nanti gini, gitu loh, dikasih tahu. Tapi ya kan? kok menakutkan gitu loh, Bang. Nah itulah ketika dikasih tahu seperti itu agar berpikir. Kalau dikasih tahu kayak gitu, agar berpikir. Itulah kerennya Islam itu. Ya kan? Nah, kau nggak mau seperti itu? Lakukan sholat, lakukan amal ibadah. Apa solusinya? Kalau kau tidak mau kayak gitu? Lakukan sholat, puasa, zakat, lakukan yang terbaik, itu aja. Itu dia. Kalau kau takut kan? Takut sama kayak negara ini ketika bagian. Agar apa? Agar kau takut untuk melakukannya. Begitu juga Islam. Diberitahu Nabi Muhammad, dan itu diberitahukan benar, bukan main-main, bukan sekedar nakut-nakutin, bukan loh. Itu bukan nakut-nakutin, tapi benar. Agar apa? Agar kau berbuat yang terbaik. Ikutinlah Al-Quran dan Sunnah. Udah, nggak susah-susah kok Islam tuh. Ikutin Al-Quran dan Sunnah. Gimana sih, Bang? Penjelasan Yesus tuh kan nanti kan akan menghakimi yang adil. Menurut Abang gimana? Oke, menghakimin itu Matius 7:21 ya. Itu penghakiman terhadap orang Kristen. Matius 7:21, semua akan dipanggil tuh. Jadi ketika orang-orang Kristen akan mau dicampakkan ke neraka, berserak semua. Apa katanya? Tuhan Yesus, di mana kau Tuhan Yesus? Iya Tuhan Yesus, kau di mana Tuhan Yesus? Apa kalian? Akulah Yesus yang kalian cari ini. Apa? Ada apa? Kata Yesus kan. Ada apa? Oh Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami lah Tuhan Yesus, selamatkan kami. Iya Tuhan Yesus, selamatkan kami Tuhan Yesus. Kami mau dicampakkan ke neraka. Sorry ya. Aku tidak pernah membawa Kristen. Pernahkah aku membawa Kristen? Bukankah kami telah berbuat atas namamu? Iya, bukankah kami telah bermujizat atas namamu? Bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Hei, sejak kapan aku pernah membawa Kristen? Nah, nanti semua akan dipanggil. Baik, untuk membuktikannya, panggil satu-satu. Paulus, maju. Ya Tuhan. Matius, mari kau. Ya Tuhan. Siapa lagi? Dipanggil semuanya. Siapa lagi? Markus. Semua yang menulis kitab-kitab itu akan dipanggil, dipersaksikan di depan umat Kristen. Matius, Lukas, semua yang menulis kitab kan, karena mengenal Tuhan itu berdasarkan kitab penulisnya. Semua akan dipanggil dan disaksikan seluruh umat Kristen. Dengar kalian ya Kristen ya, berdasarkan mereka inilah kalian mengenal aku, mengetahui aku. Apakah kau benar Paulus? Ya Tuhan. Kau Matius? Ya Tuhan. Nah sekarang aku tanya kau Matius, kau benarkah kau Matius yang menulis kitab di bumi? Ya Tuhan. Baik, pernahkah kau mengatakan diriku Tuhan dalam kitabmu? Tidak Tuhan. Jadi apa yang kau katakan?
Di Matius 4:10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Coba, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yang kedua, Markus, sini. Ya Tuhan. Oke, pernahkah kaukah Markus yang menulis kitab dalam bumi selama di bumi? Ya Tuhan. Pernahkah di dalam kitabmu menulis aku adalah Tuhan? Tidak Tuhan. Apa yang kau tulis? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengar, Tuhan itu Esa. Jelas ya? Lukas, kau benar Lukas? Ya Tuhan. Pernahkah kau menulis aku itu Tuhan selama di bumi? Tidak Tuhan. Jadi apa yang kau tulis? Lukas 4:48. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dengar tuh, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes, sini. Ya Tuhan. Benarkah kau bernama Yohanes yang menulis kitab selama di bumi? Ya Tuhan. Apakah kau pernah mengatakan diriku Tuhan? Tidak Tuhan. Apa yang kau tulis? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Selesai. Selesai. Dengar ya. Paulus, tinggal Paulus. Hei Paulus, apa maksud kau banyak kali tulisan ini? Wartalah Paulus lain biangkeroknya. Biangkerok Paulus. Biangkerok Paulus. Biangkeroknya Paulus. Nah inilah dia. Jadi jelas. Jadi jelas kalian semua Kristen, semua kalian menyaksikan di sini. Aku tidak pernah membawa Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Ada. Lalu orang-orang Kristen memohon kepada Tuhan Allah yang sebenarnya. Kata Allah, hei, aku ciptakan kalian di bumi. Ada berapa makhluk? Ada binatang dan manusia. Kau sebagai manusia, apa kelebihanmu dibanding binatang? Binatang makan, kau makan. Binatang tidur, kau tidur. Binatang punya mata, kau mata. Binatang kencing, kau kencing. Binatang berak, kau berak. Apa yang membedakannya? Binatang sunat? Binatang sunat? Tidak. Kau sunat? Tidak. Oke, binatang punya otak? Yes. Manusia punya otak? Yes. Binatang punya akal? Tidak. No. Kau punya akal? Punya akal. Apa fungsi akal? Berpikir. Jadi ketika kau kuciptakan lebih sempurna daripada makhluk di bumi, yaitu akal, kenapa kau tidak gunakan akalmu untuk berpikir mana yang baik dan buruk? Kalaupun tidak kau gunakan akalmu, lebih bagus kau jadikan binatang. Banyak manfaatnya dagingmu untuk orang lain. Tuhan tidak mungkin salah. Yes, Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin salah. Dan aku sudah berulang-ulang mengetuk hatimu. Silakan kau tonton kapan aku mengetuk hatimu untuk mendapatkan kebenaran. Tetapi kau lebih cenderung lebih memilih iblis daripada aku. Sekarang rasakan dede. Ku tebak katanya. Serak. Udah. Nah itu. Jadi selagi diberikan kesempatan hidup, gunakan. Ya iya memang ini berserak kau. Hati-hati kau. Bang blender suaranya. Maka akal untuk berpikir. Alright? Jadi gunakan akalmu. Masuk akalkah Tuhan mati? Tidak. Masuk akalkah Tuhan dibunuh? Oh, apalagi itu pelakuan keji. Masuk akalkah Tuhan dilahirkan? Tidaklah. Ashadu. Mancet kau. Apa lagi? Apa lagi? Ashadu. Apa lagi? Kalau sudah kau mengatakan tidak, ashadu lah, selesai. Jangan kau berlama-lama. Santai Bang Blender, minum dulu. Udah. Ya memang begini congor kita mah. Gini mantan lah. Udah muncak banget itu. Iya, congor kita bukan congor kaleng-kaleng, Bos. Oh. Terasa kau ini David, kau nggak kayak kemarin ada namanya Adi Saputra ya, kugas dia. Kau apalagi kau nggak asadu, apalagi kau nggak asadu, ku cekek kepala kau nanti ya, nggak asadu ya, asadu kau biar nggak peta, asadu dia loh, asadu betul, asadu dia. Dan alhamdulillah sampai sekarang dikomunikasi sama aku dan dia tetap senang bahagia menjalankan sholat. Bang, aku sholat bang, waduh mak subuh, ketika aku sholat subuh tengok kugas itu, itulah
Itu jadi hidayah itu bukan hanya dari kata enggak. Tanya Adiansa di roomnya Deddy Wijaya kemarin. Cuma gitu, kau kalau enggak asadu ku cekek kau ya, pas kau ya. Asadu kau cepat. Asadu dia. Asadu. Dan sekarang alhamdulillah senang dia. Bahkan dia mau pindah, mau cari pondok pesantren dia. Dia mau sekolah pesantren. Itu aja. Jadi hidayah itu bukan ada unsur paksaan. Itu hidayah itu kapanpun mau dimanapun itu datang dari Allah. Ketika digerakkan hati Allah, udah ucapkan. Tapi kalau kau ini belum ada, nggak bisa kami maksa. Alright? Tapi kalau kau udah kepingin kau asadu, kau ungkapkan aja. Bang, tuntun aku bang. Biar tuntun Bang Juma. Aku udah ikhlas, aku udah benar. Tuntun aku bang. Asadu. Gitu dia. Cocok. Panas. Nanti kau pasti di tapping sama oten-oten lain. Tadi kayak si G nih. Si G pasti di tapping di DM sama oten-oten lain. Dibilang tak apa-apa. Kau ada nggak kayak gitu dibuat, David? Ada nggak? Ada nggak di DM? DM kan? Sama Kristen kan? Pasti. Ada, iya. Nah, di DM ancam-ancam nggak? Ancam-ancam? Enggak, cuman pelajari kitabmu itu. Yesus itu baik. Kita lah yang membaikkan Yesus, kita yang memuliakan Yesus di sini, bukan mereka. Kita nggak terima Yesus mati, dihina, dia manusia. Dari mana katanya baik orang tuh, ngarang aja. Kita nggak terima Yesus dihina kayak gitu. Dia manusia kok. Kita membela Yesus di sini. Kita membela Yesus. Justru ketika kau masuk Islam, kau menjalankan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu dia menjalankan itu. Kau mengasihi Yesus dengan cara mengikuti perkataannya dan mengikuti dia. Ketika kau masuk Islam, bukan berarti kau meninggalkan Yesus, justru kau mengikuti Yesus. Alright? Alright. Panas oten di bawah, panas. Saya oten. Oten di bawah. Santri masuk. Mulai masuk Ustaz Santri, tengoklah namanya nggak beres, Ustaz Santri tapi Kristen. Kayak gini lah, menghujat kan? Kayak gini kelakuan, apa pantas untuk diikutin kayak gini? Kayak gini lah, menghujat kan? Kayak gini kelakuan. Namanya Ustaz Santri, tapi dia Kristen. Hei. Gimana bang? Ayo mau diskusi bagaimana? Kau kenapa nama kau kayak gitu? Kenapa nama kau kayak gitu? Ya karena aku mempelajari Qurannya, ternyata yang diturunkan Al-Quran itu ternyata bukan dari Allah. Kalau kita mempelajari benar-benar. Dari mana kau tahu? Ya aku mempelajari, makanya pelajari maknanya. Jangan. Pelajaran apa yang kau dapat sehingga kau menyimpulkan itu bukan dari Allah? Pelajaran apa yang kau dapat? Ya aku mempelajari isinya sendiri. Isinya bukan. Dari mana kau dapatkan pelajaran itu sehingga kau mengambil kesimpulan seperti itu? Ya aku mempelajari sendiri isinya. Bagaimana kau cara mempelajarinya? Baik. Ya mau kita bongkar-bongkaran. Kau pikir ini gudang main bongkar-bongkar? Dari mana kau mempelajarinya? Baik. Aku tunjukkan ayatnya bahwa itu bukan firman Allah. Nah, itu hanya peringatan dan petunjuk-petunjuk untuk mengimani kitab-kitab yang. Tunjukkan di mana ayatnya. Oke, baik, mantap sekali kau ya. Mananya? Ntar bang, santai. Ini aku buka di HP yang satu. Tenang bang. Nanti aku tunjukkan ayat-ayatnya semua bahwa itu hanyalah. Udah tunjuk dulu, jangan kau mengatakan simpulkan. Jangan kau menyimpulkan, kau tunjukkan dulu datanya. Baik. Iya, abang buka ya kita berbicara di dalam Quran aja sendiri. Surat Al-An'am 90. Bacakan itu. Nanti saya tunjukkan banyak ayat bang. Bacalah kau. Oke.
Bang, dengar bang. Suara saya dengar nggak? Dengar. Baik. Tak makan. Kok sih? Bang, dengar aku baca bang ya. Kok jaringan gimana sih? Bang, ya. Mereka itu ya, kita harus mempelajari kata demi kata ya. Mereka itu orang-orang, mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang yang telah kami anugerahkan kitab ya, kitab hikmat dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, kami akan menyerahkan kepada kaum-kaum yang tidak mengingkarinya ya. Ya, bentar, aku tunjukkan lagi yang satu. Nanti aku baca Arabnya, kami mengimani Arabnya bacakan. Tenang, Bang. Baca Arabnya, cuman kau nih, kau terjemahan pula. Arabnya kau bacakan. Santai dulu. Oke, kerja ngarang. Arabnya. Yang ini apa? Islam Kristen bang. Islam bang. Alhamdulillah Islam bang. Oke bang. Arabnya bacakan Arabnya. Tar bang, santai bang. Ya kok santai Arabnya kok santai kau ini nggak aja kau. Aku pelajari bukan Arabnya loh bang, aku pelajari itu. Arabnya lah, aduh, cuman kau nih, aduh, Arabnya, cuman lah kau nih. Gak bisa bang, aku nggak bisa pelajari ayatnya bang, Al-Qurannya bang. Ya, kau nih, cemana lah kau nih, Arabnya kau bacakan. Bang, aku nggak bisa pelajari Arabnya bang. Aku nggak bisa kok pandai-pandaian kau mempelajarinya. Hah? Coba aku tanya sama kau, ya, ada berapa ilmu untuk menafsir Al-Quran itu? Kutanya lu kok, ada berapa ilmu untuk menafsir Al-Quran itu? Ada berapa? Nanti bang. Coba kau jawab, sebelum kau menafsirkan Al-Quran itu, ada berapa ilmu untuk menafsirkan Al-Quran? Coba kau jawab dulu. Ya bang, ya. Kau jawab dulu, sebelum kau menafsirkan dan menyimpulkan dari sebuah ayat Al-Quran, ada berapa ilmu untuk menafsirkan Al-Quran? Nah, macet kau kan? Macet kau. Google. Ada berapa ilmu? Sebelum kau bisa menyimpulkan, inilah kalian ini suka-suka hati di sekolah STT, kalian buat kurikulum tentang pelajaran bahasa pelajaran Al-Quran, dosennya dari Kristen pemakan babi. Habis itu mengasihkan tentang Al-Quran, menjelaskan kepada calon-calon pendeta tentang Al-Quran, menyimpulkan sendiri, menafsirkan. Yang ngajarin pemakan babi. Cemana lah pulanya suka-suka hati kalian. Inilah jahatnya kalian ini. Di semua STT kayak gitu membuat kurikulum tentang Islamologi. Hei, kemana kau? Tentang Islamologi, membahas tentang Al-Quran, tapi dosennya dari pemakan babi. Kalian pikir Al-Quran kami itu kayak apa? Kayak Bible kalian? Ngarang aja kalian. Mencret kalian, nggak akan kalian dapatkan. Udah Bang Blen, si tadi aja David aja suruh naik lagi. Kalau itu mah nggak guna kok. Udah lompat. Nah tadi aja pertanyaan Bang Blen mengatakan ada berapa cabang ilmu di Al-Quran. Bagaimana mau bisa yang namanya mempelajari sendiri ya kan. Al-Quran itu punya puluhan ilmu, 26 ilmu. Yang pertama Mawatin Al-Nujul, yang kedua Tawarik Al-Nujul, yang ketiga Asbabul Nujul, yang keempat Lugat, Nahu, Sorof, dan lain sebagainya. Apa ente paham dengan seperti itu? Bagaimana dengan pelajaran sendiri ternyata dia berani mengklaim
Quran bukan firman Tuhan. Sementara kalau mau menampilkan data, nih gua tampilkan data nih ya, sebentar. Membuktikan Bible itu bukanlah firman Tuhan, tapi itu adalah karangan SD. Data, Bang. Ya, siap. Sebentar. Nih, ya. Di sini dikatakan, Dewa bacakan aja ya. Dicek aja ya, silakan ya. Di sini di dalam Lukas 8, di dalam Lukas 8 nomor 22, ada nggak kitab suci mengatakan pada suatu hari, pada suatu hari? Ini kitab suci atau karangan anak SD ini? Lukas 8 nomor 22 dilanjut kepada Lukas 20 nomor 1. Di situ pun kata-katanya sama. Pada suatu hari, pada suatu hari. Jadi ingat waktu SD, ketika Dewa itu SD ya, mengarang, disuruh mengarang sama guru, yang pertama pasti ditulis pada suatu hari, pada suatu hari. Betul nggak, Bang Blen? Betul nggak? Ada ya kitab suci yang mengatakan karangan pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak. Ini kayak apa ya? Anak SD dulu pernah SD nggak, Bang Blender? Dulu? Ya pernah lah. Nah, pada saat disuruh mengarang gimana tuh, Bang Blen? Pada suatu hari Bapak Budi, pada suatu hari Pak Budi pergi sekolah. Nah, seperti itu ya. Pada suatu hari, Lukas 8 nomor 22, pada suatu hari Yesus naiklah ke dalam perahu. Ini yang lebih parah ini Bang Dewa. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari aku cek, tiap hari pada hari ini. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam Al-Quran, kejauhan. Pahami Bible sendiri aja. Ente belajar lagi bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia dulu. Ya, sebelum masuk ke dalam Al-Quran. Bagaimana mau belajar sendiri sementara kaidah ilmu dalam Al-Quran itu banyak. Jadi janganlah seperti itu. Kalau mau bertanya, bertanya saja, ya kan? Kalau mau mengklaim, kami pun bisa mengklaim. Kalau mau menghujat, oh saya jangan dibilang raja hujat, tapi sesuai data, sesuai fakta, begitu ya. Silakan ente, mendingan ente keluar aja lah daripada bahasa Al-Quran. Kasihan sama ente, nggak mungkin paham. Di sini ya? kita berbicara sesuai apa yang ada, Bang. Baik, saya gini aja, saya tanya. Di dalam Lukas tadi yang saya buka, Lukas 8 nomor 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu. Ini firman Tuhan atau bukan, Bang? Hah? Saya tanya cerpen. Ya, apa ya? Ya. Baik, ya. Aku jelas. Itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Firman Tuhan atau bukan? Yang tuliskan saya tanya, kata-kata seperti ini, pada suatu hari, itu enggak, itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Menurut Abang nih, firman Tuhan atau bukan itu? Iya, itulah yang dilakukan, yang dituliskan. Lukas 8 nomor 22. Ya, mereka bilang. Lukas tidak pernah hidup sejaman sama Yesus, Bang. Nggak usah ini dah. Yang saya tanya itu, ini firman Tuhan atau bukan? Atau firman Lukas? Ya, firman Tuhan, karena mereka menuliskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan ada kata-kata seperti itu. Firman Tuhan pada suatu hari ada. Dengar nggak? Itu karangan atau apa itu? Dongeng bukan? Bukan dongeng. Itu adalah mereka menuliskan sesuatu yang tidak diraba dan disaksikan oleh mata mereka sendiri. Tidak, jangan bohong, jangan dusta. Lukas tidak pernah hidup sejaman sama Yesus. Nggak usah dusta lah depan kami ya. Nggak usah. Tetapi di dalam Lukas 1 dijelaskan itu adalah hasil penyelidikan dan diperuntukkan untuk Theophilus. Nggak usah bohong lah ya. Itu karangan anak SD, mirip karangan saya waktu saya SD dulu. Pada saat saya disuruh mengarang cerita. Ini cerita apa ini? Ya kan? Disuruh mengarang, coba mengarang apa bebas. Yang diawali dengan pada suatu hari, pada suatu ketika, pada hari Minggu, pada hari Senin, pasti seperti itu. Itu ngarang gitu.
Ya, bahkan karangannya ini lebih bagus daripada karangan anak SD ini. Pantas tidak dikatakan sebagai firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa dia menulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Itu firman Tuhan atau bukan? Jangan disibukkan dengan Al-Quran. Ente berusaha mencari kesalahan Al-Quran melalui mata ente, sementara ente tidak mencium bau busuk sama hidung ente sendiri. Ajaran ente itu seperti apa? Ya oke, kita buktikan sendiri kalau mau. Saya itu mau bukti fakta ya, karena saya udah pelajari Bang ya. Kalau saya Itu enggak, itu firman Tuhan atau dengar bukan? dulu Bang ya. Firman Dengar Tuhan atau dulu. bukan? Saya mempelajari apa yang ada di dalam iman. Ya sudah, saya sepakat. Kalau misalkan ente yang ngomong, saya sepakat lah. Saya sepakat. Ente mengatakan Al-Quran bukan firman Tuhan, sepakat sudah, karena ente tidak percaya sama Al-Quran. Sekarang kita masuk ke Bible. Menurut ente nih, Saya minta Abang yang jawab mengatakan pada suatu hari itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Ya, aku udah bilang tadi ya, segala sesuatu itu butuh saksi ya. Sedangkan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka tulis itulah mereka lihat. Dia tidak sejaman, tetapi orang yang walaupun tidak sejaman, ya, Lukas mendapatkan firman itu dari Tuhan atau hasil penyelidikan? Kalau Lukas mendapatkan firman Tuhan itu dari Tuhan atau hasil penyelidikan? Oke, baik ya. Bukan hasil penyelidikan, makanya belajar dulu Bang ya. Coba buka Lukas 1, coba buka Lukas 1. Kau buka. Ente tadi mengatakan bukan penyelidikan. Kita buka dulu ya. Iya. Kita perlihatkan ya. Bagus, Lukas 1. Baik. Saya juga mau Bang ya, biar membuktikan mana yang benar-benar dikatakan. Ya nggak apa-apa. Sebelum masuk ke situ, ke ini dulu aja, ke Bible. Bible ente diakui atau tidak? Baik ya. Gitu. Baik, siap. Coba ente buka Lukas 1 nomor 1. Abang yang buka. Ya, abang yang buka punya saya yang buka punya abang. Baik, di sini saya bacakan ya. Saya bacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya, di situ yang terjadi di antara kita antara Lukas dengan Paulus. Betul ya? Antara Lukas dengan Theophilus. Betul? Antara Lukas dengan Theophilus yang terjadi. Nah, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki peristiwa-peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Aku tadi udah mengatakan ya, mereka itu menuliskan apa yang mereka lihat. Saya tanya, ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Iya, mereka menuliskan itu melalui ilham. Ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Kamu itu bang ya, kamu itu aduh. Ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Jawab. Tinggal dijawab mudah kok. Yang namanya kebenaran itu ya, tidak perlu yang namanya membutuhkan banyak kata. Kebenaran itu cukup dengan singkat, padat, dan jelas. Tapi yang namanya kebohongan, jelas memerlukan yang namanya banyak kata. Puluhan kata, ratusan kata, bahkan jutaan kata. Untuk apa? Untuk menutupi setiap kebohongan. Pertanyaannya mudah loh ini. Ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Jelas-jelas di dalam Bible mengatakan hasil penyelidikan. Tidak usah diputar-putar lagi. Ente mengakui atau tidak? Ente mengakui atau tidak? Jangan berusaha masuk ke dalam Al-Quran sementara Bible ente sendiri tidak paham. Bang, ya, itu udah mempelajari ya. Iya, saya juga sudah mempelajari. Kita sama-sama sudah mempelajari. Ya, iya. Ini Bible ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Yang aku tadi bilang apa? Ya, itu adalah mereka menuliskan segala sesuatu. Ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Ya mereka itu adalah firman Tuhan karena mereka menuliskan apa yang dia lakukan. Di mana dikatakan di situ firman Tuhan? Di mana dikatakan di situ firman Tuhan? Sementara Bible-nya mengatakan ini hasil penyelidikan. Mana yang saya percaya? Bible yang saya percaya atau omongan ente? Baik, Bang. Ya, udah jelas ayatnya ya. Bahwa itu adalah mereka menuliskan tentang kisah hidup Yesus ya. Nah, karena Yesus itu dia datang sebagai firman itu sendiri dan udah. Nggak nanya itu bang, nggak nanya itu. Yang saya tanya ini firman Tuhan atau hasil penyelidikan?
Ya firman Tuhan, karena Di mana dikatakan firman Tuhan? Silakan tampilkan dalilnya. Kalau Lukas mendapatkan firman Tuhan, silakan dalilnya tampilkan. Saya sudah menampilkan dalilnya di dalam Lukas 1 nomor 3. Di situ dikatakan hasil penyelidikan. Silakan. Kan aku bilang dalilnya 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 itu Yohanes, itu adalah himne Plato. Sekarang yang saya tanyakan di sini Lukas, di mana Lukas mendapatkan yang namanya bisikan wahyu ataupun mendapatkan wahyu? Kamu jangan kemana-mana dulu ya. Nggak lari kemana-mana, ente melarikan ke Yohanes. Ya, teruskan Bang Blender. Teruskan dong, Cing. Erik. Don King. Erik. Halo. Oi. Kenapa? Yang susah kali dia orang itu. Tanya sama gua. Ya. Sama aku aja ditanya. Itu Bible kalian bukan firman Tuhan, tapi hasil penelitian. Oh iya, hasil penelitian, hasil tulisan manusianya itu, Alkitab itu tulisan, tapi kan dari yang difirmankan Tuhan. Kalau Tuhan mana? Kalau kita bilanglah Tuhan Allah lah dulu perjanjian lama, ulangan mana? Kan Tuhan itu roh, Allah itu roh. Mana ada tangannya? Dia harus ditulis manusia lah. Ya kan Blender? Baik Bang Blender, di situ sudah mengakui ya kalau itu adalah tulisan manusia, bukan dari firman Tuhan yang dituliskan. Betul. Itu adalah tulisan manusia, bukan firman Tuhan. Kan kau paksa jika tulisan maka jangan ente juga memaksakan kepada kami kalau ini adalah firman Tuhan, sebab kami tahu di sini, ya. Jangan maksakan juga, ya. Ente silakan. Kalau ente punya keyakinan seperti itu, kami pun punya keyakinan seperti ini. Karena Lukas sudah jelas itu adalah hasil penyelidikan. Kalau misalkan hasil penyelidikan itu hasil dari karya manusia, pasti terjadi yang namanya kontradiksi dan kesalahan. Itu sudah pasti. Tidak mungkin yang namanya tidak terjadi kontradiksi karena itu berasal dari manusia. Kecuali kalau firman itu datang dari Tuhan. Dari Tuhan. Oh, ente mau gua tanya. Baik, mau gua tanya. Ente buka Kejadian 1 nomor 13. Buka. Kejadian 1 nomor 13. Kita dulu ya. Nah, silakan. Yang mana kontradiksinya, Dewa? Baik, Kejadian 1 nomor 13 buka. Apa katanya situ nih ya. Kejadian. Ya, bacakan. Mari ku baca. Baik, bacakan silakan. Biar ku baca ya. Gara-gara malam Jumat semalam, sungai-sungai berubah airnya seperti santan, kelapa, dan berlebih. Kejadian 1 nomor 13. Kejadian 1 nomor 13. Ya, kalau kayak gitu. Aku aja yang baca. Ya, silakan. Sebenarnya Dewa, kalau kau yang bawa ayat, kau yang bacakan. Oh, baik, kalau begitu gue yang baca. Dalam Kejadian 1 nomor 13, Tuhan menciptakan pagi. Gara-gara. Baik, Kejadian 1 nomor 13, Tuhan menciptakan pagi dan petang pada hari ketiga. Kejadian 1 nomor 13, ya. Oke, saya baca ya. Baik. Kejadian 1 nomor 19, Tuhan menciptakan pagi dan petang pada hari keempat. Mana yang salah? Silakan. 19 lagi. Jadilah petang dan keempat. Oh, narasinya aja makanya nggak ngerti gue bahasa Alkitab ini. Ya, silakan, jelaskan kepada kami. Iya, itu. Jadilah pagi dan jadilah petang, itulah hari ketiga. Jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari keempat. Tapi kan ada, ini aku baca ayat 13 ya. 13 dulu nih. Baik.
Ayat 12 dari ayat 12 karena berhubungan 13 dengan 12. Ya udah baca. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Tanah ini ya. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah. Ini tanah ini yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Sebenarnya ini yang dimaksudkan ini berhubungan dengan ayat ke-12-nya ini. Oke, ayat ke-19 dari berhubungan dengan ayat 18 ini. Ayat 18-nya aku baca ya. Dan untuk menguasai siang dan malam. Ini berarti berhubungan ke-17 ini karena gantung. Allah menaruh semuanya di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam. Oh, ini matahari dan bulannya ini. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ini sebenarnya jangan lihat ke petang dan paginya itu. Iya, siap. Yang pertama, di dalam Kejadian 1 nomor 13, sebentar. Di dalam Kejadian 1 nomor 13, itu pagi dan petang diciptakan hari ketiga. Sementara di dalam Kejadian 1 nomor 19, Tuhan menciptakan pagi dan petang pada hari keempat. Mana yang salah, Bang? Mana yang salah? Sebenarnya ayat ke-13 ini berhubungan dengan ayat ke-12. Hari ketiga itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu hari ketiga ya. Dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah itu hari ketiga yang berbiji. Allah melihat semuanya baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu pengantarnya itu. Itulah hari ketiga. Ya, di hari keempat ada juga pengantar yang sama. Tapi ingat, hari keempat Allah menciptakan cakrawala untuk menguasai siang dan malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Itu pengantar doang itu. Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi yang benar itu mana? Yang hari ketiga atau hari keempat? Yang benar dua-duanya benar. Ini mana ada yang salah di sini? Nggak mungkin dua-duanya. Yang pertama mengatakan hari ketiga, yang kedua mengatakan hari keempat. Tidak mungkin dua-duanya benar. Jadi kau comot ayat memisahkan jadilah pagi jadilah petangnya, nggak mau kau masuk ke ayat sebelumnya. Sebenarnya masuk. Baca satu perikop. Nggak apa-apa. Baca satu perikop. Jadi hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohon yang menghasilkan buah. Hari keempat yaitu kan Allah menciptakan untuk misalkan cakrawala siang dan malam. Itu dia matahari dan bulan begitu. Jadi pagi dan petang diciptakan hari keberapa? Itu bukan pengantarnya itu. Enggak, kita nggak nanya pengantar. Pagi dan petang itu hari keberapa? Dalam Kejadian 1:13. Yang lain aku terangkan. Kalau nggak mau kau terima nggak apa-apa. Baik, Iwan Pila. Ya nggak apa-apa. Tuh masa mau ada apa-apa? Kita kan mau mencerdaskan yang di bawah, bukan ente, ya. Oke, jadi gini ya, Iwan Pila ya. Baik. Sebentar dulu. Baik. Di sini jelas ya, Iwan Pila ya. Di dalam kitab Kejadian aja, satu pasal aja bisa bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Bagaimana mungkin di dalam Kejadian 1 nomor 13, di situ dikatakan, sebentar dong, Don King, sebentar. Di dalam Kejadian 1 nomor 13, pagi dan petang diciptakan hari ketiga. Ternyata Tuhan mengatakan lagi di dalam Kejadian 1, sebentar dulu. Sebentar dulu, kita tidak menanyakan biji, ya, tidak menanyakan biji. Yang kita tanyakan di sini pagi dan petang, Nah, ternyata di dalam Kejadian 1 nomor 19, baik, di dalam Kejadian 1 nomor 19, di situ ternyata Tuhan menciptakan pagi dan petang itu hari keempat. Nah, penutupnya di dalam Kejadian 1. Kok ente nggak mau ngedenger sih? Gimana? Di dalam Kejadian 1 nomor 31, silakan dibuka. Ternyata pagi dan petang diciptakan hari ke-6. Satu ayat, tiga pertentangan. Silakan dibuka Kejadian 1 nomor 31. Ya. Di situ diciptakan hari ke-6. Kejadian 1:13, hari ketiga, pagi dan petang diciptakan. Kejadian 1 nomor 19, di situ diciptakan pagi dan petang hari keempat. Tiba-tiba Kejadian 1:31, pagi dan petang diciptakan hari ke-6. satu dalil ya, kejadian itu bertentangannya bisa 3 loh itu.
Hah? Nah inilah bukti ya, bahwa yang namanya Bible itu bukanlah buatan Tuhan, bukanlah firman dari Tuhan, melainkan ini adalah tulisan manusia. Karena yang namanya tulisan manusia pasti terjadi yang namanya kontradiksi, monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, dan lain sebagainya. Tuhan mereka itu manusia, jelas yang Bible-nya itu adalah buatan manusia, semuanya manusia mereka itu. Ya, lanjut. Baik. An-Nurdin monitor. An-Nurdin Re Tabiratir Nur. Hotel lah pulanya, nggak ada yang beres. Ya, siapa namamu ini? Walias, Wamunah. Hei. Hit namanya hit. Monitor hit. Hits. Nah, kiper. Ya, yang Kristen ya. Udah banyak narasumber kita, yang Kristen ya. Ini yang di bawah ada yang menanyakan Bang Blen tadi ayatnya. Kejadian 1 nomor 13, pagi dan petang diciptakan hari ketiga. Kejadian 1 nomor 19, pagi dan petang diciptakan hari keempat. Kejadian 1 nomor 31, pagi dan petang diciptakan hari ke-6. Oh, suka-hatiahnya aja. Islam diam-diam kita liatin, jangan naik. Ya, siapa namanya ini? Siapa namanya ini? SK. Kadang-kadang kita mereka itu gelisah gara-gara kita asih membahas kitabnya saja, kan begitu kan Bang? Mereka panas. Memang karena tidak sempurna itulah makanya dibahas. Kalau sudah sempurna ngapain dibahas? Ya kan? Al-Quran itu dikatakan sempurna. Di mana tidak sempurnanya? Bible mubah. Karena hasil dari penelitian itulah makanya perlu dibahas. Kalau nggak dari penelitian ngapain kita bahas? Ya kan? Di mana tidak kesempurnaan Al-Quran? Jelas. Contoh, salah satunya di Lukas itu, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Setiap hari aku nelpon Wak Daud, lahir Tuhan hari Wak Daud. Hah? Wak Daud? Oh Wak Daud. Ah, bujang kau lah asik, nelpon aja kok pening pala gue. Aku mau naik Setiap kita baca ya kan, pada hari ini, besok pada hari ini juga, besok pada hari ini juga, seminggu pada hari ini juga, setiap hari kan. Di Wak Daud kita telepon, kasihan Wak Daud lagi terganggu dia kerjaannya. Tapi beda di surah Yunus 92, maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun. Nah itu, maka hari ini coba jelaskan. Maka hari ini kami biarkan, maka hari ini jasad Firaun itu masih ada. Besok hari ini juga kau lihat jasad Firaun masih ada. Besok lagi, lusa, seminggu lagi masih ada. Maka hari ini, 2 hari sebelum kiamat pun masih ada jasad Firaun. Ketika Al-Quran itu masih mengatakan maka hari ini. Coba Biblemu, pada hari ini Wak Daud emosi. Nah itu jelas. Pada hari ini telah lahir, habis pulsa cari tahu Tuhan lahir. Habis paket. Marah Wak Daud, bujang, diblokirnya aku, diblokirnya. Pokoknya asal Wak Daud telepon lah, asal jumpa Wak Daud telepon Wak Daud. Di kota Daud ya kan, pokoknya pening lah. Ya Wak Daud itu, ya kan, pada hari ini.
Setiap hari kita puasa. Dewa izin pamit ya, Bang Blen ya. Oke, Bang. Izin pamit. Oke, thank you, Bang. Pada semuanya, terima kasih banyak. Tapi sebelum Dewa pamit, ya tahulah, Dewa iklan dulu sebentar ya. Mudah-mudahan aja ada yang minat. Dewa kan bikin kaos, insya Allah nanti Dewa mau bikin kaos itu besok. Kalau misalkan tahu ada yang minat, silakan hubungi Dewa. Alhamdulillah sudah ada yang pesan kaos 6 orang, Dewa bikin. Mudah-mudahan ada tambahan dari Ikhwan Pila. Mengenai soal fotonya, mau disandingkan dengan siapapun juga boleh. Dengan Bang Juma boleh. Dengan Bang Blender wajahnya siluman, Dewa tidak tahu lah wajahnya seperti apa. Jadi dengan disandingkan dengan Dewa boleh. Dengan Abuya, Ustadz Tata, Bunda Nora, Bunda Natalia, atau dengan Uniripa atau dengan siapa aja boleh, silakan nanti hubungi Dewa. Dan satu lagi ya, ini punya kawan Dewa, ini ada cincin antik ya, ada tulisan Arab tuh, batunya jenis Yaman. Kalau toh misalkan mau, ini Dewa ketitipan ya, bukan punya Dewa. Kalau ada yang minat silakan, batunya cantik ininya titanium. Nah ini ya, kalau ada yang minat silakan hubungi Dewa. Ini ada tulisan Arabnya Bang Blen. Oh iya, ada batunya. tulisan Batu Arabnya. apa itu? Ukiran Yaman. Batu Yaman. Harganya Silakan berapa Bang? hubungi Dewa. Harganya 200 dari dia. Dewa belum mendapatkan lebihnya. Dari dia 200, mau dilebihin 10.000, 5.000 atau berapa? Berarti 500 terserah. lah. Berarti 500 berarti. 200, jangan. Iya, enggak, maksudnya 200. Iya kan 200 dari dia, berarti 500 lah bayar. Nah, boleh. Ya, orang tuh nanya kukunya nanya, kukunya jual nggak Bang kuku? Kalau ada yang minat silakan hubungi Dewa ya. DM ya teman-teman ya. Ini ada satu kelebihan kalau pakai batu ini, alhamdulillah. Kalau pakai batu ini, kalau kita punya uang, pembawaannya senang terus ini. Iya. Ini asli lu Bang Blen. Dewa juga bingung gitu ya. Terus yang ini, kalau misalkan dipakai ditelunjuk, terus nyetop bis, berhenti bisnya. Ya Dewa juga bingung. Kok luar biasa Mana gini pula batu, ya? ada uang gak senang. Aduh, senang terus ada uang. Dan ini udah dipuasain juga ya. Ini bisa dibilang kayak jenis mustika gitu, mustika. Jadi kalau misalkan kita ketemu musuh nih, musuhnya itu 10 orang, ini keluarkan ini senjata pamungkas mustika ini. Mustika bur. Nah ini kita nggak kelawan kalau lawan 10 orang ya. Jadi mustika bur. Nah satu-satunya itu doang. Dan larinya cepet ini ya. Silakan kalau misalkan mau. Yang pasti bukan batu penjuru. Bukan batu penjuru ya. Bukan. Ini dari Yaman ya. Ini dari Yaman ini. Batunya dari Yaman, ada tulisan Arab. Ini bang mau beli nih bang. Mama Arab nih bang. Mama Arab nih mau beli nih. Mama Arab. Oh boleh, Mama Arab. Bang Dewa, aku mau. Dem Dewa. Aku bukan badutmu, Dem. Waalaikumsalam. Mama Arab mau minat cincinnya apa mau minat orangnya? Enggak. Kaosnya yang tanya kaos. Oh, kaosnya. Ya DM aja Oh iya, siap. DM ya. Mama DM ya. Iya. DM ke Dewa langsung ya. Ya, oke, siap Mama. Nomornya ya, oke. Baik Mama. Udah Dewa ini. Semuanya. Ya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mama. Nanti Papa DM ya. Papa DM ya. Nanti Papa DM. Alright. Papa Arab nih, Papa Arab. Baik, Dewa izin pamit dulu. Terima kasih pada semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari Dewa. Kalau itu ada kebenaran datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Blender, salahkan Bunda Natalia, Bunda Rahma, dan Mbak Dinda. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. User. Ada yang mau sampaikan, Bang? Sedikit penyampaian dari penggemar Bang Zuma, Bang Blender. Kalau ada pengujar iya, sakit benar hati kalau di agama kita di apa namanya. Oh iya.
Ya, bisa Abang. ada dari tim kita untuk cyber untuk meruduk dia gitu aja. Iya, Bang. Siapa mau digeruduk bang? Siapa mau digeruduk bang? Iya, yang menghina agama Islam itu Bang Blender. Oh, biasa lah itu bang. Begini loh, abang pelajari sifat iblis, tahu nggak sifat iblis? Iya, betul. Tahu kan sifat iblis kan? Nah, bagaimana untuk menghadapi sifat iblis? Iblis itu sombong, iri, dengki. Iri dan dengkinya ketika mereka merasa, wah, Kristen duluan datang dibanding Islam. Kenapa pula Islam duluan jaya? Ya kan? Satu, kita sudah menang sebenarnya bang. Ya itulah, resiko kemenangan pasti ada. Itulah dia, kita kan sudah menang ini. Yang namanya menang, kemenangan pasti ada orang iri, dengki, itu biasa bang. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, ya kan? Kita udah menang, belum lagi Nabi. Coba Nabi dibanding dengan Tuhannya, jauh beda lah bang, jauh beda ya kan? Hah? Jauh beda Nabi dengan Tuhannya. Coba, jadi itu biasa bang. Ya, kita harap maklum aja lah. Apanya gelap? Ini HP kalian pasti merek Oten ini, Oten. Ah, ya kan? Merek Oten HP-nya bilang gelap ini, pasti yakin kali aku. Ganti tuh. Yang bilang gelap itu, nengok nih, pasti gelap Oten. Kapok kalian, kodenya longor, kapok kalian, bilang lagi gelap. Salah beli kalian. Halo. Pokoknya salam sehat semuanya. Ya, sehat bang, alhamdulillah, sehat selalu. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang John, cemana abang bisa datang kemari gak ada kundang? Cemana coba? Ayo kan, ngeri kan komalku ini kan? Ngeri kan? Abang yang undang saya bang, selamat sore. Abang undang. Abang dari mana? Abang di mana coba? Abang di mana? Aku keliling-keliling tadi, tapi abang undang. Loh, abang posisi abang di mana tadi? Itu mungkin gurunya sudah monitor Bang Blender, nggak ada Oten. Iya. Bang Zuma monitor bang. Bang Zuma. Ya bang. Oh iya, abang dari mana tadi? Abang dari mana tadi? Abang dari mana? Dari keliling-keliling. Dari keliling. Lu kok bisa bang? Itu bang. Kok bisa nongol kemari abang tiba-tiba? Diundang bang, diundang. Oh, mantap kemal kuning kan, mantap kan. Mana si Al bang? Mana si Al? Al mana Al? Ini bang. Mana si Al bang? Masih sibuk. Masih sibuk dia bang. Oh, sibuk. Iya. Belum monitor Bunda Rama. Bunda, belum monitor. Atau abang tidak mau diskusi dengan saya, nah saya turun lah bang. Janganlah terus kayak gitu. Ini Bunda Rama slow lah. Terus paling enggak pun diskusi kita saling menyapa. Kan enggak harus berbeda agama. Inilah Bang John ini enggak macam enggak pergaulan ku tengok. Setuju. Enggak juga kita bang, setuju. Iyalah, enggak juga kita harus duduk diskusi ya kan. Betul. Tapi bang, aku minta maaf, aku mau mandi dulu, aku izin turun dulu ya. Dah, mau mandi. Hampir bang, diskusi bang sama aku. Kenapa? Sama Bunda Rama, Bunda Rama banyak dia mencari kebenaran tentang Kristen. Aduh, sudah siapkah dia itu bang? Sudah siap? Udah siap. Insya Allah. Apa bang keluhanmu? Siapa nak tembung? Lanjut. Iya. Ya bundaku sayang, apa kabar bunda? Itu judulnya bang, Oten sesat. Mana judulnya? Oten sesat. Aduh, tinggi sekali. Memang host ini Host ini memang judul-judulnya keren. Aduh, keren judulnya ini ya. Jadi, gimana ya aku mau jawab itu? Mungkin Bunda tahu tentang apa namanya, ada bukti-bukti bahwa Oten ada sesat. Ya Bunda kasih tunjuk saja, nanti saya jelaskan gitu loh. Boleh. Kalau kita lihat bang ya, Oten ini kan orang Kristen. Nah, cuma begini Bunda, aku ini belum mandi, ini belum segar otakku ini kalau belum mandi ini.
Oh, kau mandi juga? Aku pikir kau nggak mandi, Bang. Memang saya ini kambing, Bunda. Aduh. Kita sebentar aja deh. Ngapain mandi? Nanti lah mandi ya. Silakan, Sebentar silakan, aja. silakan. Nah. Oke. Kenapa judulnya itu aku dukung ya? Aku dukung lah judulnya. Ya. Karena Kristen itu memang sesat. Kenapa dibilang sesat? Karena kalian ajaran yang kalian jalankan adalah ajaran Paulus. Kan nggak nyambung, itu namanya sesat. Hancur. Begitu Bang, simpelnya. Jadi, aku jawab nih Bunda. Jawab ke aku. Ya, jawab Bang. Oh ya. Jadi gini, apa namanya? Kami sesat karena tidak menuhankan Yesus ya, atau bagaimana? Menuhankan Yesus atau bagaimana Bunda? Kan kau mengaku pengikut Yesus. Ya betul. Menuhankan Yesus. Sementara yang kau imani ajaran Paulus. Paulus, ajaran yang dia bawa Paulus ya dengan Kristennya ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus anak Maria. Tolak belakang. Itulah kesesatanmu. Jadi kalau kau tidak mau sesat, kau harus percaya diri dengan Kristenmu, Bang. Kau percaya diri bahwa kau itu pengikut Paulus. Sejatinya Kristen itu pengikut Paulus. Itu baru benar. Jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Begitu, Bang. Saya ini pengikut Yesus, Bunda. Gitu nah, itulah sesatmu, Bang. Sementara ajaran Yesus itu nggak ada seperti ajaran Kristenmu. Yang Bunda maksud ini di mana ini? Yang tidak ada. Ya, misalnya kau kan bergereja, Yesus ke sinagog, Yesus sujud berdoa, kau itu joget-joget di gereja, Bang. Yesus berdoa menengadah ke atas, kau melipat tangan di dada, kau mati dipakein peti, jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, Yesus dikafani, gak ada satupun yang engkau hidup itu seperti yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Ini lagi motong kuku ya teman-teman kalau ada bunyi-bunyi. Gitu. Ya begini Bunda. Jadi kalau kau nggak mau dituduh sesat ya, kau ngaku kau bilang aja kau pengikut Paulus sejatinya. Jangan, aku pengikut Yesus Bunda. Ya, itulah sesatmu Bang, karena yang kau lakukan tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Gimana dong? Nah, boleh aku jelaskan itu? Coba jelaskan Bang. Nah, begini. Jadi tadi bicara tentang Yesus mati di kafani, sedangkan kami meninggal, orang Kristen meninggal harus pakai peti. Ya kan? Jadi saya jelaskan bahwa tidak mewajibkan kita mau mati pakai peti kah, mau mati mau dikafani kah, itu tidak diwajibkan itu Bunda. Artinya pengajaran tentang Kristen itu bukan masalah mati, ya, tetapi bagaimana ketika kita hidup kita melakukan firman Tuhan itu sendiri atau tidak, ya. Jadi kalau Bunda bilang Yesus berdoa tangannya mengadah ke atas, tidak jadi masalah. Ada juga kita Kristen yang lain juga berdoa tangannya mengadah ke atas. Jadi soal tata cara beribadah itu hanya masalah liturgi. Artinya aturan-aturan tidak terikat kami dengan sebuah aturan di dalam beribadah. Tetapi yang terikat adalah hati kami, kemana hati kami tertuju. Itu yang harus kami perhatikan. Jadi bukan masalah kegiatan-kegiatan ritual seperti ibadah dan lain sebagainya, itu Bunda. Ya. Nah, jadi kalau menurut bukan kami, cuma itu Bang, bukan cuma itu Bang, bukan cuma itu. Terus Yesus mengatakan dirinya adalah utusan, kau menuhankan. Ya. Itu ajaran Paulus. Paulus di 1 Korintus 8:6, apa ajarannya si Paulus? Hanya satu Bapa di surga yaitu Allah, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Itu ajaran si Paulus, itu yang kau imani. Sementara ajaran Yesus di Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa lah yang Tuhan menurut ajaran Yesus.
Paulus berkata Yesus yang Tuhan. Nah inilah kesesatanmu Bang, kesesatan yang Ya. nyata. Makanya aku bilang ya teman-teman Kristen, percaya dirilah kalian. Kalian itu sejatinya pengikut Paulus. Paulus rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel yang berkulub. Dan dalil ini Paulus sudah dimateraikan. Apa kata Paulus di dalam Korintus? Sekalipun bagi mereka aku ini bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul yang sudah dimateraikan. Udah jelas itu. Makanya kalian Jadi aku menghargai Bunda, pendapat Bunda itu aku sangat menghargai. Tetapi gini, ketika saya memahami Al-Quran Bunda, itu pasti tidak nyambung dengan pemahaman yang saya pahami, ya. Kenapa Makanya kita nggak ke Al-Quran, sebentar Bang? Bunda, Yang tadi saya Bunda kutip bicara itu aku Bible. diam. Jangan ke Al-Quran, Bang. Bible yang saya kutip tadi. Iya, artinya di dalam begini, Bible-mu Bunda. Yesus itu Sebentar, utusan, Yesus Bunda nabi. bicara aku diam, makanya saya Kau bicara, Tuhankan. Bunda diam. Kenapa kau kelar ke Al-Quran? Bukan begini, Saya tidak begini kutip Bunda. Al-Quran kok. Maksud saya begini, ketika Bunda berbicara tentang Alkitab, ya saya menghargai itu karena Bunda pemahaman Bunda. Tahu di dalam Bible-mu Yesus rasul. Nah, coba kau jelaskan kenapa kau tuhankan rasul ini? Sebentar, Bunda. Nggak Saya usah belum habis. sebentar, Bang. Sebelum Nggak saya, usah, saya jelaskan belum aja. habis Saya to the bicara, point, Bunda. Bang. Ini diskusi bukan Nggak usah terlalu. Kukiran saya mau membuat kejahatan. Bunda, Coba ini Bang, diskusi Yesus di bukan Bible-mu. debat. Kalau Yesus debat di aku tidak Bible-mu tertarik loh, rasul. Bunda. Nah, kenapa kau tuhankan di rasul nih? Sebentar, Bunda. Dan kau sesat itu. Ini bukan debat ya, Bunda ya. Ini diskusi. Kalau Ya, diskusi tinggal saya kau tertarik. jawab. Begini, kalau diskusi saya tertarik untuk diskusi dengan Bunda. Tetapi kalau debat Pertanyaan aku saya tidak itu, terlalu kenapa kau tidak tuhankan tertarik. di rasul, Bang? Kenapa kau tuhankan rasul? Begini, Bunda. Di mana Itu kan literasinya kau pemahaman dapat? Bunda saya sudah Rasul bilang. adalah- Saya menghargai pemahaman Bunda. Ya, kau jawablah. Kau Tetapi jawab. Enggak, menurut kami, saya ingin tahu. itu adalah Saya ingin surat- tahu jawabanmu. Saya ingin tahu jawabanmu sebagai orang besar. Kau tengok kau sudah besar ya, agak-agak bot. Pasti kau pintar lah. Sekarang jawabanmu apa mengenai Yesus di dalam Bible-mu dia adalah rasul. Kenapa kau tuhankan rasul ini? Padahal kau tengok kau sudah besar ini. Kenapa kau ini tidak ada pikiranmu? Kak, Bunda coba bisa pikiranmu bagaimana? pelan-pelan. Jangan terlalu ini, Bunda. Itu aja kau Ini jawab. kan diskusi atau Usah debat masukkan- ini, Bunda, kira-kira. Debat sekalian debat, diskusi sekalian Oh, debat. kalau debat Kenapa kau aku tidak tuhankan bisa, rasul? Bunda. Kalau debat Oh, aku jadi tidak kau bisa. kau bingung ya? Kau bingung ya Bukan rasul kau bingung. tuhankan ya? Iyalah, Bukan. karena rasul itu bukan Tuhan, Bang. Sebentar. Cari saya literasi seluruh dunia, rasul itu Tuhan. Gak ada, gak akan kau dapatkan. Bunda. Nabi, mana Nabi itu Tuhan? Gak akan ada. Bisa berikan saya waktu, Kak? Aduh. Percuma kau tinggi besar agak-agak botak, Bang. Langsung aja kau nggak paham. Bukan. Kenapa Silakan kami- Bunda kenapa menilai kami- saya, terserah. Ya, silakan jawab. Kenapa rasul ini kau tuhankan? Kenapa? Itulah Apa begini, alasanmu? Bunda. Coba. Saya tidak pernah menuhankan Paulus. Tidak pernah. Bukan Paulus, Yesus itu rasul. Kalau Yesus itu, kalau Bunda bilang dia rasul, silahkan dengan Bukan pemahaman saya Bunda. bilang, Bible-mu Tetapi- bilang. Kok saya bilang? Bible-mu. Oh, Di itu kan Bible-mu pemahaman ya Yesus Bunda. itu rasul. Pemahaman Kok bukan Bunda bahwa pemahaman dia saya, itu adalah dalil. mengatakan, aduh, kapan saya bisa Bisa menjawab kasih dalil ini, ya? Bunda? Saya kasih dalil bahwa yang kau tuhankan itu rasul nih. Saya kasih dalil ya, Bang ya. Saya itu, Bang, by data. Saya tuh bernarasi Iya, dengan silakan. dalil. Nih, saya kasih, Bang ya. Saya ingin tahu alasanmu muter balik, jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas untuk menjawab ya. Kenapa bisa rasul ini kau tuhankan? Coba, apa itu di otakmu, di akalmu, Bang ya? Aku cari dulu izin. Ku hidupkan HP dulu, satu. Ya. Nah, coba buka, Bang, Ibrani. Dibaca saja. Karena aku ini tidak siap ini sebenarnya. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Malam. Bang. Selamat malam. Udah sabar kau, Oten. Mesin kali kau, gantian Nah, kau. ini saya buka ya, Bang. Selamat malam, kakak abang. Pakai adat kau, pakai adat. Nanti gantian pakai adat. Pelan-pelan. Nah, ini.
Ya aku di ini ya, mudah-mudahan kentara. Jadi kalau rasul itu terus kau tuhankan, nabi kau tuhankan, hamba kau tuhankan, bagi kami itu lelucon. Iya, saya tidak bantah Bunda. Bang, aku lagi potong ini ya. Nih. Bacalah, aku tidak bisa baca Mana dia? karena mataku kabur nih. Nih, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul dan imam. Rasul. Kenapa bisa kau tuhankan rasul ini, Bang? Iya. Oke, sudah Bunda ya, saya jawab ya. Kenapa itu? Kenapa akalmu itu, Bang? Iya, sebentar Bunda. Jadi Yesus itu kami sebut dengan mau rasul, mau nabi, mau utusan, mau bapak, mau sahabat. Itu dengan sebutan-sebutan itu buat kami tidak jadi masalah, ya. Buat Coba kami kasih tidak saya jadi literasi masalah. rasul itu Tuhan, Bang. Coba. Ya, sebentar Paulus Bunda. pun rasul. Paulus Kalau Bunda rasul, ini Bang. aku mau mandi ini, tapi aku coba melayani Bunda. Jangan dulu. Ini otakmu, Bang. Otakmu nih yang agak-agak ini. Ya, aku pikir nggak otak apa-apa. besar nih, kau pintar sama aja ya. Begini Bunda, aku harus mandi dulu, nanti baru kita sambung diskusi ya. Ya, jadi cari tahu, Bang, ya, di Bibelmu itu Yesus Ya, rasul, terima apostol. kasih. Originalnya apostol. Paulus pun apostol. Paulus pun rasul. Ya, jadi Begini Paulus Bunda, itu saya hanya sejajar ingatkan dengan Bunda Yesus. begini Bunda, sebelum saya turun bahwa dengan pemahaman Bunda saya hargai. Kok pemahaman Sebentar saya dulu di Bunda, Bibelmu ini loh. aduh. Bibelmu Kapan saya bisa rasul. bicara ini Bunda? Jadi rasul kau Tuhan kan, Bang? Sebentar, aneh kali. terserah Bunda mau nuduh apapun itu, saya harus bicara dulu. Aduh. Udahlah teman-teman, ya otaknya memang Beginilah, ya. dengan pemahaman Bunda bahwa Rasul kami tuhankan, silahkan dengan pemahaman Bunda. Ketika Bunda membaca Alkitab yang hargai itu. Kenapa kau tuhankan Bunda rasul? harus dengar dulu Apa? Bunda. Ada Tetapi literasinya Bunda harus bahwa ingat rasul itu Tuhan? bahwa yang mengerti apa itu rasul Alkitab dulu? adalah orang-orang yang punya Alkitab Apa tersendiri. itu rasul? Ketika otakmu saya memang harus membaca dicuci. Al-Quran, ketika Apa saya itu membaca rasul? Al-Quran dan saya menafsirkan Al-Quran, maka Loh, Al-Quran ini itu tidak saya ada akan tafsir. salah Saya menafsirkannya. tidak Karena menafsir. apa? Oi, Yang oi, bisa Botak, saya memahami tidak menafsir. Al-Quran adalah Saya tidak orang-orang menafsir, yang loh. memiliki, yang punya Al-Quran. Masa itu saya sendiri. menafsir? Ini Itu kan, loh. pandanglah kepada rasul dan Karena imam besar yang kita tujuan akui, daripada yaitu penulisan ayat Yesus. itu punya tujuan tersendiri. Jadi ketika Bunda hanya membaca ayat itu dan Tujuan apa menafsirkan, dulu? silakan. Mana itu rasul adalah Tuhan. Coba kita buka apa itu rasul ya, secara KBBI ya rasul ya, teman-teman. Ya Bunda, aku harus mandi dulu ya Bunda. Kau itu alasanmu Makasih ya. aja, Bang, mandi-mandi. Bang Memang Blender, saya aku balik mandi kalian dulu Bang ya. Blender ya. Saya buka otak kalian ya, kalau saya ya pakai bayi dasar. Bukan Bunda. Aku ini kan Rasul secara KBBI, Bang, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu rasul? silakan, Nggak ada silakan. aku baca rasul Ya itu silakan, adalah silakan. Tuhan. Nanti tidak enak Ada. juga kalau aku tinggalkan. Silakan. KBBI Ini ada rasul. ada backingnya nih. Ada kawan sejolinya si Al nih. Lanjutlah Bang John mandi Bang John. Bang Al, layani dulu Bunda. Aku mandi dulu ya. Sebelum turun biar kau itu dalam keadaan mandi, biar kau berpikir Bang ya, kau siram kepalamu itu supaya dingin biar kau berpikir nih Iya, rasul. betul, Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah. Orang menerima wahyu secara KBBI. Makanya Wahyu 1 nomor 1, kita buka Wahyu 1 nomor 1 ya. Ini biar kau pinter Bang. Ini pun Ya, kita tunjukkan ya. kau mau imani, kau percaya Wahyu 1 ya teman-teman ya. Wahyu Ya. 1 nomor 1. Nih mana dia? Nih. Wahyu 1 nomor 1 apa bunyinya ya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia dikaruniai wahyu karena dia adalah rasul. Yang mengarunia dia wahyu ini Allah, yang Tuhan, ini adalah Tuhan. Yang menerima wahyu itu, Bunda, 11:25. Yang menerima wahyu itu adalah bukan Yesus Bunda, tetapi yang menerima wahyu itu adalah Yohanes. Yang sebentar Bunda, sebentar. Berarti ini bohong.
Inilah wahyu Sebentar Yesus dulu. Kristus yang memberikan dikaruniakan wahyu Allah itu. kepadanya. Aduh. Ini kepadanya nih siapa ini? Kepadanya nih siapa di sini? Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nya di sini merujuk kepada siapa? Kan di sini berbicara masalah Yesus, gak ada Yohanes di sini. Loh di sini kan Bunda, Yesus. Inilah yang wahyu menerima Yesus wahyu itu Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Benar-benar ini kepalamu besar tapi akalmu kecil ya. Ya Allah, makanya Yesus itu Bisakah aku makanya berbicara ini, Yesus Bunda? itu rasul karena dia menerima wahyu. Tadi secara KBBI Bang Blender ini tidak mau rasul berhenti, itu Bunda, adalah ini gimana? menerima Kata wahyu. Rasul Di bumi nih, Rasul kuat di bumi, menseret. Benar-benar oten. Menseret. Bunda, bisa berhenti aku jawab dulu kah? Rasul terkuat di bumi nih, menseret kan. Jadi Bunda, begini Bunda, yang menerima wahyu itu adalah Yohanes. Oh, ini siapa di sini? Siapa di sini nih terbaca siapa? Apa di sini Yohanes? Itu wahyu dari Yesus Kristus diturunkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus. Mana nih di sini? Iya, wahyu dari Yesus Kristus. Coba kau baca bang. Coba kau baca bang di sini ada Yohanes. Coba ulangi, baca kau bang, biar kau pinter sedikit lah. Coba di baca. Bunda baca dulu, Bunda baca. Ini dulu kau baca. Aku tidak bisa baca itu, kabur. Inilah wahyu kabur kah? Kabur Bang Blender. Terang. Mataku tidak ini loh. Oh mama memang ya. Gara-gara otakmu begitu. Jangan pakai otak-otak, aduh Bunda ini, aduh. Kan di sini Yesus bang yang menerima wahyu Yesus. Kenapa kau nyebut Yohanes lagi? Itu Bunda, dengar dulu. Wahyu itu. Mana kau ini kepalamu besar ku tengok. Kenapa? Kenapa akalmu kecil semua? Aku selesai dulu. Aduh. Bunda Rama ini guru bahasa Indonesia dia, Iya, dia mau guru bahasa Inggris kah? Aku jawab dulu. Aduh. Bunda. Sabar dulu Bunda. Udah biasa aja Al. Udah biasa aja Al. Gimana? Tapi apapun teman-teman ya saudaraku, apapun yang kita tunjukkan gini loh, Bunda ini mau nanya. Bukan gini, Bunda ini mau nanya atau mau ngejelasin? Kalau mau ngejelasin kami diam. Ya sekarang mana? Saya tanya di mana Rasul itu adalah Tuhan. Ya udah, jangan dipotong-potong dulu. Silakan Bang John. Silakan Bang John. Jadi begini. Rasul adalah Tuhan ya. Kita bicara tentang wahyu. Orang minta ini, dia ya, kalau nggak mau diskusi ya udah. Ini Bang Blender, kemarin kita diskusi sehat loh. Kamu langsung bang, langsung ke poinnya aja. Ke sini lah. Bunda bicara tentang wahyu. Langsung ke poinnya bang. Yang saya minta coba tunjukkan literasi apapun itu ya, dari majalah, dari dari apalah. Kau dapat dari surat cintanya orang tuamu. Coba tunjukkan data wahyu itu adalah Tuhan. Atau apa itu wahyu? Adakah wahyu? Adakah Rasul itu adalah Tuhan? Coba. Iya, sebenarnya inilah wahyu Yesus Kristus. Udah. Dengar dulu. Mana Bang Blender? Ini mau diskusi atau mau gimana? Sebenarnya begini loh. Kalau jujur mau dibilang Rasul itu iman kalian tetap sama Yesus. Yang penting jujur itu aja. Begini Bang Blender, kan dia bicara tentang kitab wahyu. Itu kan inilah wahyu Yesus Kristus kan begitu. Rasul itu Tuhan atau bukan itu loh, simple. Apa itu Bang Blender? Rasul itu Tuhan atau bukan itu loh. Bukan, itu bicara tentang wahyu Bang Blender. Harus saya jelaskan tentang wahyu itu. Nah kenapa kau Tuhan kan Yesus kalau kan di Bibalmu ini dia Rasul? Kenapa otakmu itu terbalik-balik menuhankan Rasul? Begini. Coba saya jelasin. Ini masalah jabatan ini. Ibu ini pernah kerja nggak sih? Punya double jabatan nggak sih? Sekarang saya tanya balik, apakah sebentar, apakah Nabi boleh jadi Rasul? Rasul boleh jadi Nabi? Saya tidak butuh congormu, saya udah butuh penjelasan. Mau tawuran? Rasul itu Tuhan? Karena mau tawuran, nggak mau dengerin. Kita lihat di sini ya. Udah, Bang Blender, gimana mau dijawab? Ya udah, silakan. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kepada siapa? Yesus menerima wahyu dari Allah. Dia dikaruniai inilah wahyu Yesus Kristus itu kan. Karena dia adalah rasul. Bang Blender, izin Bang Blender.
boleh naikin Bang Permata. Ini tim saya juga. Bang Permata boleh Kasih naik semua pendetamu, pasturmu. Kasih naik semua. Ya, gampang, tenang aja. Bang Permata biar sama-sama imbang gitu kan. Kalau berani. Permintaan dia, permintaan. Bang Permata multi, Bang Permata. Jadi Vinoji. Kasih saya Lanjut Bunda, lanjut Bunda, lanjut. Gak apa-apa, begini. 1 menit, secara logika 1 menit dan Bunda secara jelasin, adil. Bunda nanya, gantian nanti 1 menit Bang John. Setuju? Oke, saya nanya. Oke, Di dalam silakan. Bibelmu saudara, Bang, di dalam Bibelmu Yesus adalah Rasul. Nah, kenapa otakmu itu malah menuhankan Rasul ini? Paulus pun Rasul, kenapa enggak kau tuhankan? Sekarang jelaskan di mana literasi kau dapat Rasul adalah Tuhan. Ayo panggil pendetamu, pasturmu. Sudah, bahkan boleh Paulus dijawab nggak? panggil. Boleh dijawab nggak? Kalau dijawab jangan dipotong. Oke, Pakai data Bunda. ya, jangan congor ya. Ya udah, Data. di mute dulu, di mute dulu. Silakan Om John. Silakan Om John. Dalilmu dulu lah. Jadi Alamak, belum dijawab sudah dipotong. Gimana pula ini, Bu? Diam dulu, dijawab dulu sama Om John. Silakan. Jadi ini kan dia merujuk dari kitab Wahyu, baru inilah Rasul. Di Wahyu ini diturunkan Wahyu ini kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes kita tahu bahwa Ini Yohanes Ibrani tadi itu Wahyu, ini Ibrani nih, Ibrani Iya, 31. Ibu kan Yesus adalah lari-lari Rasul. juga Pertanyaan pertanyaannya. saya, kenapa Rasul ini kau tuhankan di mana Bang Al, otakmu, di mana jawablah dulu, otakmu Bang Al, itu? aduh. Kalau ada literasi Rasul itu Tuhan, coba kasih tunjuk data. Misalnya kau Bang Al, dapat di jawab catatan dulu. mana kek? Ayo. Iya, saya jawab ya. Saya jawab. Tolong ibunya diam dulu. Tidak ada dikatakan semua rasul atau rasul itu dikatakan Tuhan. Itu salah pengertian ibu. Gak ada Tuhankan ini. Memang kau ini bengkok otakmu. Kenapa kau tuhankan Yesus? Nah kan kejang-kejang kan? Kejang-kejang. Kan kau sudah akui, teman-teman. kau sudah akui, Coba kau lihat. sudah akui tidak ada Rasul itu Tuhan. Terus Makanya kau sudah akui toh? Terus sekarang kenapa otakmu kebalik-balik? ini kan orang kejang-kejang udah kayak gini Saya udah nggak bisa tanya, kau dijelasin. sudah akui Rasul itu bukan Tuhan toh? Kau sudah akui? Oke, sebentar. Ngomong terus. Saya Sekarang tanya kau sudah akui Rasul itu bukan Tuhan? Begini Bu, Oke, saya jelaskan ya. Oke, begini. Saya tanya kau. Woi, mau dijawab. Mau dijawab gimana? Mau dijawab? Orang mau jawab dipotong terus. Gini, jawab, begini jawab. Bu. Ya. Jangan begini, saya tidak mau begini. Saya pertanyaan begini. Saya pertanyaan tuh. Apakah kamu sudah mengakui Rasul itu bukan Tuhan? Udahlah, gini aja Bang John. Bang John kita ngalah aja udah. Susah lawan ras terkuat di bumi. Udah Bang Blender. Black teman-teman. Ampun aku ampun. Kalau sudah lawan ras terkuat di bumi ampun aku udah. Ya Iya. karena imanmu nggak nyambung. Ampun sudah. Belum jawab sudah salah kita. Nih bentar ya Bang Blender. Kita belum jawab sudah salah, apalagi kita jawab. Ampun. Begini Bunda. Bunda begini. Kau disebut sesat. Makanya Bunda. Itu bagus. Kalian itu sesat. Iya, suka-suka Bunda. Iya. Rasul. Iya. Kenapa Bunda kau menang sesat? udah. Karena Ya, menuhankan oke. Rasul. Oke, Oke? sudah puas. Ya, kau Puas. sudah akui Begini kau Bunda, sesat, toh? kami belum jawab. Bunda udah salahkan kami. Gimana jawab, Bunda jawab, ini? Ampun Bunda, ampun sudah ampun. Nah, udah biar Bunda, senang lah ampun, Bunda, gini lah. Berbahagialah. Begini Bunda, hati yang gembira adalah obat Bunda, percaya nggak? Dirimu sesat ya. Ya, Rasul. iya sudah belum dijawab sudah Yesus sesat. Rasul. Oke, silakan Bang Permata, silakan Bang Permata. Sekarang kenapa kau? Apa? Kenapa kau tuhankan Rasul? Silakan. Baik, Paulus juga rasul Bunda, tapi yang paling Iya, mudah kenapa? begini, tidak ada satupun orang Kristen yang akan berkata seperti ini. Tolong didengarkan ya. Ya, tolong didengarkan. Paulus juga rasul, tapi tidak ada satupun orang Kristen yang akan berkata begini. Paulusku, dengarkan seruanku. Aku rindu. Mana ini orangnya? Sudah.
Ini pula mengisi ini, aduh. Mana? Bundanya mana tadi? Udah Ganti menang. akun, ganti akun, Bang Blender. sebentar. Ganti akun sebentar. Oh, ganti akun. Kirain udah menang kabur. Bunda harus ganti akun, Bunda harus ganti akun. Harus ganti akun, Bunda. Kirain sudah menang kabur dia kan. Belum dijawab sudah salah, kita udah dibilang sesat. Belum jawab. Tunggu. Bunda harus ganti akun, Bun. Nggak bisa kena juga lagi. Kenapa? Ya. Makasan. Kenapa? Peringatan. Makanya Bang Blender, aku udah DM kamu kan. Hati-hatilah dengan kata-kata. Santai aja diskusi. Gak apa-apa. Bukan karena kata-kata. Rasa kuat di bumi. Nah itulah, udah belum jawab sudah salah kita. Ya udah mending diam kita. Rasa kuat bumi. Ya, nggak apa-apa. Daripada tidur di garasi kan lebih baik ngalah lah. Bang aja kan mau mandi nggak bisa mandi aja. Ini siapa ini? Salam kenal, host. Oh, salam kenal. Kenal salam. Iya. Oke. Ngapain lah kau syariat nyanyi itu apa? Ngapain kau nyanyi gitu Muhammad nggak gak usah ngejek lah kau aduh aja. Yang kayak gitu nggak usah masuk salah komal gitu bos, salah komal. Salah. Ya sudah. Nah, biasa Tolong, aja. host, ajarkan saya apa itu makna syariat, host. Syariat, aturan dari Tuhan. Iya. Aturan, hukum juga ya. Yes. Oke. Kalau di dalam Islam pemahaman syariat, Nabi itu membawakan syariat. Misalkan Musa membawa syariat, Daud syariat, Isa syariat, Muhammad syariat. Tentu syariatnya berbeda-beda ya, host. Enggak lah. Sama lah semua macam rel. Satu dia. Bagaimana syariat? Ya, syariat. Dari syariatnya bagaimana? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Iya, coba syariatnya bagaimana, Hus? Bunyinya. Hus? Syariat yang utama kitab-kitab sebelumnya adalah menuhankan Tuhan yang Esa. Hukumnya, Hus. Ya, hukumnya itu tadi lah aturannya. Cuma itu aja, Hus. Iya, banyak lah. Ya, yang bagaimana mencuri, coba, Hus? Yang mencuri, yang utama adalah menuhankan Tuhan yang Esa. Itu yang utama. Oh. Yang hukumnya yang lainnya misalkan mencuri itu dilarang, Hus. Berzina dilarang. Iyalah. Di Musa. Iyalah, hukum itu ada. Daud juga. Ya. Berzina. Udah enggak lah, Daud kan memberikan Tuhan yang Esa. Lanjut, Bunda. Kok berhenti? Jadi tidak ada yang bisa memberi literasi data bahwa Rasul itu Tuhan ya. Gak ada ya. Nah otaknya ini mereka ini kebalik-balik loh. Ya Rasul dituhankan. Coba. Bunda mau dijawab. Otakmu, akalmu kau taruh kemana? Bukan. Bunda mau dijawab. Belum dijawab sudah jawabannya sudah salah. Dengerin dulu. Kenapa Rasul? Di dalam Bibelmu di situ tertulis apostol. Apostol, Rasul, utusan. Paulus pun utusan apostol. Nah, kenapa coba Yesus yang kutuhankan? Tuhankanlah semua itu. Biar banyak-banyak Tuhanmu. Kau borong semua itu manusia jadi Tuhan. Kalau Yesus sebagai raja, setuju. Kalau Yesus sebagai raja, setujukah, Bunda? Apapun itu sebutan tapi bukan Tuhan. Ngerti kau nggak definisi Tuhan? Apa itu? Anjay. Apa itu? Kalau Yesus sebagai imam besar, setuju. Imam itu manusia, bukan Tuhan. Gimana? Iya, tapi setuju kah? Kepalamu aja besar, nggak ada akalmu ya. Ya udah, sudah Bang Permata, nggak usah dijawab. Belum dijawab sudah dimaki-maki. Sudah. Mana itu literasi? Rasul adalah Tuhan. Rasul tadi sudah kita buka secara KBBI. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Kita buka Wahyu 1 nomor 1. Yesus menerima wahyu. Klop, dia Rasul, bukan Tuhan. Ini kau ini otakmu enggak, aduh kenapa sih akalmu? Begini Bunda, saya jawab dulu, Kenapa kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Bunda?
ayat saya tanya mengatakan kau percaya karena sebentar dogma dulu. Ya kau percaya karena dogma doktrin. Secara literasi, secara Karena data saya tidak ada. harus menjelaskan Yang ada di kenapa kami Biblemu percaya Yesus Yesus Rasul. adalah Tuhan. Saya tanya kau, dari mana kau dapat definisi Rasul itu adalah Tuhan? Aduh, itu dari Bunda tadi. sebentar Kasih. dulu. Dari mana kau dapat itu? Literasi Rasul adalah Udahlah, Tuhan. John. Kasih saya itu. Kalau kau Udah, kenapa saya disenyumin menuhankan aja Yesus? udah. Kalau udah kayak Dogma doktrin. keluarin dulu semua, keluarin Bunda, keluarin semuanya. Yang sana pendetamu yang paling hebat. Saya kasih Iya. saya literasi. Di mana Mau definisi pendeta, Rasul adalah Tuhan? jangankan pendeta, Tuhan aja kalau turun nggak berani nentang. Udah kalau Bunda Ya ngomong. itu ya Tuhan lah turun. Ah, itu sudah. Bukan suka nyamar-nyamar jadi manusia Tuhan. Ya udah, makanya udah nggak bisa dilawan udah. Sekarang mana? Kasih saya Udah. data. Kasih saya data dari luar negeri, dari dunia lain bahwa Rasul itu adalah Tuhan. Kalau enggak berarti memang akalmu bengkok. Otak kalian itu bengkok semua. Masa Coba. Rasul kok Tuhan kan? Itu data Coba di Bible. Bunda begini Dia Bunda. Rasul. Saya tanya balik usah mirroring. begini. Mirroring Bilang dulu. aja, Di ada data mana? atau enggak? Siapa saksi? Kenapa kau mirroring? Pertama kali Kau wahyu menjawab. diturunkan. Akui Coba dulu, siapa saksi pertama kali wahyu Akui diturunkan? dulu. Mirroring Akui dulu, mirroring dulu. Yesus itu Rasul, Makanya bukan begini. Tuhan. Siapa Kecuali saksi kau dapat ketika literasi wahyu pertama kali bahwa diturunkan? Rasul adalah Ya Tuhan. kan? Enggak bisa. Tengoklah dia, lari-lari dia ke Al-Quran kita. Loh, Kalau di aku nggak ada Al-Quran Al-Quran. kita, Ini aku baru Muhammad nanya itu siapa saksi. Muhammad Rasulullah. Nggak bisa ini, Itu kayaknya sesuai nggak bisa ini, data. Bang. Dalil di Al-Quran kami sesuai apa yang kami imani. Nah kalian otakmu bengkok semua. Data di Biblemu Yesus Rasul. Nah kenapa kalian Tuhan kan? Gak ada otak kalian, gak ada akal. Kalian bukan akal. Saya juga ngomong sama Kalau Bunda kalian ini, nggak matikan mau akal gantian. kalian sudah kayak orang gila. Orang gila itu nggak ada akal. Iya, orang gila itu. Ya kenapa kau Tuhan kan Rasul? Kenapa? Kenapa bisa itu otakmu begini, begitu? Bunda. begitu? Boleh Orang itu gila. nggak kami waktu Fungsinya untuk otakmu. menjawab. Padahal ku tengok kepalamu besar lah, badanmu pada besar-besar semua. Tapi kau Iya, makan yang bergizi. Tapi kenapa akalmu kau Ya udah, matikan? damai lah. Tuhan. Ayo Gini, kita damai dulu. Bunda. Kita damai dulu. Damai dulu. Kasih literasi. Ya udah, Memang kau gini. sesat Iya. semua ya. Kafir-kafir ini Aduh, memang sesat. udah minta damai, Kasih disesat-sesatkan pula. data, kasih data. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan Rasul itu, definisi Rasul adalah Tuhan, berarti kalian semua oten-oten kafir ini adalah sesat. Benar judulnya nih, oten sesat. Benar. Apa Benar, kata itu Al-Quran sudah kami? benar, Yang innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul Oke lah bariyah. Bunda, oke lah. Kalian itu Anggap saja penghuni kami neraka sesat. Boleh kami jahanam kekal tanya, abadi dan Bunda. kalian seburuk-buruk makhluk. Gak bisa Iyalah, ngomong. Karena kalian Bunda. matikan Kami akal terima. kalian. Kalian Nah, matikan akal kalian. Dari mati akal, Coba sesat, kau kasih apalagi saya data. kata-katanya. Nggak ada ya? Aduh. Oke, Nah, oke, inilah kami terima kesesatanku lah. ya, Kami teman-teman terima. ya. Boleh kami Tapi tanya kalian balik. Bunda. nggak nyadar ya. Boleh Dan kami nggak jawab? nyadar mereka Boleh ini. kami Orang jawab? kita dipermalukan, Nah, dimintai anggap saja data. kita sesat. Anggap saja kita sesat. Boleh. Boleh kami jawab? Oh iyalah, memang karena Ya, nggak begini apa-apa. Bang ya, orang Tapi gila kami mau itu, tanya boleh. orang gila itu Bang, akalnya sudah dimatikan, begitulah kalian. Bunda, boleh kami jawab? Dari tadi udah aku minta mana literasi wahyu apa Rasul itu adalah Tuhan. Yesus Rasul di Biblemu secara dalil Yesus Rasul. Yesus Tuhan di Biblemu tidak ada tapi dia Rasul. Sekarang saya minta literasi data. Aduh. Rasul adalah Tuhan. Ini kayak kaset rusak sudah. Diulang-ulang itu Ya aja nggak apa-apa, nggak diulang-ulang. apa-apa supaya saya mencerdaskan otakmu yang sesat. Tidak bisa ini. Tidak bisa. Hati-hati Bunda, jangan terlalu tegang lah, Nah, santai sekarang dulu. mana datanya? Iya. Kau yang hati-hati, kau kan dipanggang di neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Ini udah melebihi Tuhan, udah Masa melebihi Rasul? Tuhan udah. Masa Rasul kau Tuhan kan? Gak ada. Sebentar, gak ada otak memang kalian. yang berhak menentukan manusia masuk neraka itu siapa Bunda? Ya kekafiranmu. Ah, kan udah melebihi Tuhan kan. Boleh Iya, ini memang kekafiranmu lah. kemarin kita ngomong Itu nih. di neraka jahanam. Kemarin para pembunuh, para perampok kalau mereka bertobat bisa nggak dia masuk surga? Kayak dosa diampuni selain kekafiran. Makanya Bunda, Semua dosa saya diampuni masih hidup. kecuali Saya kalau masih kafir hidup. nggak bertobat. Sebentar. Saya masih hidup. Bunda Jadi, sudah bilang saya teman-teman, masuk neraka. beginilah Kalau mereka saya ya. bertobat, kalau saya Dia bertobat matikan menurut Bunda, ngomong terus sudah Bertobat selesai. dengan bersyahadat memeluk Islam. Udah Bang Blender. Bang Blender ada diskusi yang
Gaji pakai soundcard lah. Ya ini aku udah ini Jadi begitu teman-teman ya. kecil-kecilin udah. Otaknya memang otak dan akal mereka memang nggak ada ya. Rasul kok dituhankan. Paulus Udah pun rasul. tertibkan dulu lah, Bang Blender. Kau masa host di sini nggak mau tertibkan? Enggak, Bunda Rama minta data. Dia bilang nggak mau betul-betul data mana data. Udah itu dia. Ya udah, memang data apa yang mau diminta? Aneh juga minta data apa? Minta Data mau rasul sekalian itu aja, adalah Tuhan. sekalian aja Bunda. Bagaimana Rasul cara buat adalah nasi Tuhan. goreng? Gitu Dalilnya aja udah. datanya di mana? Minta data Rasul nasi itu goreng adalah gitu. Tuhan. Rasul itu adalah Tuhan mana? Karena Yesus adalah Rasul. Kenapa itu otakmu menuhankan dia? Otakmu enggak ada ya? Enggak ada kan ya? Kejang-kejang udah. Rasul kok Tuhan kan? Mana yang Rasul? Coba baca ayat berapa? Itu tadi Ibrani 31, Yesus Oke, adalah Bang Al Rasul. coba baca itu Ibrani 31. 31. Coba Nggak saya ada, baca ya. nggak ada otak, memang nggak ada akal memang Sebentar, kalian ya. sebentar, Sebentar, dibaca akal dulu. juga. Kami Judulnya apa, baca, Bang Al? kami Di atas. jelaskan. Judulnya Ibrani apa? berapa? Host 31 host Bang Blender di sini azan. Lanjut dulu ya azan. Aku Ibrani berapa? Nah, alhamdulillah akhirnya Ibrani bisa azan, berapa? bisa tenang dikit lah kita Bang Blender. Lagi. Ini ada yang kedua nih, Sherly nih, makin besar lagi Sherly nih. Aduh, kenapa Bang Blender kasih itu ibu-ibu semua? Belum lagi Dinda di atas tuh perempuan. Sherly maju, gas. Nggak sekalian bawa Uni Riva ke sini. Ya iya, bawa semua kumpul semua, bawa semua. Ya udah, kalau udah kayak gitu kita nonton aja lah udah. Gak usah Nah, imbang mak semua harus Kalau terkumpul cukup gas. slotnya, kalau cukup slotnya Bang, ku aja itunya Rifa kemari. Kak Bagas sekalian. Ya udah, jadi Sherly monitor. Sherly. Lari bah. Mencret dia, mencret. Lanjutkan tadi yang yang diungkap sama Bunda Rahma. Di mana sama datanya? Bunda Rama begini ya. Iya, di mana datanya Ya, tadi? tidak Rasul. semua rasul itu jadi Lagi. Tuhan. Jadi tidak Datanya, bisa dalilnya rasul. mana, dalilnya? Tanya didengerin dulu. Tidak semua Dalilnya tunjukkan, rasul. Mas. Dari tadi juga abang Aduh. Halo. Oh, Bunda Rahmanya. Oh, nah pasti aku diturunkan kalau memang tidak pernah tahan Islam debat dengan saya. Kita buktikan dulu memang. naik, bising. Ayo, Rahma. Ayo kita debat. Yuk. Mute. Datang-datang. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Ini kita lawan ras terkuat di bumi ini, jadi pelan-pelan. Soalnya Bang nggak ada yang berani debat demi Tuhan, nggak ada. Ayo, Rahma, kalau berani kau. Enggak, udah. Enggak berani. Kau itu kayak hewan. Kau kayak orang gila. Makanya kau sering sejarah. Takut kau buka sejarah. Udah kau datang kau bising kali pun. Udah Bang Al. Ya, Itu tungku riung. udah nggak apa-apa lah. Baca tungku riung katanya. Ya udah gini lah. Kalau mau diskusi damai-damai lah. Nggak usah diskusi pakai otot. Ya udah kan dari tadi kan juga damai-damai kan. Cuman kan Oke. itu kalian tidak. Yang ditanya tadi Ibrani berapa? Ibrani berapa tadi? 31 apa tadi? 31. 31 apa? 31 doang mah. Mau saya bacakan satu pasal nanti. Ibrani berapa? Yang dikatakan bahwasanya itu Yesus itu adalah rasul itu. Ya, harus ada Ibrani berapa dulu, Bang? Yang ditanya di mana dikatakan kalau rasul itu adalah Tuhan, itu yang diminta Bunda Rama. Iya, oke. Kita mau jawab, tapi dia kan dia kutip ayat Ibrani berapa dulu supaya Iya, kita Ibrani pahami 3 nomor ayatnya. 1. Ya? Ibrani 3 nomor 1. Coba Ibrani 3 ayat 1 coba. Bang Al. Oke, di Ibrani 3 ayat yang pertama ya. Demikianlah firman Tuhan. Itu judulnya apa, Bang? Waduh, aku lagi pakai dari nanti dulu Om John lagi susah satu device ini pakai komputer. Langsung aku bacakan aja lah, nggak apa-apa, masih general kok. Ibrani 3 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi,
pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Amin. Nah, Rasul kan? Rasul kan? Begini. Hai saudara-saudara yang kudus, pandanglah kepada Rasul. Di situ dan, kata dan imam besar. Ya, harus dibedakan. Dan imam besar, artinya di situ Rasul dan imam besar. Jadi tidak menyambung bahwa Yesus adalah Rasul, tetapi